kecil suaranya. Kok sepi bang? Kecil bang. Kalau kayak gini, kalau seperti ini, bukan Bang Zuma, belum Bang Zuma. Bang Zuma ini belum naik. Clear. Oke, aman. Sudah bagus suaranya bang. Ya aduh. Mana ya? Suaranya nggak ada. Aduh. Masa? Suaranya nggak ada, seriusan. Sudah ada, bagus. Oke. Kecil. Suaranya kecilan. Ya, suaranya udah jelas banget. Oke, berarti aman lah ya. Lagi nanti aku banyak mute juga. Udah teman-teman di tap dulu, di share. Suaranya bisik-bisik. Jadi tap dulu teman-teman sebanyak 30k baru aku naikin bang Zuma. Kalau kayak gini nggak pakai bluetooth masih kedengaran suaranya. Aduh. Cek sound. Ya udahlah, aku nggak pakai soundcard lagi nih. Macan satu, macan dua, anak ini jelas. Berarti aku nggak usah pakai soundcard ya. Nah, tapi kalau rame orang, suaranya kekecilan guys. Coba ya. Bagus, kalau seperti biasa, aku ganti HP-nya. Ayo di tap-tap, ya di tap-tap teman-teman sampai 30k, baru aku naikkan Bang Zuma. 30k dulu baru aku naikin semuanya ya teman-teman. Ya, jadi nanti sebentar subuh ya jam-jam 2 atau jam 1 kalau nggak ada oten kita bakal giveaway buku ya. Sebanyak 40 buku. Jadi rencananya tadi kata Bang Juma dia mau kasih pertanyaan. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan bukunya. Seperti itu. Nanti jawabannya kalian chat aku. Kalau benar jawabannya, aku kasih bukunya. Bang Zuma mana? Ada, tapi tap-tap dulu. 30k baru aku naikkan Bang Zuma. Silakan di tap-tap teman-teman dan juga love orange-nya. Tuh Bang Zuma ada di bawah tuh. Alhamdulillah. Akhirnya akun Bang Zuma 01 udah kembali.
Oh, aku pakai ini aja kalau gitu. Bisa pakai. Nah, kalau kayak gini, suaranya kedengaran atau gimana? Suaranya masih kedengaran atau gimana, guys? Bang Sandi jangan terlalu malam bagi-bagi bukunya. Siap, jelas, mantap, oke, siap kalau gitu. Suaranya aman, oke lah. Kedengaran ya, oke, aman. Aman, siap. Bagus, siap. Oke, gas. Ya, kalian juga gas lah tap-tapnya sambil kita nunggu Bang Juma. Oke, gas. Tambah 2 orang gas. Sekarang aja sebelum debat bagi bukunya. Janjiku hari Jumat sih. Kan kalau misalnya jam 1 atau jam 2 pagi udah hari Jumat itu. Jadi nanti setelah selesai sholat Jumat, aku bisa kirim bukunya besok. Kayak gitu maksudnya. Karena hari Sabtu kita kan ke gunung. Mau kegiatan buka puasa di Bolangi. Jadi takutnya nggak sempat aku bagi-bagi bukunya. Jadi besok harus semuanya clear. Dikirimkan ke teman-teman semua. 30K, oke siap. Aku jambak dulu Bang Juma. Udah aku undang. Kok jambak diundang? Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang semua. Masya Allah. Bang, ini suara saya kedengaran Alhamdulillah. atau kecil Bang? Menurut Bang semua Bagus. Suaranya bagus. aman ya? Bagus. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ini makin kreatif aja nih admin sahabat Bang Suma ini. Yuk, jadi perlu naik gaji nih Bang. Cuman ketinggian ininya. Apanya Bang? Ketinggian Bang Sumanya kayak naik di atas mimbar gitu. Ya memang kan. Turun sedikit satu. Turun sedikit satu apa itu namanya? Turun aja beberapa mili aja bagus. Satu tangga. Iya. Oke, nanti aku edit lagi Bang. Jadi aku bisa naik gaji nih Bang. Iya, gajinya tadinya sebulan kan tadinya 28 hari. Nah, nanti gajinya kucukupkan sebulan 30 hari Lah. gitu. Kok kayak gitu Bang? Ya iya. Udah bagus itu. Ya, mau nggak mau ya harus disyukuri lah. Oke teman-teman, silakan Oten yang mau naik. Mumpung Bang Zuma lagi sendiri. Biasa kan ada yang Oten maunya Bang Zuma sendiri nih. Nah ini Bang Zuma lagi ada sendiri nih. Silakan yang mau naik langsung request. Ada yang bilang keroyokan. Nah ini Bang Zuma sendiri nih, mana Otennya? Ya, tema kita hari ini apa? Apakah bagus, teman-teman sudah bosan dengan tema Yudas atau masih ingin tema itu pendalaman materi? Nah, materi tentang penyaliban Yudas atau gimana nih teman-teman? Yoyakim, kalau Yoyakim itu Yeremia 36 berarti ya. 36 nomor 30. Kita sapa dulu apakah ini Oten? Halo, selamat malam Wong Sulawesi. Selamat malam, Shalom Aleihim. Iya Bang. Berarti Abang orang Sulawesi ya Bang? Iya Bang, itu guru kita itu Bang Juma itu. Iya, sholat tak diumai. Oh, orang Toraja. Iya. Tapi masih di Toraja Bang? Masih lah. Oh, keren Toraja ya. Saya masih kangen ke sana.
Iya, makanya Masya saya Allah. juga face-nya Bang Zuma, tapi pas dia di Sengal, aku di Karantepo, jadi tidak sempat ketemu. Aduh. Oh, tapi abang Kristen kan ya? Iya. Iya dong, Kristen sejati lah. Oh gitu, walaupun Kristen tetap ngefans sama Bang Zuma. Masya Allah, berikan tepuk tangan. Ini kalau ada modal, saya mau modali dia jadi peternak babi nanti. Iya, kan tadi sudah pernah janjikan kepada saya mau kasih tenaga, tapi sampai sekarang nggak ada juga. Itu mi juga. Aduh, matumba mi ke Susito. Atau saya pelihara babi di tongkonan sana. Ya kan? Kalau pelihara Di situ babi Bang itu, Zuma bisa kalau bisa pelihara babi nikmati di kalau Bang situ, Zuma datang di situ. kalau di situ pelihara babi, nanti yang Muslim tidak datang lagi. Wah, dia Sementara, kasih jauh-jauh lah, kan di belakang tongkonan kan oh banyak. betul betul. Jadi yang mau wisata lihat babi bisa ke situ, lihat-lihat babi, Ya betul. kurus semangat ambek. Oke Bang, Bang Wong Solo, gimana kabarnya hari malam ini? Apakah sudah ada Puji, pertanyaan? puji Tuhan sehat abangku. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bang Zuma Bang? Bang Juma, begini, oh iya sebenarnya banyak, cuma kalau saya sudah bertanya, Hmm. Aku boleh nanya dikit nggak? Itu arti puji Tuhan, Tuhannya dipuji-puji gitu Bang? iya Tuhan itu dipuji-puji Oke, baiklah. atau dimuliakan. Oke, silakan Bang pertanyaannya Bang. Bang Juma ya, Iya. apa yang mau kutanyakan sama Bang Juma ini? Tapi katanya banyak. Sebenarnya tidak ada dasarnya yang saya mau tanya sama Bang Juma ini. Tanya aja sembarang. Mau tanya Bible kah? Mau tanya apa kah? Oke. Tanya Kalau Al-Quran begitu kah? satu kamu aja. Oh, satu lagi deh aku kata aja. bertanya deh. Puji Tuhan sama puji yang selebgram itu berteman nggak? Oh nggak ya. Oke lah, lanjut Bang. Ya, gimana pertanyaannya? Apa yang mau kutanya? Juma ya. Apa ya? Oh ini ada mungkin Bang Juma mungkin bisa menjelaskan ini tentang kata bersaksi. Oh, Kalau pengertian kita tentang kata bersaksi kan artinya Iya, menyaksikan atau mengalami secara langsung baru kita Iya, bersaksi. Nah, baik. kalau saya dengar-dengar setiap hari bahkan mungkin berapa kali sehari itu selalu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Loh, kalian kan tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat langsung, kok bisa mengatakan bersaksi itu? Bagaimana itu Bang Juma? Iya, baik, baik. Itu namanya saksi dusta kalau bersaksi, karena tidak menyaksikan tapi dia mengatakan bersaksi. Baik, Begitu Bang. iya. Jadi di dalam, Bismillah, saya ulang dulu ya. Kita ulang dulu ya. Supaya masuk di dalam apa? Di dalam otak akal kita dan bisa berbekas gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kesaksian, berarti kita meyakini apa yang kita ucapkan itu benar. Kan gitu ya. Apabila kita kemudian menyatakan sesuatu yang kita ragu terhadap apa yang kita nyatakan itu, maka jangan pernah bersaksi meskipun melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita ragu tentang apa yang kita persaksikan, jangan pernah mengucapkan kesaksian itu. Nah, sekarang kalimat syahadatain itu memiliki arti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita melihat kata syahadat atau kalimat syahadat, memang terkadang orang menyalahartikan. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa kandungan syahadatain ini
itu memiliki makna disetarakan dengan apa yang dinilai oleh panca indera berupa mata. Nah, ada anggapan bahwa seperti yang saudara sampaikan tadi, bagaimana bisa bersaksi sementara mata manusia tidak pernah melihat Allah? Bagaimana mungkin kita mengatakan bersaksi padahal kita tidak melihat? Pertanyaan ini itu wajar keluar dari lisan orang-orang yang senantiasa melihat sesuatu, barulah dipercaya bahwa itu ada. Jadi kami umat Islam, kita umat Islam mempercayai sesuatu tidak harus dengan melihat. Dengan mendengar juga orang bisa bersaksi tentang sesuatu itu. Mendengarkan sesuatu, Nah, itu bisa kemudian bersaksi. Karena selamanya bersaksi itu kan selalu mata. Tapi pendengaran itu juga bisa menjadi alat deteksi suatu kebenaran keadaan. Contoh nih, tak kasih misalnya ada misal gini ya, ada kemudian 3 guru yang Anda kenal baik dan jujur dalam tutur katanya. Suatu hari saudara datang kemudian ke sekolah membicarakan beberapa hal yang mungkin ada sangkut pautnya dengan pelajaran. Kemudian 3 guru ini mengeluarkan kemudian sebotol air putih yang kemudian untuk Anda dijamu sebagai tamu. Karena Anda mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh sehingga Anda haus. Lalu sang guru kemudian memerintahkan kepada saudara untuk membuang botol tersebut atau air tersebut, sambil dia berkata kepada saudara, tolong air keras ini dibuang dan jangan diminum, sebab kalau diminum orang tersebut akan hancur tenggorokannya dan ususnya dan langsung mati. Nah, kemudian Anda mendengarkan omongan guru ini, langsung mempercayai, kemudian langsung Anda buang. Atau kemungkinan Anda akan berkata, tidak guru, saya tidak percaya dengan omongan Anda. Karena aku belum melihat langsung buktinya. Dan kebetulan saya haus, bolehkah saya minum air ini saja? Coba Anda pikirkan, kalau Anda kemudian berakal pasti Anda paham. Jika Anda membuangnya, berarti Anda berakal sehat. Tapi kemudian kalau Anda meminumnya, berarti ada yang tidak beres dengan Anda. Ini dulu. Nah, apa yang terjadi? Anda nggak percaya, Anda minum. Hanya karena mata Anda belum melihat bukti ada orang terkapar mati setelah meminum air keras tersebut. Maka semua orang akan berkata, Anda ini sakit, Anda ini ada penyakit terhadap kepala Anda. Ini contoh. Ini contoh. Anda mengatakan, saya tidak akan percaya sebelum saya melihat ada orang yang hangus tenggorokannya. Akhirnya Anda minum. Padahal sudah dikatakan itu adalah air raksa, itu ada air keras. Inilah bukti bahwa segala sesuatu tidak mesti dibuktikan dengan mata untuk mengekspos sesuatu yang benar. Itu bukti. Itu bukti. Nah, kemudian kenapa umat Islam itu bersaksi demikian adanya? Karena sedemikian yakinnya umat Islam itu. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Kemana anaknya Pak Bom Bom tadi? Host? Host? Host?
Iya, sorry. Adikmu tadi mana? Oh ini. Apakah ini dia? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. dibilang adiknya sembarangan. Maaf Pak Dima, bercanda main-main. Allah. Mana tadi? Wah, baru saja ku live kan, hilang dia. Aduh, Ya udah dimatikan lagi live-nya. Nggak usah, biarin Oh, aja. nggak usah. Oh, biarin aja. Apa kecewa nanti penonton. Ya maaf Oh, ya, gitu. yang di YouTube baru live orangnya hilang. Nah, ini sudah datang lagi kok. Wakilnya udah datang. Lanjut. Lamho. Iya. Ada Kak Elia, halo Kak Elia, kalau berminat. Heran saya dengan Bapak Ustadz tiap malam aja pengen ribut. Entah apa yang pengen kalian ributkan sama agama Kristen ini. Imanmu ku imanku Pak Ustadz. Kok ribut terus? Yang ribut ya siapa, Bang? Ya, itu captionnya aja udah pendeta atau orang Kristen silahkan naik. Berarti kan mau ngajak ini. Emang kalau kepercayaan kita gitu kenapa Pak? Silahkan Pokoknya- naik untuk bertanya, Saya juga Silakan Perasaan saya naik juga untuk diskusi. Jadi gini, Kalau untuk ini berdiskusi. kok framing. biar saya kok. jawab. Biar saya jawab. Ya, Jadi kalau misalnya dalam satu lingkungan itu ada pengedar narkoba, apa yang Anda lakukan? Oh. Lihat Pak Ustadz. Hmm. Kalau pertanyaan Bapak Ustadz begitu, Heeh. apabila dalam satu lingkungan ada pengedar narkoba, Iya. itu kan kita harus ibaratnya Hmm. meratakan, menghilangkan pengedar narkoba tersebut. Begitu ya Pak Ustadz. Dengan ya. cara? Dengan cara apa? ya terserah dengan caranya gimana, terserah gimana caranya. Yang penting jangan ada pengedar narkoba. Biar Bapak Ustadz. Itu pintar. Nah, ya tadi kan Ustadz dengar dulu Pak. Bagi kami, Jika Bapak Ustadz samakan bagi dengan kami, pengedar oke, narkoba, dengarkan. Bagi kami, seseorang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia itu jauh lebih bahaya daripada sekedar pengedar narkoba. betul. Paham? Oke. Silakan dengar Bapak Ustadz Oke, dengar. udah paham kan? Masya Allah. dengar Alhamdulillah. dengar Pak Syukran. Ustadz. Dengar Pak Ustadz. Hmm. Apabila dalam suatu lingkungan ada pengedar narkoba, kita harus meratakan, kita harus menghapus pengedar narkoba tersebut agar tidak merugikan masyarakat, agar masyarakat Betul tidak sekali. begitu Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau dalam agama kita, emang perasaan Bapak Ustadz sama Muslim yang lain emang merugikan ya kalau kita Wah, lebih berbahaya. mempercayai Ustadz. Kan sedek ku bilang tadi, lebih berbahaya daripada sekedar pengedar narkoba. Yang dirugikan Bapak Ustadz dirugikan dalam hal gimana coba? Ya, Bapak Ustadz dirugikan dari hal seorang gimana? pengedar narkoba akan selalu keliling supaya barang dagangannya itu laku. Dari anak-anak jadi sasaran, orang remaja jadi sasaran, orang tua jadi sasaran. Maka kita harus memanggil pengedar narkobanya, kita ajak duduk bersama, cerita baik-baik, nasihatin baik-baik, supaya kemudian dia jangan mencelakai dirinya dan jangan mencelakai orang lain. Jangan dibiarkan gitu. Tapi jangan dilenyapkan dengan cara yang tidak baik. Kita ajak dia bicara baik-baik, diskusi baik-baik, begitu maksudnya. Oh, bagus Pak Ustadz. Tapi kan itu dalam rangka itu merugikan banyak orang, merugikan suatu Tidak lingkungan. tidak ada yang dalam dirugikan. Jadi dalam kepercayaan kami, apakah kami merugikan atau menggoyangkan iman suatu agama dalam agama Muslim? Apakah kami kehadiran Kristen di Indonesia mengganggu kepercayaan Bapak Ustadz? Coba jawab, bisa nggak? Sama sekali tidak akan merugikan. Iya, Tetapi justru itu Bapak Ustadz sudah masuk selama Gantian Bang, biar dijawab Bang. Gantian Bang. selama pengedar narkobanya itu tidak mengedarkan kepada orang lain. Tapi faktanya sekarang, Bung,
narkoba yang mereka buang, yang mereka jajakan itu, yang mereka promosikan kemana-mana, labelnya dihilangkan, habis itu ditempel nama permen. Permen karet. Permen karet. Begitu dibuka halaman pertama, heran pula aku. yang muncul di situ Heran pula aku nengok tulisan Indomie. Lah, itu fakta loh. Heran pula aku nengok kau Ustaz, kau seorang Ustaz. Gimana dalam ini? Halnya dalam Itu halnya dalam fakta loh. kepercayaan kalian Sekarang lebih begini. tinggi lah daripada umat-umat Sekarang yang lain. begini. Daripada- Di kitab saudara asalnya di sana itu sampulnya namanya apa? Alkitab. Inilah yang ku bilang. Inilah yang ku bilang. Pengedar narkoba menghilangkan narkobanya yang tadinya ekstasi, dilepas merek itu, lalu ditempel di situ permen nano-nano. Nah, itu kan Anda sendiri kena tipu. Berarti selama ini Anda telan pil pahit narkoba, Anda nggak sadar. Mulai dari semalam saya pikir sampean ini orang yang bijak, orang yang cerdas. Loh, Ternyata begini pemikirannya ya. Ini coba lihat, Anda saja yang mau memperbaiki tapi merusak. Saya ulang pertanyaannya. Kitab saudara itu tadinya di sana namanya apa? Sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Udahlah. Bingung kan? Bingung. Itu makanya. Ya ibaratnya kan gini. Gimana? Ibaratnya kan gini yang saya bilang tadi. Emang kehadiran Kristen di Indonesia merugikan kepercayaan kamu ya? Sama Emang sekali kehadiran Kristen tidak merugikan. Kalau zaman penjajahan, oh jelas merugikan. Mereka menjajah, jangan dibilang. Pada saat mereka menjajah, merugikan kali, Bung. Jutaan orang menjadi janda, jutaan orang menjadi yatim piatu karena mereka. Nah sekarang gimana? Sama sekali tidak merugikan iman sampean, sama sekali tidak menggoyang iman sampean. Jadi kenapa sampean selalu kalau masalah iman orang waras tak mungkin nyembah manusia. Kalau masalah iman nih. tanya. Begitu juga orang yang memahami tentang narkoba nggak mungkin mau kemudian mencicipi narkoba. Tapi kalau di permennya narkobanya dibungkus dengan permen, yang penting kalian percaya Tuhan itu, kalian percaya Yesus itu ada unsur ceritanya. Silakan aja, itu tak ada paksaan. Silakan, la ikraha fiddin. Silakan bertuhan dengan Tuhan yang Anda mau, silakan. Silakan dengan Tuhan Anda, silakan. Silakan dengan agama saudara, silakan. Tetapi bungkuslah agama Anda dengan bungkus agama sendiri. Jangan bungkus agama Anda dengan agama Islam. Jangan bungkus agama Anda dengan agama Islam. Itu sama halnya. Agama Islam gimana? Saya tanya, kitab saudara itu aslinya sampulnya namanya apa? Buat apa sampai nanya begitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut saudara, seorang hansip yang menggunakan seragam polisi kemana-mana itu benar atau salah? Iya kan saya tanya dulu. Yang punya kita. Saya tanya, tenangkan diri Anda, santai, rileks. Seorang hansip yang bukan polisi menggunakan seragam polisi kemana-mana, menurut saudara itu benar atau salah? Jawab. Boleh tolong saya jawab? Benar atau salah? Oh, salah. Salah. Alhamdulillah. Sedikit Anda sudah mulai masuk ke dalam kebenaran. Nah, inilah yang terjadi. Kebenaran apa yang dimaksudnya ya? Saya ulang lagi. Seorang satpam menggunakan seragam polisi, apakah itu benar atau salah? Anda mengatakan salah. Salah. Kalau kitab saudara menggunakan sampul Alkitab, benar atau salah?
Ya benar. Nah, inilah saya bilang. Inilah yang saya katakan, kalian itu adalah korban dan kami tidak mau generasi Islam kemudian menjadi korban seperti Anda. Paham? Alkitab itu bahasa Arab. Arti daripada Alkitab itu adalah satu kitab atau sebuah kitab. Sedangkan kitab saudara bukan satu kitab. Di situ banyak kitab, puluhan kitab yang dikliping menjadi satu. Harusnya kalau mau diarabkan kutubun. Artinya kumpulan buku-buku atau kumpulan surat-surat. Nah, artinya kalau merujuk kepada kata Alkitab, itu merujuk kepada kitabnya umat Islam. Karena hanya Al-Quran yang dinamai Alkitab. Wis. Enak juga agama Bapak ya. Mau login dong Pak. Gimana maksudnya? Mau login sama agama Bapak. Boleh nggak? Oh jangan. Islam hanya menerima orang-orang yang lembut hatinya dan yang menggunakan akal sehatnya. Itu Islam. Kalau Nanti kalau Anda masuk Islam, hati Anda keras, nanti kayak Saifuddin, kayak MKC. Kalau tidak kemudian lembut hati Anda, masuk Islam susah. Tapi katanya Gimana? agama sampean agama yang paling benar, agama yang paling suci. Saya mau dong jadi orang benar Pak Ustaz. Dari sini aja sudah membenarkan kemudian apa yang Anda lakukan terhadap kaidah agama saudara. Dari sampul buku-buku yang dihasilkan dari barat itu aja, Al-Quran sudah menegurnya. Bukti bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Yang penting saya bilang sama Pak Ustadz, kalian percaya Yesus itu, kalian percaya Tuhan. Gara-gara Silakan, kami tahu itu sesudah. adalah hak. Kami tahu Dan cara- saya kami tahu saya Daripada ini agama Pak Ustadz, orang yang akan daripada- pertama kali Dengar dulu, daripada agamanya Pak Ustadz hanya agama yang terbentuk dari berita para nabi-nabi yang Bapak Ustadz percaya. Bayangkan jika seseorang mengatakan di sana ada apa, di sana ada apa, kita harus menyembahnya. Katanya, percaya nggak? Semudah itu bisa percaya nggak? Tapi agama kita lebih logika, lebih masuk akal yang sudah terjadi betul-betul nyata. Oke, Tapi baik. agama sampean cuma diberitakan oleh para nabi-nabi doang. Dari mana jalannya Anda percaya? Dari mana jalannya Anda mengatakan kalau agama Anda yang paling benar, sedangkan Anda saja tidak mengenal Tuhannya sendiri. Oke, baik. Islam dibawa oleh satu oknum bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab, dipercayai oleh orang sesamanya sejazirah Arab, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat menjadi Islam syahadatain. Sejazirah Arab bersyahadat oleh beliau. Alhamdulillah. Kristen, syarat menjadi Kristen. Bang Juma. Terjadi gara-gara ajaran orang. Sabar Bang. Syarat Lamho. menjadi Diam dulu, diam. Kristen. Syarat menjadi Kristen dibaptis. Yang membawa dan yang akan diajarkan kemudian oleh saudara Kristen tentang Yesus. Sayangnya, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Tak ada manusia dikristenkan oleh Yesus. Tak ada satu manusia pun yang dibaptis oleh Yesus. Sejazirah Arab diislamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatain bergemuruh ke seluruh penjuru bumi. Anda mengatakan, bagaimana bisa percaya? Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa percaya tentang agama Kristen? Sementara Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengenal gereja. Yesus tidak pernah mengenal Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, dan semua penulis-penulis kitab saudara. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut ajarannya dengan sebutan Kristen. Bagaimana Anda bisa percaya tentang agama saudara yang datangnya dari barat? Yesus datangnya di Timur Tengah. Kristen datangnya dari barat, Romawi, Vatikan. Bagaimana Anda bisa percaya?
Islam datang di Nusantara diajarkan oleh orang Arab. Islam datang di Arab. Yesus datangnya di Yerusalem. Yang membawa Kristen di Nusantara orang Barat. Kenapa bukan orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen di Nusantara? Kenapa? Karena Kristen bukan ajaran Yesus, Kristen bukan ajaran Bani Israel. Ayo, tanya saya pertanyaan yang lebih berat lagi supaya Anda bisa sehat. Silakan. Selamat malam Bang Zuma. Bang Nandar, Bang Nandar dengan Bang Juma, boleh nanya nggak? Ini dari mana? Islam. Malam-malam, saya duluan Pak ya. Saya duluan. Saya naik duluan tadi Pak. Oke. Perkenalkan saya mau bertanya nama, kepada Bang supaya Zuma, saya tahu Ya, kalian imannya nama apa? saya sudah ada di situ Pak. Nama saya sudah ada di itu profilnya Iya, itu Pak. keyakinan saudara maksud saya. Saya Kristen Protestan Pak. Pengikut Kristus Baik, yang sejati Pak. Berarti Kristen Protestan itu adalah agama yang memprotes agama Kristen yang lebih tua. Oke. Bagus. Silakan. Kristen pertama Katolik itu Oke, salah sehingga muncul Kristen baru Protestan. Oke. Apa yang Anda ingin tanyakan? Silakan. Bukan salah, bukan apa ya Pak, reformasi Pak. Jadi Kalau dulu, saya kalau ke tidak pertanyaan salah dulu, Pak, enggak ya. kalau tidak salah tidak ada di reformasi, nggak ada diulang diperbarui. Ada penyimpangan Bang Zuma. Ya, berarti jadi saya lanjut dulu pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan Anda tunggu. Ada penyimpangan Kristen pertama kali lalu diprotes sehingga muncul agama baru Protestan. Oke, silakan. Apa pertanyaan Ya, saudara? terserah Bang Zuma lah. Ya, jadi begini Bang Zuma. Jadi begini Bang Zuma. Iya. Saya menonton debat Anda dengan Pendeta Esra Soro beberapa waktu lalu kan. Iya. Kalau nggak salah Bang Zuma itu membuat persamaan antara Musa dan Nabi yang dijanjikan. Nah, jikalau Bang Zuma itu merujuk kepada Nabi Muhammad, bisakah Bang Zuma membuktikan bahwa Nabi Muhammad membuat mujizat? Karena waktu itu Bang Zuma belum sempat ini ya. Ya, jadi silakan Bang Zuma. Iya. Mujizat yang dibuat Nabi Muhammad, karena Musa juga membuat mujizat kan? Nanti silakan. Aki, tanya dulu mujizat itu apa dulu, biar paham dia. Iya. Ya, silakan dibuktikan mujizat menurut Islam seperti apa, silakan. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Itu yang disebut mukjizat. Artinya setiap nabi itu memiliki kemudian mukjizat keluar biasaan yang kemudian terjadi pada dirinya untuk mematikan keadaan yang ada pada zamannya. Seperti misalnya pada Nabi Musa, tukang sihir dirontokkan kemudian sihir mereka dengan tongkat menjadi ular. Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan dirontokkan ketuhanannya dengan ditenggelamkan di tengah laut. Dengan Tuhan memberi mujizat kepada Nabi Musa kemudian memperlihatkan laut bisa terbelah. Itu mujizat. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, pada zaman itu orang-orang sudah mampu memperlihatkan bagaimana pengobatan modern. Tapi kemudian Nabi Isa jauh lebih hebat daripada itu, mampu membangkitkan orang yang sudah menjadi mayat. Itu yang dimaksud dengan mukjizat. Lalu kemudian pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Arab jahiliyah itu hebat dalam hal syair, hebat dalam menyusun kata-kata, hebat di dalam bernarasi. Lalu kemudian Allah membantah narasi sehebat apapun yang mereka punya dengan Allah memberikan kalimat-kalimat berupa kalimatullah
yaitu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga Allah menantang mereka sampai hari ini di seluruh manusia seluruhnya untuk berkumpul mengalahkan kemudian Al-Quranul Karim. Tak ada satupun di atas muka bumi ini mampu membuat semisal Al-Quran. Allah kemudian menurunkan tantangannya. Kalau kalian tidak mampu satu kitab 10 surah, tak mampu 10 surah 3 surah aja, tak mampu 3 surah 1 surah aja. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, Al-Quran tidak pernah kemudian ada yang bisa menandingi. Itu mujizat. Itu mujizat. Coba Anda lihat seorang profesor ketika mereka menemukan hasil riset, ada buku yang mereka buat, ada kitab yang mereka buat, tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan baru seminggu itu sudah ada yang merevisi, sudah ada yang kemudian membuat yang lebih baru, sudah ada kemudian yang membuat atau menciptakan atau melahirkan karya-karya baru. Tapi Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada alat USG, tidak ada alat canggih, tidak ada HP, tidak ada listrik, mampu mengurai semua keilmuan yang baru ditemukan di abad ke-20, di mana semua serba digital, digunakan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi beliau di zaman 1400 tahun silam, masa jahiliyah, masa kegelapan, beliau sudah menerangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu mukjizat. Contoh, tak kasih Iya. satu 30 detik, 30 detik, Bung. Ya, Di jadi dalam kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat yang nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa terus sampai di Nabi Muhammad kok berbeda ya? Karena kalau itu yang dipakai standar Bang Zuma, saya mau bilang Kristen itu di dunia lebih banyak daripada Islam. Kristen juga punya kitab. Nah kalau mau diadu, ya justru pengikut Kristen lebih banyak, Pak. Oke, baik. Baik. Kan Pak bilang Saya- tandingan. Ya kita tanding lah. Kita pengikut Oke. agama mana yang terbesar? Oke, Ya baik. Kristen lah, Pak. Enggak, itu mustahil. Itu mustahil. Kristen itu Kristen gimana, Pak? Kristen itu kalau Anda lihat, Anda dengan Katolik aja bukan satu akidah. Sedikit ahli, apa mujizatnya banyak pengikut ya? Apakah itu merupakan keajaiban? Apaan nih? Nggak nyambung. Justru itu Nyambungnya di Ustaz mana? Sugi, justru saya bilang nah berarti Ustaz Sugi sedang menyerang Bang Zuma. Yang apa disampaikan Bang Zuma kalau mujizat itu hanya sebatas menulis kitab? Wah, enggak nyambung. Waduh. 100 Bang Ustaz Sugi, 100 buat Ya. Ustaz. Yang diterangkan Bang Zuma adalah kehebatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu yang diterangkan Bang Zuma, itulah bukti mukjizat. Nah, setiap nabi mukjizatnya berbeda-beda, sudah diterangkan Bang Zuma. Nabi Musa mukjizatnya seperti sihir karena yang dihadapi tukang sihir. Nabi Isa mukjizatnya itu penyembuhan karena masa itu banyak orang mempelajari tentang penyakit-penyakit penyembuhan. Nabi Muhammad ini eranya berbeda, di mana orang-orang Quraisy itu ahli membuat syair. Maka Nabi Muhammad tampil mengalahkan syair-syair mereka. Dan sampai sekarang belum ada satupun yang mampu membuat kitab yang semacam Al-Quran. Begitu loh. Lanjut Ahi Juma. Iya. Jadi contoh ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian meninggalkan Jazirah Arab. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian di benua lain. Tapi kemudian dia menyampaikan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiyah. Beliau mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi tidak bertiang. Jadi Allah menciptakan langit tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi Rasulullah memperlihatkan kepada orang Arab, tengoklah langit tidak bertiang, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin kemudian beliau mengatakan itu sementara dia belum ke Eropa. Mana tahu di sana ada tiang langit. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab terdahulu
Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah sekarang di zaman sekarang nih 1400 tahun silam orang sudah bisa naik pesawat. Orang bisa naik pesawat sampai 20 jam ke atas. Pernah enggak ada yang pernah melihat tiang langit? Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha." Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kitab terdahulu dengan gagahnya mengatakan tiang-tiang langit Amod samayim bergoyang-goyang katanya, rup menari-nari dia. Tiang langitnya itu menari-nari, menggelegar, atau kemudian dikatakan terguncang-guncang dalam bahasa kita. Mana tiang langit itu? Ayo kita adu. Mana tiang langitnya? Ketika Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, ditinggikan begitu kokoh tanpa tiang. Tapi kitab terdahulu mengatakan langit ada tiangnya dan bergoyang-goyang. Mana sekarang buktikan? Pakai akal. Pakai akal. Yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang firman hantu? Ayo. Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Izin Bang Hos sama Bang Juma. Saya mau nanya simpel aja kok. Anda Islam Kristen, Bang? Iya, maaf. Saya Kristen. Iya, silakan. Mau nanya simpel aja buat sama Bang Nandar. Ini kan banyak sudah sejarah-sejarah, kisah-kisah yang sudah dibaca Bang Juma dengan Bang Nandar. Aku hanya pengen tahu sosok tokoh selain Nabi Muhammad, siapa yang dikagumi Masya Allah, Bang Nandar syukran akhina. dan Bang Juma? Itu aja. Gimana Bang? Selain Nabi Muhammad, tokoh Iya. apa yang sosok tokoh siapa yang kepengen Abang Juma ikutkan? Apa ciplak? Bingung nih. Yang gak kagumin. Tanya nggak tahu pula ya. Tokoh siapa yang Bang Suma kagumi selain Nabi Muhammad gitu? Ya. Semua nabi. Kalau iya para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu Selain itu yang saya- kira-kira yang zaman modern ada nggak kira-kira Bang? Jangan di Kalau- era-era. Kalau yang saya kagumi sekarang ini apa yang Saya. kagumi? Iya, Saya. Ahisugi yang saya kagumi. Ada nggak kira-kira Bang? Aja itu aja, pengen nanya itu aja. Lebihnya saya mau turun. Janganlah jawabnya begitu lah. 25 nabi kami imani loh. Terangin banyak Enggak, yang modern Bang Adi. Yang dia minta yang modern ya saya lah. Bang, artinya kan kita kan udah tahu Isa seperti apa. Kalau saya bapak saya. bilang itu sebagai Yesus Kristus. Nah, selain yang dua ini, kira-kira selain itu siapa? Kalau yang saya kagumi betul ayah saya Bang. Masya Allah saya. Mantap. Saya nggak- Berarti itu jawaban. Bang Nandar ada bisa jawab lah Bang Nandar. Sama bapak saya Pak Nanda. Apa nanya apa Bang? Oke. Makasih lah. Minta Tanya apa saya tanya. pertanyaanmu ini Bang? Simpel, tapi itu banyak arti. Iya bapak saya. Iya, bagus. Arti bapak saya banyak. Kasih pemahaman ke saya tentang hidup. Boleh nggak ngagumin bom? Ini kita pada dasarnya semua agama itu akan merasa baik, benar. Alumni aku. Jadi saya nggak mau memperdebatkan masalah agama apa segala klasik. Masing-masing aja kita mencari Tuhan kita di mana. Katanya semua agama benar. Jawab dulu Bang Jema itu. Kasih pengertian. Tidak semua agama Semua benar. akan mengklaim agamanya masing-masing baik, benar. Apa yang diyakini baik dan benar. Dan Tuhan itu memang satu. Semua agama meyakini Tuhan itu tetap satu. Ilahi. Bagaimana Anda bisa mengatakan semua agama benar sementara Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, Bang? Masya Allah. Ini Kita kan bukan, makanya saya bilang tadi, saya bukan mengklaim. Semua bahkan meyakinin agamanya semua benar. Sebenarnya kita harus kembali kepada asal agama kita. Agama kita ini yang ngajarin siapa gitu loh Bang.
Kayak misalnya agama Kristen, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyanyi di gereja. Itu yang ngajarin siapa? Tidak bisa kita mengatakan itu benar kalau kita tidak tahu siapa yang ngajarin. Kayak Islam, Islam puasa, Islam sholat, berinfak, bersedekah, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang disebut Sang Khalik. Yang ngajarin siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Benarkah dia mengajarkan itu? Benar. Apakah ida pembenarannya? Maka ditariklah ilmu sanadnya. Apakah orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian percaya dengan apa yang kita percaya hari ini? Buktinya sampai hari ini orang Arab percaya dengan apa yang kami percaya sebagai Islam. Kristen katanya Yesus yang ngajarin. Yesus suara dipatikan Roma. Kristennya kemana rimbahnya? Sementara Yesus di Yerusalem. Kenapa bukan Yesus yang menjadi patron? Bukankah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup? Tapi kenapa nggak nyambung ke Yesus? Yesus nyembah kepada Elohim, Kristen menyembah kepada anak Maria. Yesus ibadah hari Sabtu, Kristen nyembah hari Minggu. Yesus kitabnya Torah, Zabur, Kristen perjanjian baru, surah-surah Paulus. Nggak ada nyambung-nyambungnya, Bang. Tapi kenapa nggak? Kenapa? Sedikit, Bang Juma. Silakan. Sejarah yang sudah diteliti para peneliti tidak akan bisa mengubah orang-orang yang akan datang, termasuk kita ini. Anak cucu kita pun nggak akan bisa mengubah sejarah itu. Sejarah yang mana yang saudara saya maksud? Termasuk ajaran yang sudah dipedomi oleh Islam, baik di dalam Al-Quran, Kristen seperti itu juga di dalam Alkitab, tidak akan bisa mengubah lagi itu. Iya, tidak akan bisa mengubah bahwa Islam itu keluar dari lisan Rasulullah. Islam itu keluar dari kitab yang dibawa oleh Rasulullah, dan tidak akan merubah sejarah bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Itu sejarah. Itu sejarah. Sejarahnya saya ada sedikit adab. Saya nggak akan bisa intervensi agama Bang Juma. Hanya saya meyakinin agama saya. Kita akan jadi ada gap di antara kita. Ya memang kayak begitu, Bang. Tuhan menciptakan kita itu berbeda, sehingga pembeda ini dititipkan yang disebut insting, akal, kalbu kepada kita. Kenapa kemudian Adam alaihissalam diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lain? Adam cuma dikasih, nah aku berikan ini, apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Kenapa? Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Makanya makhluk lain cemburu. Nah, kalau hari ini kita tidak menggunakan hadiah yang terindah, yang paling istimewa di atas dari hadiah yang Tuhan berikan kepada malaikat, kepada iblis, kepada makhluk lain, kita tidak manfaatkan itu namanya kufur nikmat. Coba nih Bang, maaf nih, bukan saya menggurui. Coba, ketika Abang ke pasar untuk menilai ikan yang Anda beli, yang mana segar, yang mana tidak segar, akal kan? Ketika Anda ke toko ingin beli celana, menilai mana yang pas dengan Anda, akal bukan? Tapi kenapa giliran agama Anda nggak mau menyentuh esensi akal untuk memilihnya? Ada apa dengan saudara saya? Memilih istri pakai akal, memilih pasangan pakai akal, memilih rumah pakai akal, memilih pekerjaan pakai akal, semua pakai akal. Tapi giliran memilih agama, akalnya dikebiri. Ini ada apa? Ya, oke. Gap di antara kita memang sudah dimulai dari eranya Ishak dengan Ismail. Jadi itu sulit. Gak ada hubungannya. Ada loh Bang. Di situ perbedaan. Kristen tak ada hubungannya Ismail dan Ishak. Kristen itu adalah penumpang yang berasal dari luar garis. Ishak melahirkan agama Yahudi keturunannya. Ismail melahirkan agama Islam keturunannya. Kristen siapa yang melahirkan? Keturunan siapa? Tapi terbuktinya Jaya juga, lebih banyak juga kan penganutnya. Iya Bang, banyak. Kenapa Kristen itu banyak? Karena kerajaan terbesar di bumi pada saat itu adalah kerajaan kekaisaran Romawi. Kristen menjadi agama kekaisaran yang pengaruhnya sangat luar biasa, memaku sampai ke ujung bumi. Sampai Belanda pun ikut-ikutan. Kerajaan Belanda, bukan negara Belanda, kerajaan Belanda pun menjadikan Kristen sebagai agama kerajaan.
sampai dia di mana mereka menjajah, di situ mereka menanamkan cangkang keyakinan mereka. Makanya mereka banyak. Tapi kalau sabar 30 detik. Tapi kalau Anda mikir, Bang, kalau Anda mikir nih, 600 tahun Kristen lebih dulu ada, 600 tahun baru Islam. Tapi coba kita lihat selisih jumlah sekarang antara Islam dan Kristen. Belum lagi Kristen terbagi-bagi menjadi beberapa agama. Katolik adalah agama pertama. Muncul agama baru namanya Protestan. Itu dua agama yang berbeda, Bang, bukan agama yang sama. Berbeda. Selayaknya Yahudi dan Kristen, sama kitabnya, tapi agamanya berbeda. Begitu juga Katolik dengan Protestan. Belum lagi Advent. Belum lagi yang lain. Berbeda, Bang. Jadi kalau masalah kuantitas, Islam jauh berkualitas. Kenapa saya katakan Islam jauh berkualitas? Contoh nih, Bang, contoh nih. Ketika kemudian hari Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedunia umat Islam lalu hari itu juga mereka sujud beribadah. Gerakannya sama, serentak, sujudnya sama, bacaannya sama. Tapi coba saudara-saudara Kristen, orang Katolik tidak boleh masuk ke gerejanya Protestan, orang Advent tak boleh masuk ke gerejanya Saksi-saksi Yehova. Jadi kalian itu bukan besar, kalian itu nampak seperti buih di lautan, banyak kelihatan, tapi sebenarnya kalian itu sedikit. Halo Pak Ustaz. Iya, gimana? Siapa saya yang menanggapi mendengarkan dulu Pak yang Ustaz tadi ya, bahwa, Bang Zuma. Kristen tidak boleh masuk ke gereja-gereja yang Oh baik-baik iya, itu. staf saya begitu. Pernah kutanya, kenapa kamu selalu hari Jumat selalu pulang cepat? Apa alasannya? Maaf Pak, saya masih numpang ibadah di gereja ini. Loh, emang beda? Gak bisa Pak. Nama saya tidak terdaftar di situ. Jadi saya harus ibadah di tempat. Pak Ustadz, misal kalau Kristen Protestan gitu. Ya silakan aja coba Anda masuk ke Katolik. Anda harus terdaftar dulu di sana kan? Kita yang lebih tahu agama kita, Pak. Kok jadi jujur sama saya. Jujur sama saya. Jadi Bapak yang lebih pintar petengok. Makanya saya minta Anda jujur. Kalau Anda Katolik, bisa enggak Anda beribadah di Protestan? Dua gereja. Bisa, Bang, sama seperti itu. Kita kan hanya melaksanakan ibadahnya, Bang. Pintar kau tengok. Bukan kita mendaftarkan. Jadi Anda kemudian terdaftar di dua tempat ibadah gitu. Ya jelas dong, Bang. Bukannya terdaftar. Jadi kalau sampean, Mohon maaf Bang Suma. Ya, silakan. Saya lanjutkan dulu, Pak. Saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Tadi Bang Suma menjelaskan bahwa mujizat itu ya membuat kitab. Meski kalau di dalam saya mendefinisikan mujizat itu tidak termasuk mujizat. Itu versi saya, Pak, ya. Terserah versi Bang Zuma seperti apa dan teman-teman itu terserah. Saya mau bertanya kepada Bang Zuma, apakah pemikiran-pemikiran daripada filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Plato dan lain-lainnya itu termasuk mujizat juga? Karena apa? Karena pemikiran mereka itu dipakai di dalam dunia sekarang, dunia sekuler, bahkan sampai dunia modern, dan itu bermanfaat. Apakah itu juga termasuk mujizat, Pak? Nah, kalau itu termasuk mujizat, maka tandingannya saya tidak mau menandingi dengan kitab agama lain, dengan pemikiran-pemikiran para filsafat saja, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi yang dimaksud mujizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Aristoteles bukan nabi. Dia hanya seorang filosofi. Dan filosofnya juga itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menjadi sebuah kebenaran absolut. Contoh, bagaimana kemudian dia berbicara mengenai logos. Termasuk filosofi yang dihasilkan dari himne Plato. Apakah itu bisa dijadikan sebagai sandaran? Tuhan menjadi daging. Apakah itu bisa dibuktikan Tuhan menjadi daging? Tak bisa kan? Belum lagi yang ditemukan manusia berasal dari kera. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan? Tidak bisa, bukan? Nah, berbeda dengan kalam ilahi. Seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana kalam ilahi membahas tentang proses embrio. Bagaimana kalam ilahi membahas tentang di dasar laut itu ada api yang menyala-nyala. Dan seterusnya. Ilmu yang dibutuhkan kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau berbicara mengenai filsafat,
Itulah yang saya katakan keistimewaan kita manusia karena diberikan akal. Tanpa kitab suci pun manusia bisa berpikir. Tapi terkait dengan kitab suci, itu runutannya adalah poin tentang hubungan pencipta dengan ciptaan, ciptaan dengan ciptaan. Berbeda dengan filosofi, filsafat itu berbicara mengenai akal, kekuatan insting. Itu kekuatan insting manusia, Pak. Kenapa manusia bisa berkarya? Karena dia punya insting. Insting inilah yang menjadi temuan-temuan orang-orang terdahulu, di mana mereka itu adalah ahli fikir. Tetapi kalau berbicara mengenai mukjizat, itu beda. Mukjizat itu kejadian independen yang terjadi pada seseorang, tidak kemudian secara universal terkait dengan mukjizat tersebut, melainkan hanya kepada individu yang ditunjuk untuk meruntuhkan segala apa yang ada di sekelilingnya. Ibaratnya nih, ada pesulap, hebat pesulap itu, kemudian ada pesihir, hebat pesihir itu, ada penyair, hebat penyair itu. Untuk melumpuhkan kemudian semua yang kehebatan itu, pencipta langit dan bumi mengutus utusannya yang memperlihatkan kemampuan di atas daripada apa yang mereka punya tadi. Itulah yang disebut mukjizat. Nah sekarang ilmu Bang Zuma, baik. Ya, Jadi silakan. dari apa yang diterangkan oleh Bang Zuma, saya pikir tidak ada bedanya, Pak. Mujizat itu harusnya sesuatu yang tidak normal terjadi dalam kehidupan kita, kan? Misalkan membangkitkan orang mati, atau membelah bulan, atau yang lain-lain lah, membelah laut. Itu baru dikategorikan mujizat, Pak. Ya. Makanya saya pakai pembandingnya Aristoteles. Kalau hanya sebatas memikirkan dan menghasilkan sebuah tulisan dan bermanfaat untuk banyak orang, kan sama juga, Pak, ya? Oke, baik. Gini, Bung. Kenapa belah laut? Karena sesuai dengan zamannya. Kenapa bangkitkan orang mati? Karena zamannya memang di situ pas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian belah laut, untuk apa? Beliau kemudian membangkitkan orang mati di tengah-tengah orang Arab, untuk apa? Begitu juga Nabi Isa, Yesus membuat tiba-tiba lautan terbelah di sana. Itu untuk apa bagi Bani Israel? Untuk apa? Itu sudah terjadi pada masa lampau. Untuk apa? Tak ada gunanya lagi. Mujizat itu sudah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kemudian Al-Quran datang sebagai mujizat, maka mujizat cakupannya pada masa Rasulullah sampai hari ini adalah afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Makanya Al-Quran menyeru kepada kalian semua di luar Islam untuk masuk Islam dengan pola akal, bukan doktrin dan dogma. Bukan dengan Indomie, bukan dengan pengobatan, bukan dengan sekolah pendidikan, bukan dengan kesehatan, tetapi dengan akal. Akal saja yang Anda pakai untuk menyentuh Islam, insya Allah. Tapi kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat itu seperti itu, secara tidak langsung Bang Zuma mengakui bahwa Alkitab itu juga mujizat, Pak. Karena apa? Karena kita kalau mau ukur kan pengikutnya lebih banyak. Banyak orang yang lebih beriman kepada Alkitab daripada Al-Quran. Kan begitu, Boleh Bang Zuma. saya jawab, saudaraku. Kan Bang Zuma bilang pakai akal. Kita pakai akal coba menalar secara sehat Oke. definisi mujizat itu, Baik. Pak. Saya lebih setuju dengan Ustadz Sugi tadi. Justru. Baik. Dengarkan kalimat saya setelah ini. Orang Kristen menjadi Kristen, kuat kekristenannya bukan karena Bible. Saya ulang lagi, orang menjadi Kristen kuat keimanannya bukan karena Bible. Tidak mungkin seorang menjadi Kristen dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan Bible, saat itu juga mereka menggunakan akal. Mustahil makhluk bernama manusia pada bersamaan dia Kristen, pada saat yang bersamaan dia membahas Bible, pada saat itu juga dia menggunakan kacamata akal. Mustahil. Dan saya bisa buktikan, level apapun pendidikan seorang Kristen, saya buktikan Anda menjadi Kristen bukan karena Anda berakal, bukan karena akal yang Anda jadikan tolak ukur menelaah Bible itu.
Saya katakan itu kepada saudara. Dan saya dengan Anda, saudara Bang Ben, bisa kita adu saat ini juga. Oke, Bang Zuma. Jadi apa Oke. yang Bang Zuma sampaikan itu karikatur Bang Zuma. Karena saya sebagai Kristen, Pak, itu justru Alkitab itu dibaca dengan akal, Pak. Semua logis, Pak. Tidak ada yang tidak logis. Oke, baik. Silakan Bang Zuma buktikan ada Baik. ayat Alkitab yang tidak logis kalau dibaca. Oke. Tidak ada kontradiksi di Baik. dalamnya. Baik, baik. Yang ringan-ringan saja, Bang. Kasih. Yang ringan-ringan saja. Yang paling ringan saja. Dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan itu bodoh. Anda percaya bahwa Tuhan itu punya sifat bodoh? Ya kalau Bang Zuma mengimani seperti itu mungkin Tuhannya Bang Zuma. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya berbicara tentang kitab saudara. Oke, silakan Bang Zuma tunjukkan. Saya ayatnya. tidak berbicara. Oke, saya tunjukkan. Anda lihat. Di dalam kitab saudara diterangkan ada dua kata kemudian di mana di situ jelas dikatakan 1 Korintus 3 nomor 19. Moria para teos, kebodohan Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana mungkin kemudian Tuhan memiliki unsur kebodohan pada dirinya. Saya diam 3 menit, silakan Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi yang begitu sempurna alam ini, langit dan bumi begitu apiknya kemudian kita dicipta, ternyata penciptanya punya unsur kebodohan. Saya kasih waktu Anda berbicara selama 3 menit. 1 Korintus 3 berapa? 13. Iya, silakan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Silakan. 1 Korintus Sekali- 1:25, Aki. 1 Korintus 3:19 juga, Akhi. 19 apa 13? Terserah, pilih aja mana yang bagus. Yang jelas di karena agama saudara hikmat- Tuhan itu memiliki sifat kebodohan. Silakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di mana Pak dikatakan apa? Bodoh Ini Pak. Tuhan memiliki kebodohan nih. Nah itu salah menafsir Pak. Pak salah menafsir. Bahkan Jangan sebenarnya sudah ditafsirkan. jelas, Jangan Pak. ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Di sini jelas dikatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Berarti pada Tuhan ada unsur kebodohan. Dunia Bukan ini gitu, adalah Pak. kebodohan. Begini Bang Zuma, jadi itu begini Pak ya. Orang yang mengandalkan hikmatnya itu menurut versi Tuhan itu bodoh. Harusnya dia mengandalkan hikmat Tuhan. Penafsiran yang Oke. betul begitu Bang Zuma. Oke, saya Karena begini paham. Bang Zuma, sebentar dulu ya. Jadi Alkitab Iya. Kristen itu tidak bisa dibaca letterlek. Bahkan itu kalau dibaca letterlek pun tidak begitu. Ini ada masalah dengan penalaran logis Bang Zuma, saya nilai. Oke, Begitu, saya Bang. sengaja mengambil data ini. Kenapa? Kenapa saya mengambil ini? Karena di dalam kemudian kitab saudara diterangkan begini. Ada satu data yang menarik ketika dikatakan di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Coba Anda baca. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan? Anda mengatakan saya salah tafsir. Oke, saya salah menurut hitungan saudara. Tapi coba Filipi tengok berapa? Filipi 2. Filipi Nomor 2 6. ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseterangan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Masalahnya di mana Bang Zuma? Bukankah Tuhan itu maha tinggi? Ya maha tinggi Pak. Ini dia merendahkan dirinya. Ya justru itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita manusia Pak.
Itulah Jadi pemahaman harusnya Bang Zuma bersyukur Tuhan yang Maha Tinggi mau datang menjadi manusia. Anda tadi- demi apa? Demi Itu dengan makrifat mengganti tadi. manusia yang akan Menampakkan diri. dihukum atas dosa-dosanya, Bang Zuma. Tadi Anda menggunakan akal katanya. Saya tanya, bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini diurus oleh satu manusia? Maksudnya Sehingga gimana, Bang Zuma? Sehingga ketika dia menjadi manusia, terlontar kalimat ketidakberdayaan dari mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini apa ini? Rasional tidak menurut saudara nih? Ya itulah kehampaan makrifat. Sabar dulu. Jadi Bang Zuma sudah lari lagi. Tadi yang ayat tadi tidak lagi ya. Sudah jelas ya. Ini kan tadi saya katakan merupakan sebuah kebodohan. Ya kan? Berarti pada dirinya ada unsur kelemahan. Nah, terbukti Tuhan Anda menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia, merendahkan dirinya sampai mati loh. Jadi begini Bang Zuma, yang pertama itu ayat itu berbicara lain. Ayat itu mau memberitahu, menerangkan kepada kita bahwa jangan mengandalkan hikmatmu, andalkanlah hikmat Tuhan. Nah, konteks yang tadi Pak baru suruh saya baca itu justru menggambarkan bahwa Allah yang Maha Tinggi itu, yang memiliki kasih itu, merendahkan dirinya menjadi manusia supaya manusia itu yang berdosa itu tidak lagi dihukum, tetapi yang dihukum adalah anak Allah Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tetapi celakalah bagi Itu orang yang iman, mengolok-ngolok yang tidak percaya, mereka akan menanggung dosanya sendiri. Itu Begitu, iman. Bang Zuma. Itu iman. Ini yang dimaksud kita kan tadi akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu yang kita maksud. Kan kita berbicara mengenai insting tadi kan, berbicara mengenai akal kan tadi. Nah, Itu sama sekali, kalau menurut saya itu masuk akal. Gak masuk akal gimana ya? Justru kalau Tuhan yang Tuhan menjadi mati manusia, itu kan- masuk akal. Gimana Bang Zuma? Tuhan mati itu masuk akal. Yang mati itu kan kemanusiaan. Justru dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati, Bang Zuma. Kalau yang Allah kan mati ini tidak bisa siapa? mati. Yang mati ini siapa? Yang kemanusiaan Yesus Yang Kristus menjadi yang mati. manusia ini siapa, Bang? Anak Allah yang berinkarnasi. Firman yang Bukankah tadi ini Theos yang menjadi manusia? Jadi begini Bang Zuma, saya pikir ini Bang Zuma sudah paham lah dalam dunia apologetik. Kita itu percaya ada duinatur Pak Bang Zuma. Nah, Ya, ini justru duinatur semakin manusia. tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana? Memang begini Bang ya, kita berbicara tentang Allah tuh ada aspek di atas rasio kita Bang Zuma. Karena kita yang kecil, berarti kita yang tidak masuk diciptakan akal. ini diciptakan oleh yang maha besar itu, ada hal-hal yang di atas akal kita, bukan berarti tidak masuk akal Bang Zuma. Sehingga Tetapi Anda mau di mengakal-akalinya atas akal, gitu. melampaui Karena akal. tidak masuk akal, sehingga Anda ingin mengakal-akalinya gitu. Oh enggak begitu Bang Zuma. Lah, ini Begitu. buktinya Tuhan Anda. Kalau saya bacakan dalil kepada saudara nih ya. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi apa yang dibungkus oleh celana dalam beliau itu juga Tuhan. Oh enggak begitu. Ini loh. Itu cara berpikir. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Kalau Bang Zuma bilang Karim. begitu, itu Bang Makanya Zuma ada membangun istilah karikatur tunggal. yang lalu Bang Zuma menyerangnya sendiri. Kami Kristen tidak begitu. Dalam diskusi bisa, yang Bung. baik, Tidak harusnya bisa. Bang Sekarang Zuma- begini. Bang Zuma, Sekarang begini. Bang Zuma Sekarang tahu dulu begini, Bang argumen kita, sehingga apa yang Bang Zuma Oke. perdebatkan itu Ini- memang betul yang kami Saudara. percayai. Begitu Bang Zuma. Saudara, tadi kita berbicara mengenai kitab, bukan berbicara bagaimana pongahnya akal untuk membuat sebuah siar-siar yang orang tidak mengerti, kita paksa untuk mengerti. Dengarkan saya. Kolose 2 nomor 9. Sebab Oke. dalam dialah, Terus kedua lagi. sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, dalam bahasa Yunani somatikos, biologisnya, jasadnya. Kalau berbicara mengenai jasad, berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung ujung kaki. Itu yang disebut jasmani. Berarti yang dibungkus dengan sempak juga adalah bagian dari ketuhanan. Jangan Anda pungkiri, ini kitab. Ini
Ini kitab yang berbicara. Ya, kitab. Yang bilang bukan kitab siapa? Cuman masalahnya di Oleh karena penafsiran, itu Bang Zuma. jangan Anda menggunakan tafsiran. Gunakan apa yang tertulis. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Lalu ini dibenarkan Filipi 2 yang tadi. Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melainkan ketuhanannya disingkirkan, lalu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia dia merendahkan diri, mati dan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati ini siapa? Ya kemanusiaannya, Bang. Masa Allah bisa mati? Kemanusiaan ini yang mati ini siapa? Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia yang mati. Coba. Nah, inilah masalahnya di sini, Bang Zuma. Masalahnya di sini. Diskusi yang baik itu dengar dulu argumen orang, sehingga apa yang diserang, apa yang diperdebatkan itu tepat sasaran, Bang Zuma. Nah, kalau Ya, Bang Zuma silakan. ngomong gitu, Bang Zuma mengkritisi karikatur yang Bang Zuma bangun sendiri, bukan karikatur. Silakan bukan teologi Anda yang Kristen, Bang membuang Zuma. karikatur itu, sehingga karikatur itu ku ambil kembali, ku simpan di Nah. atas meja, kita bedah sama-sama. Nggak begitu, Jangan Anda Bang buang Zuma. karikaturnya, karena yang membuat karikatur itu adalah Bible. Kitab Filipi yang membuat karikatur itu, bukan Bang Zuma. Karikaturnya Bang Anda Zuma. buang karena karikatur itu tidak rasional. Itu alasannya. Sedikit Saya sampaikan, ambillah Bang Zuma, karikatur ya. yang Anda buang itu, kuletakkan kembali di meja, kita bedah secara polpen akademisi, bukan dengan asumsi dan akal-akalan. Silakan Anda bernarasi. Ya, jadi begini Bang Zuma, kami di Kristen itu Bang Zuma ada ilmu tafsirnya, Bang. Ada namanya ilmu hermeneutika. Nah, itu meliputi bahasa asli, meliputi budaya, belajar tentang budaya saat itu, belajar tentang grammar penulisannya itu, karena ditulis di dalam 3 bahasa kuno gitu, Bang. Lah, terus itu kan ditujukan penerima pertama tuh orang di zaman itu kan. Nah, sehingga harus ada ilmu menafsir yang namanya hermeneutika supaya kita bisa menangkap poin makna yang terkandung di dalam firman Tuhan itu, Bang Zuma. Nah, jikalau Bang Zuma menafsir demikian, ya memang itu Bang Zuma menafsir pikiran Bang Zuma sendiri, Bang. Gitu. Jadi begini saran saya, Bang Zuma, ya. Ketika mau berdebat, Bang Zuma, pelajari dulu apa yang kami imani, teologi kami, sehingga apa yang Bang Zuma serang, nah itu kami dengan mudahnya akan bisa membantah, karena kami sudah belajar itu, Bang. Gitu. Oke, baik. Saya hargai. Sekarang saya berbicara mengenai Filipi. Tolong pahamkan kepada saya, surat Filipi ini dari Paulus untuk siapa? Supaya saya mengerti cakupan atau muara daripada surat ini, dari sumber kepada tujuan itu apa sebenarnya. Tolong terangkan ke saya. Surat Iya, jadi- dari Paulus ini itu ditulis untuk siapa? Silakan. Jadi setiap surat itu ditujukan kepada ada jemaat tertentu, ada juga kepada orang-orang tertentu. Bukan Anda? Bang. Bukan kepada Anda? Iya, bukan. Saya tanya. Saat penerima pertama tuh orang-orang itu, Bang. Enggak, saya tanya dulu. Tetapi- Ini surat Filipi ditujukan kepada Anda atau kepada oknum yang hanya tinggal di Filipi saat itu? Penerima mula-mula, Bang Zuma. Penerima mula-mula. Penerima mula-mula itu adalah jemaat di Filipi. Terus bagaimana? ingat bahwa Bagaimana? tulisan itu Sorry. diilhamkan oleh Allah, Pak. Sesuai Sehingga dengan bermanfaat ajaran untuk kita saudara yang- semua pengikut Kristus. Karena waktu itu kan Kristen baru ada di sana, Pak. Gitu, Bang. Sesuai dengan ajaran tadi, instruksi Anda kepada saya, nasihat Anda kepada saya hargai. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Tolong terangkan secara budaya orang-orang Filipi di sana, apakah mereka menyembah Elohim atau menyembah dewa-dewa? Silakan. Ya, jadi Kasih saya data. Oke, Bang Zuma. Jadi mohon izin sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Ada yang typing di bawah katanya Esra Soru. Tidak. Mungkin suara saya mirip. Kebetulan saya juga orang dari Kupang. Jadi mungkin bahasanya tekanan dialektikanya agak mirip-mirip, Bang. Tetapi bukan Pak Pendeta Gak usah Esra ya. dipeduli Jadi- itu, Bang. Iya. Ya, saya klarifikasi dulu. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi
Ya itu tadi sudah saya jawab Pak, bahwa itu ditulis penerima pertamanya orang-orang Filipi, Terus tapi itu berguna bagi kami juga Pak, karena waktu itu kan tunggu. Saya tanya, budaya jemaat atau orang-orang Filipi di sana itu seperti apa? Apakah mereka ini penganut Taurat atau memang mereka adalah penganut ajaran Helenisme atau animisme? Silakan. Iya, ada orang Yahudi yang masih dengan budaya Yahudi, dengan agama Yahudi, ada juga dengan Yunani. Nah, sehingga firman Tuhan masuk ke situ apa? Untuk itu. Gitu, Bang. Untuk apa? Untuk apa? Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa di situ, Pak? Lah, Anda tadi menggurui Bang Zuma kan? Sebelum Anda memberikan narasi, sebelum Anda mentafsirkan, Anda kuasai dulu. Makanya saya tanya, apakah Anda menguasai medan datangnya surat dan peruntukan surat ke Filipi? Juga Kolose. Kolose ini surat Paulus yang diperuntukkan khusus untuk orang yang ada di Kolose dan khusus untuk orang yang ada di Filipi, bukan untuk Anda yang ada di Kupang. Saya belum pernah menemukan surat Paulus ditujukan kepada orang Kupang, belum. Yang ada untuk Nah, Anda kan mengajarin saya kepada saudara. Ada nggak surat Paulus untuk orang Kupang? Ya kan tadi saya sudah jawab, itu bermanfaat bagi semua orang. Nah itu dia, berarti Anda mengada-adakan sesuatu dengan tafsiran bebas saudara. Yang Anda sendiri menakar saya, salah, tapi Anda sendiri berada di kubangan kesalahan. Tak boleh begitu. Makanya saya mengatakan tadi, berbicara mengenai mujizat kita kembalikan kepada dalil. Dalil berarti sentuhan-sentuhannya harus terurai dalam sebuah buku. Nah mari kita lihat, Anda mau menguji saya kan? Maka saya katakan, ini yang disebut kitab harus rasional. Nah, sementara kitab saudara. Pertanyaan Bang Zuma kepada saya, apakah surat Filipi itu ditujukan untuk orang Kupang? Nah, saya bisa balik pertanyaan itu kepada Bang Zuma. Silakan. Apakah tadi Bang Zuma bilang Al-Quran itu adalah mujizat yang sebagai sebagai daripada tulisan syair-syair Arab saat itu kan? Nah, pertanyaannya apakah itu ditujukan untuk orang Jawa, orang Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Dijawab oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr li tubayyina linnasi wa la'allahum yatafakkarun. Ditujukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengetahui. Berarti untuk Anda juga. Nah sekarang saya mau masuk Kristen, tapi Filipi untuk orang Filipi. Ya, saya orang Filipi penerima pertama, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Bahkan orang tidak percaya pun menggunakan itu untuk mengolok-olok kekristenan, Bang. Mohon dalilnya mana? Karena di Amsal 3 nomor 5, jangan kamu tersangkut dengan pemahaman penafsiran pribadi, tapi harus tersangkut kepada apa yang difirmankan oleh Elohim. Nah, jangan tafsir sendiri, Pak. Saudara, tolong tunjukkan mana dalilnya surah Filipi itu untuk seluruh umat manusia. Adakah? Justru itu, Pak. Penafsiran pribadi itu yang memang tidak bisa. Maka kami mengikuti penafsiran umum gereja. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Zuma itu penafsiran pribadi justru. Loh, tidak saudara. Coba Anda baca Filipi 1 dari Paulus. Nah, kalau jangan-jangan Anda tidak tahu, kalau Filipi itu bukan cuma Paulus yang menulis, ada 2 orang yang menulis kitab Filipi itu. Saya takutnya justru Anda yang tidak tahu. Curiga saya. Assalamualaikum Bang Jumat dan semua teman-teman Komal lah. Izin saya turun. Ya, silakan Bang. Sorry Bang ya. Pelihara akal Bang, supaya kita tetap sehat, panjang umur selalu. Siap. Logis kita sudah ngawur sudah logis kita ini. Ya, jadi tujuan saya tadi bertanya, ternyata Bang Zuma tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu membuat mujizat selain Bang Zuma mengkategorikan bahwa menerima kitab itu juga termasuk mujizat. Oke lah, terserah Bang Zuma. Ya, itu saja yang saya mau tahu sebenarnya. Nanti di kesempatan lain Bang Zuma saya berdebat. Kebetulan saya saat ini tidak punya perangkat
Oke. perangkat sehingga bisa menampilkan data Bang Zuma nanti. Baik, Saya saudara. DM nomor WA saya Bang Zuma, ada kesempatan Baik. kita debat Bang Zuma. Baik, saya menghargai dan saya senang kenalan dengan Bang Ben. Saudara saya ini orangnya baik, ya, punya karakter yang luar biasa dan percaya diri. Saya menghargai, saya salut dan saya senang dan saya butuh teman diskusi selevel saudara. Saudara punya isi. Terima kasih Bang Ben. Oke, Silakan. selamat Ya. malam Ustadz Malam, Sugi saudaraku. dan lain-lain. Selamat malam semuanya. Iya, semangat malam saudara Bang Ben. Sehat selalu. Bang Pendeta. Maaf ya teman. Bukannya aku Tadi senang. ini Akhi yang pas itu Bukannya. 1 Korintus, bentar. 1 Korintus 1 ayat 25 itu sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia yang bijaksana. Wah, kena kalau itu tadi. Pelan-pelan Bang, cerdak lagi ya. Manis. Itu jelas itu kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 25. Ya, ini kalau yang kita pakai TL ya, pakai terjemahan lama. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kalau boleh kita pakai bahasa kita, sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia. Ini kena tadi kalau kan. Iya, maksud saya kalau kita langsung seding gunting, besok yang muncul yang kayak Lamhoni ini, gak ada lagi yang musik ini. Oke, paham. Iya, loncatan berpikirnya gini loh, akhi. Kalau kita mau langsung karungin dia, banyak kok sebenarnya data-data sederhana. Masuk akal ke Tuhan nete, banyak data-data yang kayak gitu. Cuman saya ingin merangsang dia untuk penasaran terhadap, karena tujuan saya sebenarnya mau menggiring ke Kolose dan Filipi ini. Gitu. Itu materi saya Bang Juma, jangan dipakai. Oh iya, siap 86 komandan. Tapi yang ringan-ringan gitu malah orang jadi mualaf loh. Iya kan? Iya betul. Ada itu si Sugi itu Segi. dibilangnya Tuhanku cetek, tapi yang haruslah sedikit nenen. Allah Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada ya gara-gara Tuhan netek jadi mualaf dia. Iya. Jadi mumpung kita lagi 3.000 di sini ngumpul ya, dan di YouTube juga saya yakin ribuan juga yang nonton. Teman-teman sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan hal. Kenapa dunia apologet ini harus diadakan? Apakah kemudian ini bukti akan adanya perpecahan antara anak bangsa? Justru dialog ini dibangun untuk menghindarkan adanya perpecahan ya, antara satu sama yang lain. Paling tidak orang yang gusar dengan adanya dunia apologet, pasti mereka itu tidak memahami keadaan yang sesungguhnya, bahwa berdiskusi seperti ini adalah justru untuk memperkenalkan Islam tentang Al-Quranul Karim. Begitu juga kemudian memperkenalkan Kristen tentang Bible. Selama ini yang kita tahu, teman-teman kita Kristen hanya mendengarkan apa yang ada di gereja. Yang mereka yang mendalami Bible hanyalah mereka yang kemudian sekolah di sekolah-sekolah yang terkait dengan materi-materi apologet. Tapi dengan adanya materi seperti ini, siapapun dia, Kristen apapun dia, pasti mereka akan merasa terpanggil untuk membaca Bible. Ketika kita menjelaskan Filipi 2, mereka akan benarkah yang disampaikan. Artinya kualitas iman mereka terhadap keyakinan mereka itu akan semakin kuat, atau setidaknya semakin melemah. Kalau dia semakin kuat, berarti dia semakin diuntungkan. Kalau dia semakin melemah, artinya kebenaran tentang ajaran yang ada pada Islam ya, itu akan nampak kepada dirinya. Jadi tidak ada keraguan. Tak ada orang masuk Islam karena karena dipaksa. Tak ada juga orang yang masuk di Kristen karena dipaksa. Tak ada orang yang meninggalkan Kristen karena dipaksa, dan tak ada kemudian orang meninggalkan Islam itu karena dipaksa. Itu yang kita inginkan harus terjadi. Oleh karena itulah kemudian mari kita berdiskusi, saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Islam. Mari kita mendiskusikan dua agama ini, tentu dengan etika
tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk itulah kemudian kalau sudah diserukan cara yang baik, artinya kami di sini, khususnya Bang Zuma, punya peluang, punya potensi, punya cara, punya teknik, punya materi untuk berdiskusi dengan baik. Betulkah? Mari kita buktikan. Bisakah Bang Zuma itu berdiskusi dengan baik? Bisakah orang-orang apologet itu berdiskusi dengan baik? Atau memang mereka ini adalah pembenci? Mereka ini adalah apologet-apologet yang ingin menyerang, ingin melahirkan sebuah kebencian kepada anak bangsa. Nah, mari kita buktikan. Hadirkan pendebat yang baik dari Kristen. Kita berdiskusi dengan baik. Pasti itu terjadi. Seperti itu. Jadi jangan saudara-saudara menyangka ini bahaya ini. Ada diskusi-diskusi ini bahaya. Tidak. Perbincangan tentang agama jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika kemudian Anda semua ada di warung kopi, ada ruang untuk berdiskusi, cobalah berdiskusi. Di dalam Al-Quran Pak ada ayat sekian gini-gini. Akhirnya Anda yang bertanya kepada orang Islam tersebut pulang ke rumah penasaran, baca ayat suci Al-Qurannya sendiri. Begitu juga Anda, saudara-saudara yang Islam, ketika sudah akrab kemudian dengan seorang non-muslim, tanya pelan-pelan, saudara, saya penasaran, saya melihat di TikTok ada yang mengatakan begini, benarkah seperti itu? Maaf jangan tersinggung ya. Akhirnya apa? Keinginan semua semakin mau belajar. Kristen semakin kuat imannya, Islam juga semakin kuat imannya. Itu maksudnya. Jadi bukan mau supaya kita ribut. Justru kalau kita mau ribut, kita nggak usah bicara agama. Masing-masing kita ego. Orang Kristen mengaku benar, orang Islam mengaku benar. Habis itu jalan bersambaran di tengah jalan. Enggak. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang agama, mengajarkan kepada kita semua bahwa ini loh yang benar, ini yang keliru, ini yang salah. Seperti itu adanya. Jadi jangan dianggap dunia apologet ini adalah sesuatu yang momok, yang menakutkan. Dunia apologet ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Dunia apologet ini akan melahirkan satu perpecahan. Tidak. Justru perpecahan itu terjadi karena kita tidak saling kenal satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam beragama kita tidak boleh kemudian ego. Jangan ego. Ketika ada orang bertanya tentang Islam, bertanya dengan baik, jawab dengan baik. Ketika ada kemudian orang ingin mengetahui tentang Islam, maka sampaikan Islam itu dengan baik. Seperti itu adanya. Jadi hilangkan pemikiran kita, hilangkan mindset yang ada di dalam kepala bahwa dunia apologet ini akan menjadi momok perpecahan anak bangsa. Tidak. Dunia apologet akan menjadi satu keadaan yang dihadirkan di tengah-tengah anak bangsa yang memiliki porsi beda, dan versi yang berbeda dengan materi-materi lain, di mana hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa ke depannya. Jadi tak ada lagi kemudian, alah ngapain kau cerita itu salah, itu anu begini. Tidak ada lagi yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah memahami satu sama lain. Oh ternyata kalau orang Kristen itu begini. Oh ternyata umat Islam itu kayak begini. Begitu ketemu, biasa-biasa aja. Karena kita sudah saling kenal satu sama lain, bisik-bisik sama temannya, sehingga melahirkan ketersinggungan. Karena itulah yang kemarin yang banyak terjadi gesekan. Ya, menyebabkan adanya ketidaktahuan kita terhadap kaidah-kaidah yang diterangkan oleh kitab kita sendiri terhadap agama lain, begitu juga agama lain terhadap agama kita. Nah, saya kira begitu. Jadi sekali lagi mohon mindsetnya itu dirubah, bahwa dialog agama itu akan melahirkan sebuah keadaan yang negatif. Percayalah bahwa dunia apologet ini justru akan memberikan materi-materi yang bagus untuk kita saling kenal satu sama lain. Demikian. Halo, selamat sore Indonesia. Ya, semangat pagi Bang Dini. Sambut dulu yang namanya Jono. Kalau Double, begini kan udah sering double suaranya ya? ini ke Bang Joni. Selamat malam Bang Joni. Ini Islam atau Kristen? Bang Joni silakan dibuka mic ya. Ternyata yang noise Bang Zuma sendiri. Kok bisa ya? Oh,
Bang Joni silakan dibuka mic-nya 1 2 3. Oke, nggak ada. Ya Pak Denny, ada yang ingin disampaikan Pak? Enggak, saya cuman silaturahmi sama kalau ditanya aja baru Oke. menjawab. Bang Zuma juga tahu itu. Iya udah sering kan Bang Denny. Iya Bang Joni ini Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam. Iya kenapa Bang, ada yang ingin disampaikan? Ini kan diskusinya untuk Islam dan Kristen Bang. Jadi yang dinaikkan hanya Kristen saja dulu Bang. Saya punya cewek orang Kristen, solusinya gimana ya Bang? Iya, ceweknya orang Kristen, Ya, berarti beda keyakinan. Tujuannya kemudian mau sampai ke pelaminan. kalau bisa iya. Berarti saudara punya PR keras, PR berat ini. Harus merubah pola pikir beliau dari Kristen menjadi Islam. Nah, ini yang berat. Karena kalau dipaksa melanggar undang-undang. Oh, Kalau Saya mau dipaksa nanya, Bang. akan melanggar undang-undang. Kalau tidak dipaksa, gimana? maaf Bang Zuma. Saya mau nanya Bang, di Islam itu ada nggak larang Iya. Seingat saya nih ya, Islam pernah membolehkan laki-laki nikah sama cewek Kristen gitu. Tapi yang cewek Kristen nggak boleh nikah sama cowok cowok cewek nggak Islam boleh. nggak boleh nikah sama cowok. Nggak ada cewek. itu. Oh nggak ada ya Bang? Iya, Eh, nggak bisa kita nih. sedikit-sedikit akhirnya. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu yang dikatakan ahli kitab. Nah, ahli kitab menurut Ibnu Katsir itu adalah orang Yahudi yang keturunan Israel atau orang Nasrani yang punya keturunan Israel. Selain itu tidak. Bukan ahli kitab. Jadi nggak boleh, Bang. Oh, Iya. Jadi harus bisa lah Bang membelokkan dia ke Islam ya Bang. Ya, kalau nggak Alin Bang, namanya orang-orang sedikit Bang. Namanya orang kafir, boro-boro mau dijadikan pacar, dijadikan teman setia saja nggak boleh. Oh. Quran itu baca itu. Oke, makasih Bang sarannya Bang. Jangan sampai Bang Joni yang murtad, waspada. Aku boleh izin bicara. Assalamualaikum Guru Juma. Aduh kangen banget, udah lama nih nggak pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, gimana? senang banget dengerin antum Ustazi, Gurundaku, Bang Juma. Assalamualaikum Ustaz Sugi, Bang Handi. Jarang ketemu kita ini. Makasih, lanjut Gurunda. Jarang ketemu tapi saya sering nonton dirimu. PK sama si botak kemarin itu lucu loh. Bang Handi. Jarang ketemu kita ini. Noise ya. Makasih, lanjut Gurunda. Jarang ketemu tapi saya sering nonton dirimu. Tempat saya noise ya. Sama si botak kemarin itu lucu loh. Feedback. Jarang ketemu kita ini. Saya turun dulu tadi. Makasih, lanjut Gurunda. Ketemu tapi saya sering nonton dirimu. House paling ya sih. House gitu. House noise. Coba mute Iya, juga dulu. kayaknya Mute. hostnya Aku nih yang mute noise nih, nih. lihat dia. Hostnya kayaknya. Tuh kan benar hostnya ini. Bukan. Nah, Aku dari tadi mute Bang, cuma ini kayak ada yang nyangkut lagi kayak tadi siang. Kayak seger-seger nyangkut di sini nggak bisa keluar, suaranya masih ada. Harus Bisa keluar jadi. total. Jalan lagi. nah, noise lagi. Noise lagi. Noise lagi nih. Feedback. Nah,
Udah ya, cek. Udah ya. Udah, itu disambut dulu tuh tamunya tuh. Ya, itu siapa? Guru Langit, silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, kalau perkawinan berbeda agama itu gimana Bang? Zina. Oh, ya udah, cuman gitu doang Bang. Iya, ya, jawabannya singkat, zina Bang. Oh, Boleh. Terima kasih Bang semuanya. Yuk. Salam semuanya Bang. Iya Bang, sama-sama Bang. Mas Agung, silakan. Pak Agung, wah, iyo. Silakan Pak Agung. Gong. Ci, suara saya udah bagus. Udah. Bagus. Lanjut. Sepi semua nih. Guru dan Juma, Ustadz Sugi, Bang Sidik, Bang Handi, Sadli, aku izin pamit ya. Ini lagi Mau kemana? Enak badan, bilek. Oh, iyalah. Ya. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Ya, Bang Nanda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hesto. Selamat Bang malam. Hesto. Assalamualaikum kalau muslim. Hesto. Eston. Ya, sebagai informasi kita 1 jam lagi akan memberikan giveaway buku ya, sebanyak 75 buku. Banyak. Bukan, salah. 15 45 lah. buku. Enggak, Pak De. 45 buku, 1 jam lagi kita bakal bagi-bagi giveaway buku. Jadi teman-teman tetap standby. Jadi untuk pemberian bukunya itu nanti Bang Juma akan berikan pertanyaan untuk teman-teman semua, dan untuk jawabnya bisa melalui WA. Jadi untuk jawaban yang benar akan saya berikan buku. Pertanyaannya tidak jauh-jauh tentang antara Islam dan Kristen. Jadi ditunggu saja ya, dan dibuka untuk catatan-catatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa GP ini jangan di Komal sini aja, di Zulkifli Mabas official di YouTube juga berhak. Iya, di benar. YouTube-nya Pak Desugi lagi live Pak De. Iya, lagi live nih. Lagi live juga di Andi Selebes channel juga live. Kalau bisa di channel YouTube itu disisain dua lah gitu ya. Boleh, host? Boleh. Yang jelas kan nanti di yang benar jawabannya baru dikasih bukunya. Kayak gitu, Bang. Oh iya, sedikit pengumuman ya. Saya menemukan ada channel masjid YouTube itu memakai profilnya Bang Juma tanpa masker. Itu sudah saya komentari, sepertinya dihapus di situ. Nah, kalau tidak bisa diingatkan, maka saya serukan nih untuk channel netizen yang ada di sana, tinggalkan channel itu, boycott channel itu, karena saya udah berusaha mengingatkan tapi tidak digubris. Iya, itu betul Pak Des, setuju. Boycott. Kalau ada channel menampilkan wajah Bang Juma tanpa masker, boycott. Berarti dia tidak menghormati keputusan gurunda kita. Setuju? Setuju. Mantap. Jadi channel yang bernama apa tadi, Mas, itu ya? Aku Masjid juga YouTube. nonton Masjid Ya. YouTube itu. Kalau dia live pada malam hari ini, saya yakin dia live dari sini, atau mungkin dia rekam, ya. Teman-teman di sana, kalau Anda merasa Muslim, merasa setuju dengan perjuangan kami, tinggalkan channel itu, unsubscribe. Sekarang juga. Setuju Pak De? Setuju semua? Ya. Oke, makasih. Bang Juma ini yang harus ngomong ini, karena beliau yang bersangkutan. Sebenarnya saya hanya mewakili saja, nggak elok sebenarnya. Bang Juma, monggo Bang Juma. Kalau nggak salah itu bukan punya Muslim itu. Punya Muslim. Muslim punya? Iya, dia pakai masker itu. Kan kurang asam itu namanya. Kan mengenai larangan itu sudah 3 tahun yang lalu itu sudah bahkan waktu itu ya, saya kan belum tahu.
saya tampilkan wajah Bang Juma yang lagi duduk di kursi. Beliau bilang, "Akhi, jangan pakai itu." Ya udah, langsung saya hapus. Itu awal bikin channel. Ya kan? Nah, itu terus larangan itu terus dikumandangkan. Tapi tetap saja ada channel-channel Muslim yang masih melanggar. Kalau Kristen kita nggak bisa ikut campur kan? Nah, ini channel Muslim sendiri seperti itu. Sudah saya komentari, saya cari komentarnya nggak ada, dihapus. Nah, maka karena saya sudah memperingatkan dia malah tidak peduli, ya saya serukan untuk diboikot aja channel itu. Monggo Bang Juma. Iya. Untuk menginstruksikan. Jadi benar hargai gitu ya. Apakah Bang Zuma ini murni privat? Tidak. Saya tidak murni privat. Toh buktinya saya main film kan. Iya kan? Film saya nanti dikit lagi tayang yang berjudul Doti. Kan bentar lagi main. Apakah di situ Bang Zuma pakai masker? Kagak. Berarti ketahuan dong. Ya emang kenapa? Emang gue setan? Dari dulu kan saya udah menyampaikan kenapa saya tidak menggunakan, kenapa saya menggunakan masker dan tidak buka wajah. Pertama, gigi 3 cm di depan 3 biji. Kemudian bolong di tengahnya. Yang kedua, kalau saya pasang wajah langsung di thumbnail seperti itu sama halnya saya tidak lagi menyimpan rasa iba, rasa empati, rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang sekantor dengan saya, yang dibawa saya, tetangga-tetangga saya. Tapi kalau mereka kemudian tahu dengan sendirinya, ya kan bukan saya yang memberitahukan kepada mereka. Kalau saya kemudian yang memasang kemudian thumbnail saya sendiri, artinya lihatlah saya ini loh yang menyampaikan setiap malam loh kepada kalian loh. Habis itu besok saya ngopi bareng berdua gitu. Itu yang saya hindari, sahabat-sahabat. Tolong dihargai itu. Kalau di tempat lain nanti saya terlihat, ya itu nggak masalah kan, bukan di dunia apologet. Ngerti nggak sih? Bisa dipaham dah ini? Susah sih kalau nggak punya hati ya nggak bisa dipahami gitu loh. Masa nggak ngerti sih? Maksudnya gini loh. Ini sekarang saya buka kamera tanpa masker, membahas tentang yang kayak tadi. Plak. Ya saudara-saudara saya yang nonton yang beda akidah dengan saya kan. Lain cerita kalau mereka besok yang nanya. Pak, ya kenapa? Ternyata yang Bang Zuma itu adalah Bapak ya? Oh, iya kok tahu? Iya Pak, gini. Nah, itu udah sering tuh yang kayak gitu-gitu. Artinya saya menghargai mereka. Kalau kemudian saya sudah buka masker sambil berdebat, mereka tidak perlu lagi bertanya, mereka akan menjauh. Sampai sini paham enggak? Paham nggak sih? Ya Bang, udah paham itu Bang pasti ya. Bukan Gitulah. Muslim. Paham kan? Iya, giginya boneng. Ya udahlah. Tok aja lagi. Oke, kita sambut dulu ada Matius. Halo Matius, silakan dibuka mic ya. Tadi orang lagi bicara dibuka-buka mic-nya. Halo. Ya. Silakan. Halo, ya selamat malam. Malam. Kristen ini ya sudah lihat aja jawabannya, kan udah tahu itu. Ya udah tahu. Ini saya mau tanya. Tadi saya lihat ada dibilangnya kalau Kristen Protestan, Kristen Katolik nggak sama kan begitu? Sekarang ini saya mau tanya, itu Islam dia kan ada mazhab. Mazhabnya kan semuanya nggak sama. Orang Indonesia dengan dekat Arab atau ini kan beda cara solatnya, cara bacaannya. Macam mana itu? Oke, sudah cukup ya. Silakan Bang Juma. Diam dulu dijawab. Yang mana itu yang beda mazhab? Gimana maksudnya? Cara sholat kita beda.
Ya, jadi kalau di Islam itu Bang, mau aliran apapun, mazhab apapun, kami tetap Islam. Islam kami, agama kami namanya tetap Islam. Tidak ada Islam yang lain. Kami satu, Islam kami satu. Satu, Islam itu satu. Semuanya merujuk kepada damai sejahtera. Islam itu selamat. Nah, sementara kalau Protestan dengan Katolik kan beda. Kalau sama, kenapa banyak di antara saya lihat di media sosial macam seperti apa Islam Salafi kah, Islam yang aliran beda-beda itu, kenapa dia nggak sama? Kenapa dia berpecah belah? Apanya yang pecah belah Bang? Maksud saya begini, dia nggak sama alirannya, nggak sama, sering berdebat. Banyumas suaranya kecil. Jaringan kayaknya Bang Andi. Nggak ada kita berdebat. Saya nggak pernah berdebat dengan orang salaf, wahda, jamaah tablik, atau apapun itu nggak pernah kita berdebat. Sama-samanya kita sholat, di samping kita ada salaf, sebelah kanan kita ada kemudian orang wahda, sebelah kiri kita kemudian ada orang jamaah tablik, sama-sama kita ibadah, nyembah sujud kepada Tuhan yang sama. Kitab kita juga sama, tak ada itu Bang. Kalau di Anda kan gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Advent, kan jelas tuh. Mungkin yang Anda maksud itu penggunaan hukum di dalam menetapkan suatu masalah. Nah, itu bisa. Misalnya ada yang sholatnya kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang rakaatnya tarawihnya 8, ada yang 20. Tapi itu bukan perbedaan itu pemilihan di antara berapa pilihan yang semuanya ada di dalam Islam. Gitu. Jadi ada beberapa hukum, yang mau pakai hukum ini silakan, yang mau pakai hukum ini silakan, yang mau pakai hukum ini silakan. Semuanya diterima. Tes. Suara saya nggak masuk tadi. Begitu Bang Matius. Sedikit saya kasih contoh ya Akhi ya. Saya jemaah tablik, Bang Handi Muhammadiyah. Coba Anda tanya, pernah enggak Bang Handi saya imami sholat? Bang Handi? Mana Bang Handi? Mana pungkem Bang Handi? Nah, hilang dia. Aduh, jadi jangan disamakan perbedaan di dalam Islam sama dengan di Kristen, beda Bang. Di Islam itu yang berbeda itu hanya masalah sunnah, bukan masalah pokok. Ya kan, kalau di Kristen masalah pokok dia. Masalah ketuhanan beda-beda, ada yang oneness, ada trinitas, ada theos, ada saksi Yehova, ada unitarian, beda-beda, mereka nggak bisa campur. Kalau ada yang mengatakan bisa campur, Anda sedang dibohongi. Tidak mungkin orang Protestan mau masuk ke masjidnya ke gerejanya orang Katolik, karena Protestan anti patung. Di gerejanya Katolik banyak patung. Ini saja sudah terjadi perbedaan. Jangan mengatakan bisa sama. Dalam hal-hal tertentu saya tahu ada bisa bersama, itu namanya ekumene. Tetapi dalam ibadah mingguan tidak bisa sama. Jangan dibohongi saya. Oke, dia udah turun. Ini ada yang udah naik dari tadi. Angger. Tadi komen di bawah, tolong up saya ada mau disampaikan. Angger, silakan dibuka mic-nya Angger. Bang Angger. Ya, halo. Iya Bang, selamat malam. Malam. Islam atau Kristen Bang? Saya
Biasa disebutnya orang Oten. Oke, Bang Oten. Baik, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Saya sering mengikuti beberapa ceramahnya Bang Juma lah. Kadang itu sebenarnya dari sisi saya pun saya tuh ada banyak keraguan yang saya pelajari pun nggak ketemu gitu ujungnya. Artinya begini, yang mau saya tanyakan itu, bisakah dari sisi Bang Juma itu menjelaskan kenapa bisa sampai kitab-kitab saya itu berbeda-beda? Nah, ini Oten bagus ini. Oten yang sopan. Baik, Bang. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bang. Baik. Silakan Bang Zuma. Pertanyaannya bisa disimpulkan enggak? Pertanyaannya kenapa di Alkitabnya itu di kitab Bible-nya itu berbeda-beda gitu. Kenapa? Nggak apa-apa ya, saya potong. Maksudnya gini, kenapa dari sisi saya itu kitab yang saya pelajari itu berbeda-beda pun sampai sekarang di kita tuh nggak pernah ada yang bisa menjelaskan tentang detailnya, kapan turunnya, siapakah penulisnya. Kalau di Quran kan jelas tuh untuk isi data itu semua kan turunnya jelas. Meskipun saya pelajari sedikit aja sih, intinya kejelasan dari yang saya baca itu tuh nggak pernah ada, makanya itu yang bikin bingung mana yang pasti. Dan atas yang terjadi ini, apakah dari sisi Bang Juma ada penjelasan untuk menjelaskan hal itu? Baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan. Gas Bang Zuma, kita loginkan malam ini. Masya Allah. Apaan sih? Oke, jadi gini, saudara saya, ketika saudara bertanya kepada saya terkait dengan kenapa keadaan itu terjadi. Yang pertama, Al-Quranul Karim kemudian datang menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Telah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau adalah rasul yang datang dari kami, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan untuk beliau tidak jelaskan. Kata Allah, qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Islam, nur wa kitabum mubin, dan juga sebuah kitab yang menjelaskan. Nah, sekarang apa yang dijelaskan kitab kami ini, Al-Quran, terhadap ahli kitab terdahulu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, dan di antara mereka ada yang buta, ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham, tidak mengerti dan tidak memahami, tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Perlu kita pahami di sini, termasuk umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersentuhan dengan lembaga Alkitab Indonesia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan kitab Perjanjian Lama, tidak pernah melihat Perjanjian Baru, tidak pernah melihat kitab Kejadian, tidak pernah melihat buku Filipi, Roma, Efesus, Matius, Markus. Rasulullah tidak pernah kemudian melihat buku-buku tersebut, tapi kemudian Allah menerangkan melalui pewahyuan kepada dirinya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.
Lalu ayat selanjutnya mengatakan, wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Asalnya hanya berangan-angan, asalnya hanya menduga-duga, lalu mereka kemudian menuliskan sebuah kitab, menuliskan sebuah buku dengan tangannya mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan, "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Mereka mengatakan apa yang dituliskan dengan tangan mereka sendiri itu dengan mengatakan ini adalah dari Allah, dari pencipta langit dan bumi. Apa tujuannya? Liyastaru bihi thamanan qalila. Hanya ingin mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Mereka menjualnya dengan harga murah. Maka kata Allah, wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka. Coba Anda lihat penulis-penulis kitab saudara, ada enggak yang tidak celaka? Karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga ketika saudara saya bertanya, kenapa kayak begitu? Ya, kitab saya 1400 tahun silam, tanpa penelitian terhadap kitab saudara, sudah lebih dulu ditorehkan. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman ini, yang bertemu dengan para apologet Islam Indonesia, yang menerangkan ini. Sehingga mereka dengan mudah bisa meninggalkan hal yang tidak baik. Maksud saya, yang tidak baik buat dirinya sendiri. Itu Bang. Jadi kalau sudah bertanya, dan saya bisa buktikan, contoh ini di dalam Lukas 24 misalnya, di situ diterangkan Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ditemukan tertulis di dalam kitab Taurat seperti itu. Artinya ya, Al-Quran tidak bisa disalahkan ketika Al-Quran sebagai kalam ilahi menyampaikan ini kepada kami umat Islam. Dan ingat saudara, Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia termasuk saudara sendiri. Demikian. Boleh saya sudah bicara ya? Ya, silakan. Keuntungan yang dimaksud Bang Jumat itu, untuk mendapat keuntungan yang sedikit, mereka menukar dengan yang banyak. Pada posisi mereka, kita anggap menggelapkan lah isi-isi tersebut. Mereka menulis sesuai dengan angan-angan mereka. Pada zaman itu keuntungan seperti apa sih yang Iya. Baik. Itu pertanyaan. Ya. Terlepas daripada itu ya Bang, kalau berbicara mengenai keuntungan untuk menjualnya dengan harga sedikit, mereka, saya katakan kepada saudara, mereka hanya ingin dikenal, mereka hanya ingin disebut murid, mereka hanya ingin disebut pengikut, mereka hanya ingin disebut rasul. Lebih daripada itu enggak. Dijadikan kepala desa juga kagak, jadikan raja apalagi enggak. Cuman ingin menyandang sandangan itu tadi. Wailul lilladzina min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Hanya kecil sedikit, dijual dengan harga yang sangat murah. Gitu Bang. Oh iya Bang, saya mengerti berarti. Ada beberapa hal yang pernah saya tanyakan, saya ajukan juga seperti ini kepada dia, dianggap seorang apa, kayak kakak ustadz gitu. Saya tanyakan hal ini, beliau menjelaskan bahwa penyebab utamanya sampai terjadi hal seperti ini adalah hanya karena kecemburuan sosial, yang dimana keturunan yang diharap-harapkan untuk menjadi apa namanya ya, yang terakhir itu dari keturunan mereka, tapi justru yang terjadi itu bukan dari sisi golongan mereka, malah dari keturunan yang lain yang tidak diharapkan gitu. Itu benar nggak sih Bang?
maksudnya gini, nabi yang diharapkan terakhir itu adalah nabi yang dari keturunan yang mereka tunggu-tunggu sampai mereka itu sebenarnya justru dari diri kita sendiri, kita tuh lebih kenal sama mereka. Karena hal itulah akhirnya banyak penulis-penulis yang mengkaburkan kitab-kitab para pendahulu agar tidak mengenal. Itu penjelasan seperti itu benar atau enggak, Bang? Ya. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Karim kemudian menyatakan kepada kami umat Islam bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel menyatakan dengan sangat jelas di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa kemudian anak yang lahir tanpa ayah ini lahir di tengah-tengah Bani Israel lalu berseru, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru berkata ini adalah sihir yang nyata. Ini yang diterangkan ada 2 poin. Yang pertama, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas. Lalu diterangkannya kemudian akan datang setelahku yaitu seorang rasul pembawa kabar gembira. Apa yang diterangkan kemudian? Yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Matius 21 nomor 43, Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu wahai Bani Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini berbicara mengenai buah kerajaan, Bung. Kalau berbicara mengenai buah kerajaan, maka Yesus pun berbicara mengenai buah pengajaran nabi-nabi palsu. Jadi ada 2 buah. Yang pertama adalah buah dari pengajaran Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itulah yang akan menggaungkan kemudian kerajaan langit. Itulah yang akan menghasilkan buah dari kerajaan yang akan mengajarkan hukum-hukum langit. Dan yang kedua adalah buah dari kerajaan nabi palsu. Ini jelas. Nah, mari kita lihat tolak ukurnya kemudian. Izinkan saya 2 menit. Berbicara mengenai kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi, maka kerajaan ini akan mengajarkan hukum-hukum dari langit. Ibadahnya, amalan jariahnya, hukum-hukumnya terkait dengan ajaran politik, ekonomi, tatanan sosial budaya, semua berpacu kepada kalimat-kalimat ilahi, kalimat-kalimat kalam-kalam dari Allah, dari pencipta langit dan bumi. Itulah buah kerajaan tersebut. Lalu bagaimana dengan kerajaan yang dihasilkan dari pengajaran nabi palsu? Pertama, kita runut dari pengajaran yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang diterangkan? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat
umat Elohim. Demikian pula di antara kamu kamu di sini Bani Israel. Di antara Bani Israel akan muncul guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi di tengah-tengah Bani Israel muncul pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel pengajaran-pengajaran yang tidak diajarkan. Nah, makanya Bani Israel yang cerdas tidak mau menerima pengajaran itu, makanya diterima oleh non-Israel. Karena nabi-nabi palsu di tengah-tengah Bani Israel itu muncul pengajaran juga dari tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah bangsa Arab, tapi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat, saudara, jangan terlalu jauh kita monitoring supaya kita tidak terlalu lebar. 1 menit lagi. Di dalam kitab saudara tentang kerajaan nabi palsu yang dimaksud, diterangkan di dalam Matius 7. Ini satu perikop, kita lihat. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen, tapi Bani Israel. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana buahnya? Dikatakan begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 nomor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Hari ini mari kita lihat, apakah atas kehendak Bapa yang di surga agar orang menyembah kepada Yesus? Tidak. Apakah atas kehendak Bapa di surga agar orang ibadah hari Minggu? Tidak juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang ibadah Natalan? Tak ada juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang makan babi? Tak ada juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang itu tidak sunat? Tak ada juga. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Dan dikatakan seperti ini, pada hari terakhir, ini buahnya nih, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, baik kepada saya, kepada seorang muslim semuanya yang mendengarkan ini, pertanyaannya, buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Kira-kira ini dilakukan oleh agama siapa? Itulah buahnya. Saya tidak mau menyebut agama, tapi buah yang disebutkan oleh Yesus kelihatan dari warnanya, coraknya, bentuknya, yaitu mereka melakukan hal-hal yang tadi. Kata Yesus, pada saat itu juga lah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalau saya ditanya, wahai Bang Suma, ya, apakah di agamamu diajarkan bermukjizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus? Kalau saya mengatakan ya, maka, dan itu betul ada di dalam agama saya seperti itu, maka hari ini juga saya akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dengan tipikal-tipikal seperti itu kelak akan diusir oleh Yesus dan akan dianggap sebagai penjahat. Saya tidak mau. Demikian Bang, silakan. Lalu yang saya tanyakan lagi, kenapa para pendeta itu sangat keras? Meskipun apapun yang mereka bicarakan itu gak tertera, bahkan dalam kitab mereka sendiri pun bertentangan. Kenapa para pendeta itu selalu menyerukan hal-hal yang sering kali gak sesuai gitu. Jangankan antar agama yang kami jalanin, antar kita pun mereka tuh nggak pernah sesuai. Yang saya pikirin tuh, apa sih target para pendeta ini sampai melakukan hal seperti itu? Karena saya kan meneliti juga setiap kata yang keluar dari para pendeta yang mengajarkan ke saya gitu. Bahkan ada rohim yang mengajarkan kepada saya juga. Tapi saya tuh terus menelusuri, bahkan saya minta data aslinya pun tuh mereka udah ikutin aja. Saya
pikir kok berbeda sama Islam gitu. Kalau di Islam kan kita tuh selalu dicecer untuk ditanya sampai kita tuh hausnya kita tuh apa ya, dibayar gitu. Yang saya bingung apa sih targetnya mereka itu, Bang? Kalau dari perspektif Islam tuh melihat, mungkin Abang lebih gitu kira-kira, Bang. Baik. Jadi karena saya sebagai muslim ditanya, ada satu ayat, 2 sampai 3 ayat maksud saya, yang menjadi acuan saya kemudian mengatakan ini pasti benar adanya. Yang pertama, ketika dikatakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, lalu Allah membalas tipu daya mereka tersebut. Nah, ketika orang kena tipu daya, maka pasti orang itu terperdaya. Apakah itu terperdaya dengan uang, terperdaya dengan jabatan, terperdaya dengan waktu dan seterusnya. Yang jelas Allah mengatakan mereka membuat makar. Orang-orang ini kemudian membuat makar, artinya membuat makar sesuatu yang tidak benar dijadikan seperti benar. Sesuatu yang manusia dijadikan seperti seakan-akan adalah Tuhan. Sesuatu yang salah ya bukan firman Tuhan seakan-akan dibentuk seperti firman Tuhan. Nah, tipikal-tipikal ini tujuannya apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang-orang fasik, setan dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat wa ikhwanuhum, sesungguhnya ayat ini menerangkan dengan sangat jelas teman-teman mereka, teman-teman orang kafir itu yamuddunahum adalah orang-orang kafir membantu setan. Jadi orang kafir ini membantu setan di dalam misi setan menyesatkan manusia. Jadi setan kemudian menyesatkan manusia tak mampu mewujudkan dirinya. Bahwasanya kita mau pergi rumah ibadah atau pergi ke masjid, tiba-tiba kemudian ada setan muncul. Ya dende, tiba-tiba kita lihat Pak Bo meloncat, pok 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 pok. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Setan itu adalah makhluk yang beda dimensi dengan manusia. Maka bagaimana caranya kemudian setan ini menyesatkan manusia? Setan memakai alat orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka di dalam menyesatkan manusia lain agar masuk ke dalam neraka kekal. Itu jelas. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka antara orang kafir dan setan tidak akan henti-hentinya menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi jangan heran kemudian ketika Anda bertanya, ketika Anda kemudian menarasikan keinginan Anda sebagai manusia yang ada fitrah berakal, mereka tidak akan mampu melayani Anda untuk menjawab sesuai dengan apa yang Anda inginkan oleh akal saudara. Kenapa? Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari apa yang kita harapkan bisa terjadi terhadap dirinya. Kata Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu sama persis ya, seperti hewan. Bahkan kalau mereka semakin sesat di dalam kesesatannya, kata Al-Quran, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada seekor hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Demi uang. Kenapa lengah? Demi jabatan. Kenapa lengah? Demi ego. Kenapa lengah? Demi untuk membantu saudara-saudaranya yang kasat mata. Padahal Al-Quran mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbah liyaqudu min ashabis sa'ir. Setan hanya mengajak saudaranya menuju kepada neraka. Ada 2 orang, Bang Suma dengan Bom-Bom. Setan datang. Setan mengajak saya,
setan mengajak Pak Bom-Bom. Yang ikut terpancing hanya Pak Bom-Bom, karena setan hanya bisa mengajak saudaranya sendiri, tidak mengajak Bang Suma. Demikian, silakan. Oh iya bang, ya bang. Saya paham. Itulah kenapa makanya saya tanya. Apakah bisa digolongkan juga termasuk orang-orang yang sifat mereka itu bisakah tergolong oleh salah satu kalimat bencinya ahli kitab? Jadi ini tentang masalah benci gitu bang. Artinya mereka itu membenci Nabi itu, Nabi terakhir itu muncul dari golongan abang, bukan golongan kami. Itu benar atau enggak bang? Penjelasan itu. Jadi gini, ketika kemudian sebenarnya gini saudara, antara Yahudi dan Kristen itu sebenarnya tak ada hubungannya. Itu ada dua golongan yang berbeda. Yang dimaksud menolak Rasulullah ini adalah yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup bertetangga dengan beliau. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami umatnya Rasulullah Muhammad SAW, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Bagaimana dengan orang-orang Nasrani? Jadi bukan Kristen yang ada sekarang ini, Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman Rasulullah. Kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau wahai Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanyaan saudara. Yahudi Nasrani betul-betul benci kepada Rasulullah karena ternyata Nabi penutup itu bukan dari mereka, tetapi dari golongan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Allah kepada Yahudi dan Nasrani, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman disebabkan karena Allah telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Kata Allah, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ini kepada Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman Rasulullah. Buktinya hari ini banyak orang-orang Kristen alhamdulillah memeluk ajaran Islam dengan lembutnya hati mereka mendengarkan apa yang bersumber dari Al-Quran dan apa yang bersumber dari kitab mereka sendiri. Itu bukti bahwa apa yang tertuang di Al-Quran surah Al-Baqarah itu tertuju kepada orang-orang khusus yang hidup bertetangga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Kristen di Indonesia masih terbuka ruang kemudian untuk mereka meninggalkan ajaran penyembahan terhadap manusia menuju kepada penyembahan pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia yang mereka sembah. Demikian. Iya Bang Juma, saya itu Bang Juma itu iman pun terjawab, logik pun terjawab sebagai saya manusia. Insya Allah. Masya Allah. Saya tuh punya kakek Nasrani, dia pun istrinya 2. Saya tuh serba bingung jadinya. Tapi kalau kan teman-teman saya kan Kristen ini mereka tuh keras betul untuk melarang beristri 2. Artinya kalau dalam Islam itu disebut poligami. Iya. Tapi saya diem-diem aja, saya nggak tahu. Kakek saya pun, tapi kakek saya Kristen bukan, Katolik apa segala macam bukan, dia tuh lebih ke Nasrani. Ini benar-benar hal yang bikin saya bingung. Sedangkan kakek saya aja kok bisa berpoligami, kenapa di Kristen ini, Kristen yang sekarang saya anut ini dan teman-teman saya itu keras. Tapi mereka jawabannya begini Bang Juma, iya. Lu harus percaya sama
Yesus, modal lu percaya sama Yesus aja itu pasti masuk surga. Kepala saya mikir dong, masa cuman hal begitu gitu, nggak ada keterangan entah di kitab kah atau di apakah yang bikin dukungan agar saya itu percaya atas apa yang teman saya bilang begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma, hal-hal begini nih, ya sebenarnya kan begini yang nggak ada di kitab, ngaco juga, kadang saya juga bikin bingung. Itulah yang saya tanyakan tadi ke Bang Juma, perspektif Islamnya tuh terhadap kekacauan yang ada di pikiran saya nih. Ya begitu sekarang keadaannya, gitu Bang Juma. Jadi gini Bung, Gimana? ini keadaan saudara yang sekarang. Saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Ini keadaan yang Anda alami sekarang. Dan saya akan mendeteksi kebenaran Al-Quranul Karim melalui saudara. Izinkan saya sebagai saudara Anda untuk kemudian mendeteksi itu. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada saya sebagai seorang muslim nih, apa yang ada di dalam iman saya selama ini ketika berbicara mengenai kitab suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada saya sebagai seorang muslim terkait dengan keberadaan dan keadaan orang-orang yang ada di tengah-tengah saya sebagai muslim. Maksud saya gini, Al-Quran bertanya, "Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam." Ini ayat ketika saya membaca, maka ayat ini mengatakan adanya kezaliman terhadap diri-diri orang yang menolak ajaran agama Islam. Saya ulang bacaannya, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapakah mereka yang zalim, yang lebih zalim, yang dahsyat kezalimannya terhadap diri mereka sendiri daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada ajaran agama Islam. Nah, saya ingin mendeteksi kepada saudara, apakah ketika saudara tidak menjadi Islam nih, masih Kristen hari ini, apakah Anda merasa zalim ketika Islam ini sudah ajarkan kepada saudara, Anda masih menyembah Yesus atau menyembah manusia? Zalim tidak Anda terhadap diri Anda tuh? Boleh jawab, silakan saudara. Zolim itu maksudnya gimana Bang Juma? Memperbodoh diri. Sudah tahu air ini adalah air mendidih, tetapi Anda tetap aja kemudian loncat ke dalamnya. Sudah tahu ini adalah racun, tapi Anda tetap aja meminumnya. Sudah tahu ini adalah salah, tetapi Anda tetap aja pada kesalahannya. Ketika kemudian saudara menjelaskan mendengarkan narasi-narasi tentang Islam, kekuatan ilmu mantik akal, dan juga penjebaran yang terstruktur dari ilustrasi Al-Quran, lalu kemudian Anda menolak kebenaran Al-Quran, kemudian Anda masih berdiri sebagai seorang Kristiani. Pertanyaan saya, benarkah Al-Quran saya mengatakan siapa yang lebih zalim di antara orang-orang yang sudah sampai Islam kepadanya, tetapi tetap mereka tidak ingin memeluk Islam? Pertanyaan saya, apakah Anda termasuk orang-orang yang menzalimi, memperbodoh diri Anda, membinasakan diri Anda ketika Anda sudah tahu kecerobohan terhadap apa yang Anda alami, kemudian datang ajaran Islam? Apakah Anda merasa bahwa Anda ketika tetap dalam posisi sekarang, Anda sama halnya membinasakan diri Anda sendiri? Betul atau tidak? Kalau menurut saya, zolim salahnya saya yang menurut Bang Juma tadi, saya kurang paham karena saya nggak begitu mengerti yang Bang Juma paparkan. Tapi yang saya rasakan sekarang ini adalah dari logika kepala saya sebagai manusia atas apa yang terjadi sekarang di sisi saya, itu menurut saya salah. Karena dari mulai menganggap saya itu jarang berdoa kepada Yesus, tuh jarang. Saya selalu pakai kata Tuhan gitu. Meskipun sebenarnya Yesus pun sering memanggil bapaknya Allah. Padahal kan menurut saya ribet banget gitu. Udah aja Allah biar sama kayak Islam. Kepala saya pikir seperti itu. Cuma tanpa adanya penjelasan dari Bang Juma pun sebenarnya saya tuh berpikir ya ini
salah. Sebelum saya mendalami Islam pun, sebelum saya masuk ke ruang di sisi Bang Juma pun, saya berpikir ini salah. Kenapa sih Nabi Daud, Nabi Musa mati, Nabi yang lain mati? Kenapa kok ada Yesus yang harus jadi Tuhan gitu? Sedangkan ditutup dengan Nabi Muhammad yang mati. Kenapa di tengah ini kok keganjel? Nah, uraian dari Bang Juma tadi tentang para ahli kitab yang kayak begitu, akhirnya ya saya mengerti. Intinya saya mau jawab Bang Juma, saya nggak ngerti jolin yang seperti itu. Intinya saya berpikir atas diri saya sendiri sebagai manusia, dan saya pun bertuhan, ya saya salah gitu. Salah. Nah, kalau Anda masih tetap dalam kesalahan tersebut, Anda tahu itu adalah salah, tetapi Anda mati dalam kesalahan itu, inilah yang dimaksud zolim. Maka pertanyaan saya, kalau Anda sudah tahu itu adalah satu kesalahan dan Anda tetap pada kesalahan, tidak mau meninggalkan kesalahan, apakah itu termasuk zolim terhadap diri Anda? Zolim ini adalah menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Apakah Anda merasa kalau misalnya Anda tetap di situ, maka Anda akan membinasakan diri Anda, karena Anda tidak ingin mengeluarkan diri Anda dari lingkaran kesalahan tersebut. Itu yang saya maksud. Bang Juma, kalau dari sisi saya, bolehkah saya menjawab seperti ini, bahwasannya apa yang terjadi di diri saya itu merupakan takdir, dan saya selalu berusaha dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang satu. Saya pingin dialah yang memberitahukan kepada saya ini yang salah, ini yang benar, meskipun sekarang sebenarnya sudah terjadi, sedang berlangsung gitu Bang Juma. Dan saya ingin salahnya saya tuh bukan kesalahan menurut Yang Maha Kuasa gitu Bang Juma. Kalau dari Bang Juma kan biasanya kan menyebutnya seperti itu, karena kerikil batu loncatan agar saya bisa mengerti mana yang benar gitu Bang Juma. Bukan sengaja saya ingin salah atau dalam posisi ini saya tahu ini salah, karena kan proses pembelajaran Bang Juma. Iya, oke, paham. Saya nangkap. Jadi kalau di Al-Quran itu, Bung, dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi segenap kebenaran itu semuanya sudah didatangkan oleh Allah. Semua kebenaran dengan perspektif hukum, kemudian kita diberi kepala, lalu kemudian kepala ini mampu menalar segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan aja, dari akal yang Allah berikan, besi yang beribu ton bisa melayang dari Makassar ke Jakarta hanya dalam waktu tempo 2 jam. Itu dari akal loh. Akal yang menyebabkan itu. Akal yang tak nampak di kepala mampu kemudian melahirkan sebuah keadaan beton dan juga baja besi beribu-ribu ton seperti Adam Air, Garuda, itu bisa diterbangkan kemudian hanya 2 jam dari tempo jarak Makassar Jakarta. Jadi di atas kepala kita ini kemudian ada seperangkat alat yang Tuhan ciptakan. Nah, untuk mengkoneksikan antara implementasi alat tersebut dengan alur cerita kehidupan kita tentang kebenaran dan kesalahan, kesesatan dan kebenaran, hak dan batil, maka Tuhan kemudian memberikan buku panduan. Coba lihat komputer itu, Bung. Melalui komputer kemudian yang dilahirkan dari isi kepala manusia, dia adalah benda yang tak ada artinya, hanya seenggok benda yang segi 4 terbuat dari plastik, ada kaca, ada kabel, tak ada artinya. Tapi dari komputer ini kemudian bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang kemudian bisa bermanfaat kepada manusia, keturunannya, seterusnya. Nah, sekarang komputer ini adalah alat yang memiliki kemudian kemampuan mengolah data, menyampaikan data, menerima data, menginstruksikan, dan kemudian menjabarkan. Tetapi kalau tidak ada buku panduannya, komputer hanyalah benda yang sama sekali tak ada gunanya.
Bisa jadi komputer itu hanya bisa sebagai alat nonton film, dengar musik, meninggalkan fungsi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada buku panduan, cara kemudian melahirkan sebuah hasil dari bilangan-bilangan, perkalian, pengurangan dan seterusnya, Microsoft Office dan seterusnya menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan oleh kehidupan manusia, maka itulah yang luar biasa. Jadi komputer ibarat akal, lalu kemudian buku petunjuknya adalah kitab suci. Sehebat-hebatnya komputer, kalau ada orang yang mengendalikan komputer dengan memakai buku panduan, sebuah buku daftar menu makan siang, itu tak akan pernah nyambung. Atau sebuah komputer dengan harga yang mahal disimpan di atas meja, kemudian didudukkan orang yang ingin mempelajarinya, lalu buku panduan yang dipakai itu adalah buku Tatang Sutarma, maka tidak akan pernah bisa. Itulah yang terjadi dengan kitab yang Anda genggam hari ini. Kepala Anda adalah komputer, tapi buku panduan yang dipakai adalah buku yang isinya hanya menu-menu obat kuat dan seterusnya. Itu tak akan pernah bisa. Maka alat komputer yang ada di kepala hanya bisa disandingkan dengan Al-Quranul Karim. Barulah kemudian komputer itu bisa beroperasi dengan baik. Coba Anda lihat bagaimana umat Islam ketika mereka berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai tatanan sosial budaya, berbicara mengenai perkawinan, berbicara mengenai warisan, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai militer, berbicara mengenai ketatanegaraan. Sempurna. Kenapa? Karena buku panduannya lengkap. Coba. Sementara kepala ini, saya katakan tadi, besi yang beribu ton pun bisa diterbangkan. Jadi kalau sudah ada alat yang dicipta oleh Allah, kemudian disuguhkan lagi buku panduan, maka manusia akan menguasai dunia. Nah inilah hebatnya, menguasai dunia dan menguasai akhirat. Oh tapi kan selama ini Bang Suma apa? Selama ini kenapa? Yang menemukan semua yang dibutuhkan sekarang orang-orang non muslim. Betul, boleh dibetulkan juga, tidak disalahkan juga. Tapi implementasi dari cakupan yang mereka temukan ini, dari prinsip-prinsip perangkat-perangkat yang ada, itu dihasilkan dari Al-Quran. Al-Jabar, semua berasal dari sana. Tak ada ilmu di atas muka bumi ini tidak berasal dari situ. Artinya bahwa pondasi awal karakternya berasal dari Quran. Semua apa yang ditemukan semua ada dalam Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran diterangkan afala tatafakkarun afala taqilun, semua rujukannya kepada akal. Makanya wahyu pertama di dalam Islam, dalam Al-Quran, baca. Nah coba tolong tunjukkan satu level strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan membaca. Semua membaca. Baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan telah, baca dengan keadaan. Semua membaca, baca dengan mata, baca dengan semua. Baca dengan insting dan seterusnya, semua membaca. Maka Al-Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena. Subhanallah. Inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah, kalau saudara mengatakan saya ini Bang Suma pingin begini tapi saya itu maunya kayak gini, Al-Quran menarasikan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur silakan mereka kufur. Jadi ya ini kita kemudian diserahkan semuanya nih. Sudah ada Al-Quran, sudah ada Bible, ada kitab-kitab terdahulu. Mari kita sandingkan pola akal yang kita pakai. Kata Allah, kebenaran sudah saya serahkan semuanya. Silakan yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau ingkar, silakan ingkar. Inna a'tadna lizzalimin nara. Sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap kebenaranku, yang menginginkan kemudian kekafiran terhadap dirinya, sungguh saya telah menyediakan neraka bagi mereka yang gejolaknya mengepung mereka. Ini yang Al-Quran katakan.
Jadi semuanya terserah kepada saudara. La ikraha fiddin. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan, ini semua pohon, semua buah, silakan Anda makan. Tapi satu yang Anda jangan makan. Yang ini gak boleh kamu makan. Nah sama seperti ini. Silakan Anda berpikir, tapi satu, ketika ada kekufuran di sana, mohon tinggalkan kekufuran itu. Demikian. Saya boleh bertanya satu hal lagi, Bang Juma? Silakan sahabatku. Mumpung saya dipercayakan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Saya pernah mencoba untuk bertanya kepada seorang yang dianggap entah di situ tuh lingkungannya dibilangnya orang pintar atau ada beberapa yang bilang dia itu Pak Ustadz entah kiai gitu. Tapi saya ada nemuin kebingungan itu ketika saya minta pendapat dari beliau, artinya kenapa saya malah disuruh, maksud saya kan yang saya harapkan kan keterangan dari beliau seperti Bang Juma ini, tapi si Ustadz tersebut dia dipanggilnya guru sih, si Ustadz tersebut malah bilang baca kitab yang kamu pegang sekarang dengan benar. Maksudnya kitab Bible yang saya pegang itu sudah dibaca, maksudnya kan yang saya harapkan kan seperti yang Bang Juma barusan bilang. Nah itu saya bingung, ketika saya malah ingin mempelajari malah beliau bilangnya begitu, lalu pesan beliau itu di kitab pun Islam membenarkan apa yang ada di kamu. Intinya kamu nggak perlu tahu tentang Islam, kamu harus tahu dulu tentang apa yang ada di diri kamu, tentang kitab kamu dengan benar, kamu akan menemukan jalan. Komen Bang Juma itu gimana? Apa saya harus tetap nerusin yang seperti itu atau langsung aja mulai dari sekarang? Gimana kira-kira Bang Juma? Jadi gini, saudara saya, ini sebenarnya ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, kalau saya memahami itu adalah ilmu hikmah. Cara mendidik seorang murid yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Cuman permasalahannya di sini adalah saudara saya ini bukan murid kontinu. Itu hanya pertanyaan sesaat, mungkin hanya bertanya sekali. Jadi kalaupun dia hilapnya dia karena dia melepaskan muridnya. Kalau saya yang ditanya, maka itu ada benarnya. Silakan Anda tanyakan kepada kitab saudara. Tapi setelah itu datang kembali ke saya. Jangan Anda bertanya habis itu hilang. Kenapa Al-Quran menarasikan begini? Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika pas alilladina yakra'unal kitaba min qablik. Maka jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Poinnya di mana? Ketika Anda kemudian bertanya kepada kitab saudara, kebenaran apa yang Anda bisa temukan di sana? Kebenaran semua kembali ke sini. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Telah datang sungguh kepadamu kebenaran hakiki dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah Anda kemudian mempelajari Bible seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya tidak bisa menemukan kebenaran di sana. Kemudian sungsang. Buka halaman pertama, ada sinar matahari pada hari kedua, hari ketiga, hari pertama, kedua, ketiga. Padahal mataharinya hari keempat diciptakan. Bingung saya Bang Suma. Maka lepaskan kemudian pemahaman tentang itu, duduk bersila, mari kita belajar Al-Quran. Nah, jadi ilmu hikmah yang ada kemudian adalah Anda disuruh belajar untuk menemukan bahwa yang Anda yakini hari ini dan kemarin itu adalah satu fenomena kesalahan langkah, salah setting dia. Ibaratkan ibarat seorang laki-laki dibelikan kemudian
gincu, dibelikan anting, dibelikan kemudian jepitan-jepitan rambut, dibelikan baju daster, dibelikan hak tinggi, salah setting dia. Maka setelah itu Anda sadari, buang semua itu, datang ke saya kasih jas dan dasi, celana yang gagah berani, sepatu dinas yang luar biasa. Insya Allah Anda akan berjalan dengan lurus dan gagah beraninya. Ini Al-Quran. Maka ketika kemudian Anda disuruh bertanya, tapi kalau sudah bang, saya sudah ampun, ya sudah, bukalah hatimu, bukalah hatimu. Karena itu tadi, kitab suci dan juga akal pasti satu kondisi. Ingat bung, Tuhan kita, pencipta kita itu maha tahu. Pencipta kita itu maha meneliti. Maka ketika ada manusia yang dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi, Kejadian 1 nomor 26, maka pemimpin ini harus punya senjata. Apa senjatanya untuk bisa memimpin? Akal. Lalu alur daripada senjatanya itu adalah kitab suci. Jadi Tuhan yang maha mengetahui, mustahil di dalam kitabnya yang penuh dengan kalamnya itu punya kesalahan. Meskipun secuil, pasti tidak akan ada noda, pasti tidak akan ada titik celah di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah perkataan Sang Maha Mengetahui. Kalau Bang Suma yang manusia biasa berkata, pasti syarat dengan kesalahan. Karena saya bukan Tuhan. Kalau seorang presiden berkata, mau salah mau benar, pasti dibenar-benarkan. Tapi yang namanya dibenar-benarkan, pasti ada celah kesalahan. Tetapi kalau yang berkata adalah pencipta langit dan bumi, di situ tidak akan mungkin ada satu titik kesalahan, tidak akan mungkin ada satu titik noda, tak akan mungkin. Carilah kitab suci yang di situ tidak ada titik noda, yang di situ tidak ada titik kesalahan. Maka dengan demikian Anda sudah berjalan kepada koridor yang benar. Demikian. Baik bang, baik. Terima kasih banyak bang penjelasan. Sama-sama saudaraku. Entah saya harusnya kalau bang cuma menjelaskan seperti ini, saya harus sediain kue atau apalah. Ya. Terima kasih bang. Sediakan aja akal sehat saudaraku ya. Betul bang. Ya. Doain saya juga hidup akal sehat bang. Insya Allah. Saya tetap menunggu dalam ilmu hikmah ini. Saya menunggu saudara saya datang kembali, bukan melepaskan. Silakan belajar sekuat hebat, sehebat apapun, ambil narasi-narasi di luar materi-materi, kembali ke sini, kita diskusi kembali insya Allah. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar saya katakan benar, kalau saya salah saya ngaku salah, tapi kalau saya benar itu semata-mata dari Allah. Silakan. Baik bang, terima kasih banyak bang. Baik saudaraku Anggi. Di kota mana rupanya? Saya sekarang ada di Cikarang bang. Cikarang, oh Sumatera Utara, Masya Allah. No, bukan. Oh di mana? Jawa Barat, Cikarang. Oh Jawa Barat. Iya. Jawa Barat. Oke bung. Oke bang, demikian bang saya. Terima kasih banyak ya bang. Siap. Sama-sama Bang Anggi. Iya bang, selamat malam. Malam. Silakan Dewan Guru yang lain, mungkin ada dari penyampaian saya yang ingin diluruskan. Waktu dan tempat silakan tidur. Ahisugi, ya Kang Arif. Iya, mantap. Masya Allah. Ti Caca, tahu jago anu, tahu jago dek, di hati kide. Akan tidur. Santo terus santo. Itu santo asidik. Ya Allah. Jago dek. Bang Handi. Yep. Iya, ini ada Setok. Halo Setok. Oh Sentok. Mana? Oh Sentok. Bukan sentok sembarangan.
Setox. Setox. Dibuka mic-nya Setox. Ketiduran kali dia di bangunan. Ya udah, gak ada orangnya. Kalau Nusantara, selamat malam. Nusantara 42. Ini dari tadi mau naik ini. Mana dia? Nusantara 42, ngomong dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman ingat ya, nanti di bulan puasa sebentar lagi nih. Nah, di Masjid Nur Maulidani Makassar ya, diadakan kegiatan penuh di bulan suci Ramadan. Buka puasa bersama, tarawih bersama, khusus untuk seluruh jamaah yang terutama yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, MMCI dan API Sulawesi Selatan. Jangan lupa ya, ini undangan kepada semuanya. Oke? Iya Bang Handi. Jadi kalau kemarin itu kan saya sudah menyampaikan tuh, ada yang kemudian ini, ada yang kemudian protes. Jadi saya katakan kalau yang kemarin-kemarin kan di tempat lingkungan kita tinggal, begitu mau buka besok kan diumumkan tuh yang menurunkan menu buka puasa besok siapa. Nah, masjid kita ini kan jauh dari pemukiman tuh. Sementara tentu ada pengunjung yang kemudian atau teman-teman netizen yang mau beribadah ataupun kru anak-anak yatim yang ada di sana yang ingin kemudian tarwih buka bersama, maka kita akan umumkan siapa yang menyiapkan menu besok. Jadi nanti di input ke rekening MMCI Makassar, panitia kita yang belanja sore untuk buka malamnya, gitu Bang Handi maksudnya. Jadi kita lempar kepada netizen kita, misalnya saya Bang mau belikan satu tandan satu kontainer kan bisa, pisangnya satu kontainer, aqua satu gerobak bisa kan. Saya Bang itu waduk bilik-bilik ya, disedot airnya sampai ke atas bisa, itu maksudnya gitu loh. Kita di bulan suci Ramadan ini kita berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Lomba-lomba buat amal jariah. Amal jariah untuk yang berbuka di masjid. Karena masjid kita itu bukan ditinggal di tengah-tengah pemukiman, tapi di atas gunung. Tapi jemaahnya ada gitu loh saudara-saudara. Beda kalau di masjid yang di kompleks kan itu ada dana mereka dari jemaah tiap mereka sholat, mereka bersedekah dan seterusnya. Kalau di masjid kita tuh nggak ada gitu loh, karena masih jauh dari pemukiman. Paham tidak sampai di sini? Artinya adalah dibuka kesempatan kepada semua para jamaah yang ingin berbagi. Misalnya besok deh saya yang menanggung yang mau berbuka puasa, silakan kami buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti bisa Anda berbagi ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Allah berkah selalu Bang Zul. Nomornya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Kira-kira ada yang begitu. tanya nomor rekening, ada yang tanya Bang Handi. Kan tadi saya udah sebutin Bunda. Saya ulang ya. Nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Tambahnya nggak usah ditulis. Gitu. Oh, di-share ya? Iya, di-share aja Bang Handi, karena itu kan ada imam kita juga, imam tarwi, ada yang ceramah juga ada. Tentu ya seperti biasa lah, teman-teman pasti ngerti lah maksud saya gitu. Bisa nggak sih ditulis di bawah ya? Bisa nggak ya? Aku tulis dulu ya. Iya, nanti teman-teman diterusin aja. Yang mau aja, yang tidak mau nggak usah menggerutu, nggak usah
nggak usah kotori hatinya dengan hal-hal yang kayak gitu. Yang mau aja, nggak ada Nah, itu. paksaan. Yang mau aja. Itu nomornya di bawah saya tulis. Yang tidak terima dengan keadaan ini istighfar aja. Astaghfirullah. Ya, terima aja kayak gitu, istighfar aja. Biar hatinya nggak kotor. Ya. Guru, ini tuh buka puasa tuh kita tahu kalau kita apa ya, Iya. memberi Tapi buka kan biasa ada yang ini, ya namanya hati manusia. Kita kan ngerti lah hati kita ini selalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang selalu tidak mengenakan. Gitu. Kita maklumi aja. Istighfar aja ya teman-teman. Yang merasa kupingnya panas dengan keadaan ini, kok kayak gitu ya? Istighfar aja, istighfar. Karena niatan kita baik kok. Nggak bisa disematin karena kena nanti. Ntar dulu ya. Masya Allah, Bang Handi ini sahabat kita Ahmed Mantepe transfer barusan 1 ikat 1 juta rupiah, Masya Allah. Makasih Bang, Barakallahu fi. Beliau dengar rupanya. Teman-teman ditulis berantai saja yang ditulis Bang Handi tadi nomornya. Itu di bawah udah banyak tuh. Iya kan? Iya, saya juga. BNI ya, Bang BNI. BTN. Oh BTN, Bang Tabungan Negara. BTN. Makasih Dinda, Ahmed Mantepe, Barakallahu fiik. Banyak yang berpartisipasi, Masya Allah. Nanti saya administrasikan kalau habis itu apa bukti-buktinya nanti kirim ke nomor saya yang tahu nomornya, kalau enggak kirim ke Bang Joma atau ke adik Sarli, sahabat Bang Joma, gitu ya. Ya, habis ini kita iklan buku ya, kok iklan pula. Apa itu istilahnya? Kan tadi katanya itu apa? Giveaway. Ya, Giveaway. Bang Zuma sudah ada pertanyaannya. Nanti kita umumkan pertanyaannya. Ya, nanti saya jawab. pertanyaannya pasti ya yang tidak bisa ditanya, yang nggak bisa Jadi dijawab buku yang 3 Bang Sadli. supaya nggak ada yang ngambil bukunya. Bukunya Bunda Rama sudah diambil semua sama Bunda Gemini. Iya. Kan 10 kan yang Iya. 10, tapi kalau yang saya pribadi itu 3. 10 kita pesan di saya, 10-nya langsung semuanya saya kasih ke Bunda Gemini. Yang 3-nya kapan ya Bunda? Nah. Oh berarti di Pak ini ya Pak. Nah, selesaikan di belakang lah. Oke, Iya, lanjut. bukan di saya. Ya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Santo Sidik langsung aja ngomong pada Gurunda Santo. Lewat Ya. taping Santo. Ngomong aja Mas, ngapain malu-malu orang sesama orang Jawa pun kok. Dia mau transfer, dia mau transfer. Ya, Sesama orang Jawa kok gitu. Gitu, Mas. Lama-lama saya kick nanti nih, saya kick nih si Santo. Melakukannya wisata rumah hobbit Pelangi itu. Kasih sepak tendangan tanpa bayangan. Iya toh Mas. Iya. Jadi giveaway malam ini ada berapa buku? 45 ya? Ada 45 buku. Jadi untuk di YouTube juga kebagian itu ya. Yang penting dia chat aku ya, aku sebutin dulu nomor WA-nya. Teman-teman langsung ini aja simpan WA-nya. Saya sebutin ya 0815 2728 2822. Saya ulangi 0815 2728 2822. Oke, kita pertama 10 buku dulu. Gimana Bang Zuma? Boleh. Pertanyaannya sudah ada? Ada. Oke, teman-teman bersiap ya. Pertanyaannya silakan. Jawaban yang benar akan saya berikan. Langsung saya berikan. Langsung chat saya ya. Silakan Bang Juma. Satu pertanyaan dari saya, siapa si Anu dalam Bible, ayo? Ya kayak gitu, benar-benar Pak D. Kan ada 45 buku nih, jadi 10 pertama dari Bang Zuma, nanti 10 kedua dari Pak D. Silakan Bang Zuma. Ini pertanyaannya terkait dengan apa? Boleh tentang Bible, Al-Quran, silakan. Jangan Bible ya, seputar bulan puasa aja.
Bible juga bagus sebenarnya. Misalnya kayak ini ada di mana kayak gitu kan, mereka ceritanya di sini menonton sambil belajar. Jadi selama ini yang mereka pelajari itu apa, ada nggak yang mereka catat seperti itu, Bang Juma? Menurut saya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang tahu berapa liter beras yang dimasak bini Bom-Bom untuk sarapan pagi? Makan Bom-Bom. Ada yang tahu nggak? 6 liter. Tasak kau ke bombong. Enggak itu, enggak. Kan langsung banyak yang jawab. Jadi itu Bang. Aku 4 kilo. Bercanda. Pertanyaannya bukan itu. Tadi Ini kan langsung banyak saya yang chat duluan tadi sama dia, tapi dia nggak mau bilang berapa liter. Bercanda. Setengah liter tambah saku 5 kilo. Lama-lama saya telepon dia, tunggu ya. Palalana itu kau dong. Pertanyaan yang pertama. Ada nggak yang mengingat tentang surah dan ayat berapa yang terkait dengan pernyataan Allah akan orang-orang yang menuliskan sebuah buku untuk menjualnya dengan harga yang murah? Silakan. Ayo, silakan, belum ada yang chat. Anissa ada aja. Jangan, bukan. Boleh saya yang jawab? Jangan. Belum ada yang jawab nih, belum ada yang chat. Aduh, ya Allah ya Karim. Jadi antum semua. Boleh saya. Kalau saya jawab. boleh saya jawab. Al-Baqarah. Bukan. Ayat berapa? 79. Betul. Ya. Pak, jangan dijawab di sini, aduh. Waduh, gimana sih ini? Ini yang di atas juga ternyata mau hadiah juga yang di atas ini. Kalau Oke, dua. Kalau mau juga yang di atas menjawab, turun di bawah. Yang di atas nggak boleh jawab, Bunda Rama. Oh, yang di atas nggak bisa jawab. Nggak bisa. Kan untuk netizen. Kan untuk semua. Siap. Ini netizen untuk khusus di TikTok dulu ya, di YouTube belum. 4, Di YouTube belum. 5, 6, 7. Maksudnya apa? 8. Udah ada 10 orang yang menjawabnya dengan benar. Al-Baqarah ayat 79. Ya, Nggak bisa, itu udah bocor, nggak bisa. Enak kali loh. Udah bocor sama Bunda Rama tadi. Oh, Jangan, gitu. Nggak bisa. Enggak, maksudnya gini loh. Masa sih yang niru-niru bersamaan semua gitu? Iya. 10 pertanyaan, beda pertanyaan, beda jawaban. Jangan satu pertanyaan 10 jawaban. Iya, betul. Satu-satu. Betul. Lah kan Kenapa? itu tadi udah bocor itu. Janganlah. Maksudnya 10 buku untuk satu pertanyaan? Enggak, satu pertanyaan, satu buku. Oh, satu pertanyaan untuk 10 buku katanya. Oh, cepat banget Dia itu. menjawab pertama kali masuk ke WhatsApp-nya Bang Tapi cuma Saldi satu itu pertanyaan malam ya. ini. Udah selesai. Udah selesai ya? Ya. Nggak ada lagi berarti ya? Masih ada 35 lagi. 35 lagi berarti 3 pertanyaan lagi gitu. Iya, benar. Saya satu dong pertanyaan. Pertanyaan pertama gugur lah. Akhirnya kan udah bocor. Kalau kita dulu kan kita dulu itu satu hadiah, satu pertanyaan. Ini malah satu pertanyaan 30 hadiah. Iya, biar cepat selesai. Soalnya kalau kita sampai 45 pertanyaan otomatis 2 jam ini. Nggak bisa juga aku balas WA-nya satu-satu. Ya langsung cepat. Saya. Ya. Silakan. 5 buku, 5. Ya udah. 5. Silakan Bang Handi. Satu pertanyaan ke YouTube saya sendiri ya, bukan di Baik. sini. Tapi jawabannya langsung ke WA saya, gimana dong itu? Iya, jawabannya di WA ke nomor adik Sadli. Oke, yang lain jangan dijawab ya. Jangan dijawab. Ini mudah. Jangan dijawab. Di surah mana di dalam Al-Quran perintah untuk berpuasa? Untuk di Andi Selebes Channel silakan dijawab melalui HP-nya Dek Sadli, saya udah ping di atas. Ya itu dari YouTube-nya saya selesai. YouTube saya boleh satu Ya pertanyaan? silakan. Di dalam Quran mana, surah apa, ayat berapa,
pemakan riba menantang perang dengan Allah dan Rasulnya? Silakan dijawab ke Bang Sadli ya. Ya, udah banyak nih jawaban yang benar. Aku ambil 10 pertama ya teman-teman. Wih, hancur ya aku. Bisa diulangi Pak D pertanyaannya? Pertanyaannya di dalam Quran surah apa, ayat berapa pemakan riba menantang perang dengan Allah dan Rasulnya? Nah, udah ada dua yang benar. Alhamdulillah. 3. Dari saya ada berapa yang benar? Benar, ada banyak yang benar. Ya, ini untuk yang di channel Zulkifli Amabas. Silakan. Ini paling mudah jawabannya ini. Yang Zulkifli Siap. Kamu ketik nomor HP-mu dulu di sini, di typing channel Zulkifli. Aku nggak bisa ketik. Oh, Langsung gini Bang Sadli. Ya. Bang Sadli. Siap. Itu yang pertanyaan saya kan untuk YouTube saya. Itu Ya. jawabannya melalui WA saya, nomor WA-nya ada di deskripsi. Benar-benar yang tuh Pak D gitu aja. Ya. Silakan masuk ke WA saya ya. Kasian udah Nomor jawab ini. HP-nya ada di deskripsi YouTube saya. Silakan. Nah gitu dong. Bang Andi juga jawabannya ke Bang Andi. Nanti saya kasih tahukan ke Bang Sadli. Satu pertanyaan berapa Bang Sadli? Berapa buku? Dari Pak D 10 buku. 10 buku. Bang Andi juga 10 buku. Berarti sisa 10 buku lagi karena yang 5 untuk mualaf. Oke, mantap. Oke, jawabannya dari Andi Selebes Channel, silakan ke saya dulu. Ya. Udah terlanjur ke Dek Sadli sih nggak apa-apa diulang-ulang. Ke saya dulu nanti saya sampaikan ke Sadli. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Ke Zulkifli Amabas lagi. Iya. Yang ada di Zulkifli Amabas ini bingung mau chat kemana nanti. Nanti chatnya ke Pak Jokowi malah. Udah tadi kemana perginya nih? Ayo cepat. Ah tuh, salah nanti. Bisa nggak disebut nomornya atau Sadli ketik di sini di channel Zulkifli Amabas? Untuk Bang Juma. Oke, Nanti- bisa. Ini Aku ketik masuk di ke YouTube. Iya, aku masuk. Masuklah. Nah, nanti di pin aja. Saya pin, ketik dulu. Habis itu saya pin ya. Buat teman-teman yang udah pernah aku kirimkan chat minta alamatnya, itu kalian sudah mendapatkan bukunya. Bukunya itu insya Allah besok semuanya aku kirim. Udah aku packing, cuman nggak ada waktu untuk ke kurir untuk mengantar. Jadi besok semuanya aku kirim. Jadi totalnya dari 50 hari ini malam ini 45 berarti 95 buku insya Allah besok aku kirim semua. Udah? Udah ada aku komen di YouTube-nya Bang Juma. Mana nomornya? Nih. Tunggu Mana ya. nomor lo Sadli? Oh nggak ada. Kok beda yang nggak? Oh di YouTube, langsung di YouTube. Live chat YouTube aku komen. Mana nggak ada? Aku di YouTube dan Juma nggak ada. Oh aku nggak ada itunya, nggak ada itu apa? Tunggu saya tulis dulu. Kan padahal saya Sebutin, saya tulis, sebutin. 0815 2728 2822. Tuh teman-teman. Tuh. Itu saya chat ke YouTube-nya Bang Joma tuh. Nah ya tuh udah ada. Lanjut, udah. Tunggu Bang, tunggu. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Teman-teman sekalian. Ya, itu nomor kontaknya ya. Oke. Jawabannya kirim ke situ. Pertanyaannya dengarkan baik-baik yang ada di channel Zulkifli Amabas. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Mereka punya mata, punya telinga, punya hati,
tapi tidak berfungsi. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Itu surah apa, ayat berapa? Silakan di chat kepada nomor yang ada tertera yang sudah dipin. Demikian dari saya, terima kasih. Ini nanti nggak tidur saya sama Sardi ini pasti lolong nih. Ini chatku udah 231. Cobaan. Ikhlas, harus ikhlas bang. Enggak, pasti lolongan nomor nih ketemu. Tunggu dulu. Yang di Komal katanya nggak dapat. Sabar ya teman-teman. Di Komal lagi. Kalau yang di Komal kita berikan. Ada 10 tuh. Iya, kan baru 30. Yang di Komal kita berikan kesempatan. Masih banyak jawabannya dari Bang Zuma, masih banyak yang salah. Waduh. Beda-beda, ada 4, baru 4. 5, 6. Di chat sahabat, di chat ke nomor itu, jangan di chat di ini. Sudah banyak yang benar sebenarnya. Oke, udah ada yang benar, udah ada lebih dari 10 jawaban yang benar. Benar itu. Oke, nanti aku cek baik-baik dulu siapa 10 pertama yang jawabannya benar ya, teman-teman. Untuk yang ada di Komal sini TikTok, kita beri penghargaan kepada Ustadz Arif untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Emang masih ada? Bukunya udah habis. Oh, Makanya udah aku habis. bilang. Ya, cepat sekali. kita berterima kasih dulu dan kemarin ada pesannya Bapak Sultan kita Pak Ali yang di Singapura, dia bilang mohon didoakan ya untuk buku-bukunya katanya gitu. Untuk teman-teman yang diberikan buku. Pak MD Ali dari Singapura itu sebanyak 30 buku memberikan giveaway. Kemudian ada Ibu siapa tadi tuh? MH. Gitu juga kata guru-guru yang lain kayak gitu, Bang. Iya, Ahi Sugi silakan Ahi. Ya, ini sebenarnya Amin. Ini ada berapa orang ya? Ada yang jawab 79, itu tepatnya memang di situ sih. Terus ada yang jawab di 275. Ini Kalau yang pertanyaan saya itu jawabannya surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Betul itu. Thank you. ada yang menjawab 28 sampai 280. Gimana ini ya? Santai aja Pak. Ya benar. Iya, tapi diambil yang paling teratas saja Pak Desugi. Dari 75 gimana kalau gitu Ustadz? Dari 275. Iya kan sama-sama benar berarti itu kan. Bingung saya. Diambil jawaban Cuma yang pertama. tepatnya menantang perang itu kan di 279. Makanya dikasih pertanyaan yang jangan yang panjang jawabannya. Banyak jawabannya. Jawabannya seperti yang banyak. Bedoro tadi. Arum 39 pemakan riba. Arum 39 ini benar gak sih? Kalau itu yang nantang perang loh ya, yang Pak De, isinya saya dulu menantang Pak De. perang. Saya dulu Pak De, baru Pak De nanti yang memberikan jawabannya benar kan terat. Jadi dari saya jawabannya benar di surat Al-Baqarah 183. Nanti Kang saya urutkan ke Adik Sarli 10 orang. Oke, lanjut. Siap, Kanda. Oke, kita lanjut diskusinya. Untuk bagi bukunya udah selesai ya teman-teman. Untuk persediaan buku masih banyak tadi kata Ustaz Swapi. Mudah-mudahan nanti dikirimkan kembali sama Ustaz Swapi dan berdoa lagi semoga ada sultan-sultan lagi yang akan memberikan kita buku. Amin. Amin ya Allah. Ada Mbak Ada- De. Assalamualaikum Mbak De. Ada ibu-ibunya Nana di bawah. Gimana? Ada Mami. Semoga nanti ada sultan lagi yang membelikan kita buku. Amin amin. Amin. Nanti bakal aku bagi-bagi lagi buat kalian.
Tadi saya di chat sama Mbak D, gimana kalau pabrik bukunya aja yang kita beli, kata dia. Oke ya, jadi yang jawab Arum salah ya, karena Arum tidak ada kaitannya dengan perang. Enggak usah Dengan diumumin di Allah. sini, Pak Dede. Enggak usah diumumin, pilih aja yang benar di situ, kirim ke Sadli. Oke. Oke. Udah bagus tadi Saldi yang kerja, sekarang Pak De. Pusing. 1, 2. Cuma aku datang besok. Udah bagus, langsung ke semua Sadli yang nentuin. Ini kirim ke saya dulu, baru ke Sadli. Ya, masih lolong toilet kok. 5, 6. Tahu apa kan? Rompal tahu, rompal ada. Baru ada 6 orang ini. Bingung sendiri. Urus saja situ Pak De, urus saja nanti. Iya, Lapor ke Pak De. Sadli udah. Iya. Masya Allah. Semoga Ongkir hati- gimana? Ongkir ditanggung sama teman-teman yang mendapatkan buku. Oke. Iya. Bayar sendiri-sendiri. Berarti COD Benar. ya? COD, nanti COD ongkirnya. Jadi untuk yang ada di YouTube ya, dan ada di Komal, itu ongkir ditanggung Anda sendiri. Ya, untuk mencegah terjadinya ongkir, supaya nggak kena ongkir, silakan ke Makassar ambil sendiri. Gimana? Setuju? Setuju juga saya. Sambil ketemu dengan Mbak Juma kan sekalian. Mbak De, Masya Allah Mbak De. Masya Allah, terima kasih. Barakallah. Mami. Ke Makassar Mbak De, kita bersama. Jadi diulang ya, untuk mencegah atau menghindari ongkir, sekalian ke Makassar, ya puasa 30 hari di sana. Jemput sendiri bukunya. Jadi harga bukunya kurang lebih 68.000 atau 100.000. Pesawatnya pulang pergi ya, tergantung di daerah mana, gitu aja sih. Gitu aja kok repot Pak De. Ini apa ini bertaburan? Ini buku bukan? Masya Buku. Allah, Masya Pabrik Allah. buku. Berkah selalu Mbak De, barakallah, jazakallah khair. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Rabb. Subhanallah. Ya, diumumkan lagi ya teman-teman terkait dengan bulan suci Ramadan ini, kita menginginkan masjid kita itu meriah. Sahabat-sahabat yang mendengarkan ini yang tinggal di area Makassar, yuk datang. Kalau perlu kemudian kita camping bersama, untuk tarwih bersama, sahur bersama. Karena tahun kemarin itu kita belum adakan kegiatan ini, tapi Masya Allah kita habis tarawih, habis itu kita ngobrol sama-sama sambil melihat pemandangan alam ya, melihat kota Makassar malam sampai tiba masa sahur. Dari tempat kita nongkrong itu di pelataran depan kamar-kamar villa-villa yang ada, gitu ada panggilan dari kafe, dapur, semua bergegas meninggalkan tempat menuju ke kafe. Kita kumpul di sana sahur, ngobrol-ngobrol, habis itu kita berjalan lagi kembali ke masjid. Habis dari masjid kembali ke wisata, kembali ke masing-masing tenda, tidur. Enak sekali pokoknya, indah banget. Aduh, Seandainya aku bisa. Iya benar. Pengalaman yang gak akan terlupakan nanti itu. Insya Allah. Iya, indah kali soalnya. Indah, kenapa saya katakan indahnya itu? Karena kita ngumpul di situ di alam terbuka sambil menunggu waktu sahur, Masya Allah. Begitu kita sahur, makan sama-sama, bareng sama-sama, mesti tunggu sholat subuh di masjid. Aduh, enak kali pokoknya. Indah. Terus ada komen Mbak De juga bilang nanti yang masak sahur untuk buka aku katanya. Segera maaf. Kalau Mbak De datang, aku datang ah. Segera. Ditunggu masakannya yang paling enak. Nasi liwet, Masya Allah. Jadi kalau mau ini serius loh. Yang tidak punya tenda nanti kita ada tenda di atas. Ya. Ibu-ibu yang mau masak silakan masak. Jadi sore ke pasar silakan masak di dapur umum. Sibuknya itu Gerondali. Iya, seperti itu masuk. Nah, enak pokoknya Bunda. Intinya di sana kita tidak merasakan lapar susah. Iya. Lapar susah untuk dirasakan karena banyak tempat bisa ditempati sembunyi makan. Hutan kan.
Pura-pura loyo lihat pemandangan, geser-geser ke ujung-ujung situ. Oh, di sini bagus pemandangannya. Ya, ada bukit-bukit. Ternyata apa? Peti pepaya. Pengalaman punya kecil ya, Guru. Pengalaman guru dari kecil. Tahu aja bener ama. Peti pepaya. Tiba-tiba loyo pas mau buka puasa orang loyo dia. Matanya paling sembab. Pura-pura tidur padahal apa? Susah tidur. Basrom. Allahu Akbar. Sudah ada 9 orang. Ya sibuk dia. Masih sibuk Bang Sadli. Pak De. Ya Pak De, kirim aja nomornya, nanti aku chat mereka Pak De. Masih sibuk Ya. dengan itu. Udah repotkan diri sendiri. Nantilah Pak De habis ini live baru dihitung, nyantai dulu Iya, aja. bener aku habis. Ya. Masya Allah, barakallah. Terima kasih, Mam. Pak De. Masya Allah. Pak De Suki sibuk sendiri. Iya ini. Aduh parah ini. Pertanyaannya jawabannya banyak. Benar semua. Iya. Mudah-mudahan teman-teman API nanti kita bisa libatkan. Ada beberapa teman API yang bisa kita libatkan untuk masak. Masak di masjid kita. Makanya kita umumkan teman-teman yang kemarin itu, jadi jangan merasa bahwa oh kok ini kayak gini ya. Enggak, biasa aja, yang mau aja gitu ya. Yang pastinya kita butuh untuk imam dan untuk ustadz kita yang ceramah dan untuk buka puasa tiap malamnya gitu loh. Dan juga sahur, Bang, juga. Iya, termasuk sahurnya. Nanti itu ada santri-santri yang dari MMCI juga, insya Allah datang gitu. Mualaf-mualaf kita yang dibina oleh Bang Juma juga, insya Allah datang. Kayak camping ya, macam camping pemandangannya. Kalau kita dulu waktu kecil kayak pesantren kilat di sekolah. Nah, ini kita buatnya di ini, di gunung. Kan kita udah dewasa nih. Perkemahan. Ya, betul, Perkemahan. itu benda. Betul, enak itu. Seru pasti. Insya Allah. Oke, kita lanjut diskusinya Bang Zuma atau gimana? Iya, silakan. Ya Bang Nusantara, silakan buka mic-nya Bang. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya Bang. 3, 2, 1. Nggak ada, dari tadi nggak ada. Silakan Bang MVL, dari tadi pengen naik. Ini Muslim tapi di Taiping Bang, tolong aku pengen naik sekali Bang. Silakan Bang, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang MVL. Ya, waalaikumsalam. Ya Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Ya, Terkait apa yang penting sekali? Saya juga orang Makassar, Bang. Baik. Terus ada teman yang mau tanya-tanya soal Islam. Kebetulan dia Protestan. Temannya ada bersama Abang saat ini? Nggak ada, lagi di luar kota dia. Nanti pertengahan puasa dia datang di Makassar. Cuman dia maunya ketemu langsung. Oh, ketemu langsung bisa Bang. Bang nanti tinggal chat aku aja Bang. WA-nya tahu kan tuh WA aku tadi yang udah aku sebutkan. Nanti tinggal WA saya kapan ada waktunya Bang Zuma, nanti bisa aku kasih ketemu gitu Bang. Oh, boleh. Iya. Coba di yang tadi 0815 2728 0815 2728 ya. 2822. Oke. Terus nanti buat kayak acara itu apa? Buka puasa bersama di mana, Bang? Di Rumah Hobbit Bolangi Bang. Abang tinggal ketik saja di map wisata Rumah Hobbit Bolangi di Patalasang Goa, dekatnya Lesehan Bilik-Bilik. Oh iya. Begitu. Jadi buat teman-teman juga yang ada di Makassar nanti bisa datang. Itu aja sih, Bang. Baik Bang, terima kasih Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di Andi Slebes Channel, nanti saya kirim nomornya Sadli, berarti Anda berhak mendapatkan buku ya. Jadi kalau mohon maaf yang saya tidak chat mengirim nomornya Dek Sadli, mohon maaf karena kuotanya hanya 10.
pertanyaannya, jawabannya semuanya bagus. Begitu. Insya Allah lain kali akan kebagian. Terima kasih. Lanjut lagi. Masih pusing. Oke, Oten, silakan naik Oten. Pak De, urusannya gimana Pak De? Udah. Udah saya kirimkan ke Bang Sadli. Siap Pak De. Tengok tuh, ha. Dah. 10. Oh ya Pak De. 1, 2, disimpan semua kontaknya. 3, 4, 5. Iyalah di Pak De, kirimin nomornya Sadli kepada pemenang. Sudah, iya Bang, ada ini. Ada laskar surga ini. Iya. Laskar surga antara pasukan Mikael atau pasukan naga tua ini. Surga ini nanti berperang melawan naga. Berperang melawan naga. Oh, Berperang melawan naga. enggak, dia sengaja itu nggak bisa di mute itunya, sengaja supaya rungkat roomnya, jadi dia buat begitu. Oh. Sorry lah ya. Ada yang berkata berapa sewa tenda? Kalau tenda kita habis, tidak cukup, itu ada sewa tenda 50 per malam. Iya, Sat? Iya, betul. Kalau nggak cukup tenda kita bisa disewa 50 per malam. Ada tempat penyewaan di dekat tempat kita. Tinggal nanti hubungi kontak nomornya Bang Sadli, siapa saja yang mau datang gitu loh. Supaya disiapkan tendanya. Tapi kalau tidak mau tidur di tenda juga bisa di alam terbuka juga, tinggal dikasih terpal. Saya rasa nggak tidur deh, percaya sama saya. Nggak tidur, pasti cuma mau cerita-cerita. Bisa nggak bawa pasangan? Bisa, bawa keluarga pun boleh. Boleh pasangan yang halal. Pomomnya nih bawa. Itu ada akun apa katanya? Akun Bang Zuma katanya. Iya, di sebelah itu ada Komal. Buka. Nama Komalnya itu Tadi yang di Bang Zuma. yang saya kasih nomornya Sadli, ya itulah yang berhak. Silakan dikonfirmasi ke adik Sadli ya. Sudah ada 4. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tanya soalan? Saya sebagai Islam, saya punya cewek. Dari negaranya Upin dan Ipin. Iya. Tidur di masjid juga bisa, Bang. Yang mau tidur di masjid kita juga boleh. Boleh. Di situ ada lengkap. Bang Zuma, bisa saya tanya soalan? Ada, ya bisa tidur di masjid. Pelan-pelan, Bang Nik. Ya, lanjut. Bertanyalah. Saya punya cewek Kristen. Beberapa hari lepas kami berdebat siapa yang mau pindah. Langsung dia mau mu'alaf katanya. Aku bilang ke dia supaya kalau mau mu'alaf itu buat untuk dirinya, jangan buat untuk diri aku. Soalannya Bang Zuma, apakah keislamannya diiktiraf kalau dia lakuin untuk aku? Dia masuk Islam karena antum? Iya. Iya, nggak apa-apa. Dan saya udah bilang, buat karena dirinya sendiri, karena nanti di akhirat kelak dia bakal diadili oleh Allah yang Maha Mengadili dan Maha Esa.
Jadi saya suruh dia berpikir, adakah Islamnya diiktiraf jika dia lakukan untuk saya, Bang? Artinya dia terpaksa masuk Islam karena mau menikah. Bukan terpaksa, tapi perantara itu, Bunda. Iya, itu boleh. Bukan terpaksa, perantara dari Bang Kris ini. Ya, katanya nanti ditanyai. Boleh. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu suaminya kalau dia tidak mengarahkan istrinya, tidak mendidik agama dengan baik. Ya, artinya itu saja ya. Gini, dia meluk Islam karena dia cinta sama antum kan, cinta sama saudara Nix. Begitu dia masuk Islam, mungkin saja dia karena terpaksa, bisa juga karena merasa pura-pura. Tapi karena begitu beliau menjadi istrinya saudara Nick, Anda perlihatkan dan Anda bina sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah dia akan jatuh cinta dengan Islam. Jadi itu adalah penyebabnya dia mendapatkan hidayah itu. Seperti misalnya Bunda blokir permanen, ya kan? Tadinya dia menjadi mu'alaf bukan karena Islam, tapi karena ikut suami. Tapi lama-lama setelah dia belajar Islam, ternyata Islam ini benar. Islam ini nyaman ternyata. Akhirnya apa? Anaknya jadi penghafal, bapak ibunya kemudian juga ikut menjadi Islam, kan gitu. Biasa itu terjadi. Jadi kalau misalnya beliau mau masuk Islam karena dia cinta sama antum, ya silakan aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke. Makasih ya Bang atas pencerahannya. Sama-sama. Itu aja. Karena clear deh. Iya. Situ. Yang penting jangan antum yang dibawa ke agamanya dia gitu loh. Iya, jangan ada paksaan yang penting, Bang. Jangan Saya dipaksa. udah bilang ke dia yang saya bakal teguh dengan Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi tugasnya Bang harus dibimbing ya. Bimbing. Insya Allah. Kasih Ada atas Giwel, nasihatnya. disambut dulu Giwel. Ya, itu aja Bang. Iya, makasih ya Bang. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya Bang ya, jangan tidur di masjid, itu tadi cuma bercanda. Iya benar. Giwel, silakan Pak Giwel. Pagi, salam. Iya. Iya, pagi. Ya, silakan dijawab Pak Santo, jawab pertanyaannya, silakan. Belum. Bentar dulu Bunda. Silakan Santo dijawab. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Silakan Bang Andi. Jadi pertanyaannya itu Pak Giwel ini, kenapa saya kalau Kristen, kenapa kalian yang protes gitu loh pertanyaannya. Silakan dijawab. Silakan Pak Giwel, apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau didiskusikan? Mau tanya Bang. Iya Bang, silakan Bang. Tentang ini Bang, tentang saya pernah baca ayat Al-Quran itu tentang ahli kitab. Ahli kitab menurut sudut pandang dari Islam itu apa ya? Oke, sebenarnya tadi sudah saya jawab sih ya. Ahli kitab yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dari Israel dan orang Nasrani dari Israel. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Selain itu Kristen yang ada di Indonesia bukan termasuk ahli kitab. Bukan begitu, Bang Zuma? Monggo lanjut. Betul. Jadi yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim tentang perjanjian Allah kepada Bani Israel. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi mereka ini adalah Bani Israel yang disebut kemudian dengan ahli kitab. Makanya ketika kemudian mereka ingkar, Allah mengatakan kepada mereka, ya ahlal kitab. Itu larinya ke situ. Ketika kemudian mereka ingkar,
didatangkan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diseru lagi, ya ahlal kitab. Jadi yang dimaksud ahli kitab di sini adalah ke-12 suku dari Bani Israel. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya. Dalam artian begini, Bang. Siap. Nah, saya membaca sebuah lanjutan dari ayat itu kan, ketika Nabi Abang sedang dalam kebingungan atau lagi bertanya-tanya dalam hatinya atau pikirannya, disarankan dari pernyataan ayat itu untuk bertanya kepada yang katanya tadi Yahudi atau orang Israel sana. Iya. Pertanyaan saya, kenapa mempertanyakan kepada mereka? Oke, baik. Jadi pertanyaannya sederhana dan ini akan mencekik orang-orang yang mendengarkan apabila hatinya itu gusar. Gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian menarasikan bahwa dirinya itu dipilih menjadi nabi dari sejak dalam rahim. Dialah nabi yang paling baik, dia yang dan seterusnya. Itu nggak pernah tuh. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pun dia sendiri nggak pernah mendapatkan informasi sebelumnya bahwa orang ini, saya ini akan ditunjuk sebagai nabi. Kapan ya? Kapan ya? Kok lama kali? Kenapa wahyu belum datang? Itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Rasulullah murni mutlak kemudian menjadi dirinya sendiri sebagai orang yang terpercaya pada saat itu, orang yang memiliki sifat yang sangat mulia. Seketika kemudian datang Al-Quran kepadanya pun dia masih takut. Dia takut ketika datang Roh Kudus kepada dirinya, dia takut. Ini ada apa? Sampai dia harus dibawa bertanya kepada ahli kitab. Sampai kemudian istrinya pun menyelimuti dia karena dia takutan, ada apa dengan saya? Makanya Allah mengatakan, kalau kau ragu tentang kenabianmu, kalau kau ragu tentang risalahmu sebagai utusan, bertanya kepada mereka. Mereka ahli kitab tahu bahwa akan datang sosok nabi ya setelah nabi yang datang kepada mereka. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'al alladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Tanya kepada mereka kalau kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Kalau kau ragu kalau itu dirimu adalah nabi, kalau kamu ragu itu adalah dirimu adalah rasul, tanya kepada mereka, apakah di dalam kitab mereka diceritakan akan datang roh kebenaran, akan datang Roh Kudus setelah Nabi Isa? Mereka pasti kalau jujur akan mengatakan, ya, ada penghibur yang akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya, Bang. Tapi Rasulullah tidak pernah bertanya, karena Rasulullah tidak pernah ragu, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Tuha. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah kebingungan seperti yang Anda narasikan tadi ya. Nggak pernah kebingungan, tidak pernah bertanya. Rasulullah itu percaya bahwa apa yang diturunkan kepadanya itu dari Allah, itu jelas. Ini saya noise ya. Gara-gara nomor HP kebanyakan yang cek. Enggak, di tempat saya lagi gerimis hujan. Oh gitu. Oh. Udah hujan, ngecek nomor 10 pusing. Udah Bang Giwel? Oke Bang. Ini nih loh. Gini, Bang. Dulu. Ya terusin dulu. Ini perlu juga nih Desali. Ternyata netizen ini dia pindah-pindah menjawab gitu loh. Jadi kalau ada nomor double ya perhatikan aja gitu ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Oke Bang ya. Jadi dari narasi yang diutarakan oleh Saudara Juma, artinya jika Nabi Muhammad ini dalam keraguan tentang dirinya atau kenabiannya, kebenarannya itu ada pada ahli kitab. Itu kesimpulan dari apa yang Saudara Juma utarakan. Jadi sampai Nabi Anda mati, ia mati dalam keraguan.
Karena ahli Taurat atau ahli kitab yang Anda katakan tidak mengakui sama sekali bahwa Muhammad ini adalah nabi. Dan sampai sekarang itu pun berlaku. Makanya jika pengambilan kebenaran Anda untuk bahwa keraguan yang dimaksud adalah keraguan tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad dan keraguan tentang kenabian Muhammad dibenarkan oleh ahli kitab, dan ahli kitab tidak membenarkan sama sekali sampai sekarang, bahkan sampai Muhammad mati pun tidak pernah mengaku Muhammad sebagai nabi. Jadi itu ya Bang, pernyataan tentang bertanyalah kepada ahli kitab, respon dari ahli kitab tidak pernah membenarkan bahwa ada nabi dari Arab gitu. Sedikit Bang, kurasa aku pengada tadi tidak budek ya. Kita sudah menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ragu. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah ragu, dia tidak bertanya kepada ahli kitab. Nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad bertanya kepada ahli kitab. Kurasa kuping Anda tidak budek, tapi kalau budek beli kata sekilo, kalau itu telinga Anda. Ya. Jadi gini Pak Ustadz, jangan bantah saya, tapi bantah pernyataan yang tulis di Al-Quran. Jika dalam keraguan, bertanyalah pada ahli kitab. Saya mempertanyakan pernyataan itu. Jika Bang, itu tidak memastikan dia ragu. Kata jika itu bisa berarti kalau kamu ragu. Maka tanya ahli kitab. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah ragu. Oke, nggak apa-apa. Jika memang begitu cara saudara menjawab, tolong kasih ukuran kepada saya. Dari mana Anda tahu bahwa Muhammad itu nggak ragu? Ukurannya sudah saya jawab tadi. Nabi Muhammad tidak pernah tanya sama ahli kitab. Ini membuktikan Nabi Muhammad nggak pernah ragu. Jadi apa yang diutarakan sama saudara Juma yang bertanya kepada pendeta yang tertulis? Nggak ada tanya sama pendeta. Tanya apa? Lanjut lagi. Tidakkah pernah pada permulaan penurunan wahyu Begini, Nabi Muhammad sama istrinya bertanya kepada pamannya. Begini. Jadi ketika kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah menanyakan, itu siapa yang datang kepadaku? Dia tidak meragukan akan kenabian. Dia tanya, itu siapa? Apakah nabi-nabi terdahulu juga pernah mengalami didatangi oleh Roh Kudus? Maka ahli kitab yang ada pada saat itu, bukan Kristen ya, tapi ahli kitab mengatakan, ya, Nabi Musa didatangi oleh Roh Kudus, Nabi Isa didatangi oleh Roh Kudus juga, dan yang datang kepadamu juga itu adalah Roh Kudus, dan sekiranya saya diberi umur panjang, saya akan menjadi pembelamu, karena pasti banyak dari umatmu yang akan menolak ini. Nah, ternyata setelah kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, sedikit pun tidak ada keraguan-raguan. Makanya sejazirah Arab menjadi pengikutnya, karena dia mengajarkan ajaran yang diterima, pewahyuan yang diterima dengan gagah dan sangat berani. Itu apa yang diterima, itu yang disampaikan. Ketika diperintahkan perangi, dia perangi. Ketika diperintahkan kasih, dia mengasihi. Apapun yang diterima pasti kemudian dijalankan. Tak ada keraguan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dikasih satu hukum, hukum itu harus terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika dikasih aturan, aturan itu harus kemudian menjadi satu patron dalam kehidupan sosial berbudaya pada zaman itu. Jadi tak ada keraguan bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah diperintahkan mengajarkan tentang zakat, maka semua sejazirah Arab harus bayar zakat. Ketika kemudian diperintahkan untuk mendirikan salat, maka sejazirah Arab harus salat. Tak ada keraguan. Berbeda dengan Tuhannya orang tetangga. Aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel, tapi keok. Gak mampu dia menegakkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Untung saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari pembantaian dan diganti oleh Yudas di atas tiang salib. Gitu. Begitu, Bung. Oke, bolehlah Ya. Anda coba membela kebenaran dengan cara
mengarang bebas. Itu fakta. Itu fakta. Nabi Muhammad SAW mengislamkan sejazirah Arab, bahkan hampir seluruh penduduk Indonesia. Untung ada Belanda yang mengurangi sedikit. Kalau Yesus, tak ada satupun manusia yang dikristenkan Yesus. Tunjuk satu manusia yang dikristenkan Yesus, ada nggak? Orang yang dikristenkan Yesus? Tak ada, Bung. Jadi begini ya saudara ya. Boleh Anda langsung melompat cara pikirnya. Oh iya, Sebenarnya memang kan itu fakta toh. Memang menyakitkan, tapi kan fakta. Pada permulaan wahyunya, Muhammad itu nggak tahu sama sekali apa yang mendatangi dia. Nggak Terus ada. buktinya sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apa wahyu pertama yang diterima Yesus? Saya bicara Nabi Anda dulu. Iya, makanya saya tanya, ini kan masalah keraguan. Yesus mengaku di dalam Wahyu 1 nomor 1 katanya, inilah wahyu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima yang mana? Yesus tidak pernah ragu-ragu. Yang kita bicarakan yang ini saya tentang tanya keraguan. wahyu pertamanya. Wahyu pertama yang Yesus terima. Pertanyaan saya, Anda belum jawab, saudara. Ini sudah 4.000 pertanyaan, saya cuma satu. Wahyu pertama, kalau kitab Anda itu betul-betul adalah firman Tuhan, maka pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Tuhan itu yang mana? Kaku lidahmu kan? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Yesus menurut wartawan Yohanes mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti dia menerima firman kan? Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus, kalau memang kitabmu itu adalah kitabnya Yesus, yang mana? Saya bisa menjawab itu semua, saudara. Ya, Tapi silakan. kamu harus jawab saya dulu. Sudah dijawab tadi Alkitab tidak ada menyembah Tuhan mantan mayat. Sudah dijawab kok. Silakan Anda jawab. Dari tadi kamu ditanya. Wahyu pertama, ayo silakan. Kalau agama Anda itu ajarannya Yesus, tolong tunjukkan agama wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di kitab kamu itu yang mana? Oke, Anda membuat sebuah pertanyaan dari ayat yang mengatakan bahwa segala firman yang telah kau berikan kepada saya telah kusampaikan kepada mereka, dan Anda mengambil itu untuk menjadikan sebuah pertanyaan bahwa Yesus ini pernah menerima firman. Iyalah, Begitu, pasti dia saudara? kan penerima firman. Iya, saya tahu cara berpikir Anda seperti itu mungkin. Ya, bukan Tapi mungkin, firman memang yang begitu. perlu Anda ketahui, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Aduh, ini yang saya tanya. Firman menerima firman. Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus dari Tuhanku itu yang mana? Supaya kita tahu bahwa agamamu itu adalah agama yang diajarkan oleh Yesus, buktikan mana firman yang pertama kali Yesus terima dari Tuhannya. Yang mana? Timotius yang mulia? Ataukah dari Paulus? Nah, dengar. Ini yang ya. mana? Pada mulanya firman. Kan saya sudah terangkan. Kamu mengambil ini untuk menjadi pertanyaan. Ya, Tapi kamu apa sih? Ini pertanyaan tahu. yang kamu punya kewajiban menjawabnya. Ya, Kau kan tapi kamu mengaku pastikan nih. dulu, saudara. Firman itu kan Yesus itu sendiri. Ini Kan? nenekmu kiper. Apa firman itu? Firman itu adalah kalam. Yesus itu manusia, anak Maria. Saya tidak butuh iman Kristenmu. Silakan Anda bungkus. Anda Yohanes bungkus. 1, saudara. Yohanes 1 sampai nomor 14. Seperti apa yang Anda ketahui tentang itu? Yang saya tanya wahyu 1, wahyu pertama yang diterima. Kalau di Rasulullah kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu pertama. Nah, Yesus juga menerima wahyu. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang mana? Nah ini biar saudara nggak pertanyakan terus. Sebabnya apa yang Anda pertanyakan itu nggak ada di sebenarnya. Loh, berarti Makanya, Yesus tidak menerima wahyu? Penting bagi Jibril untuk mengatakan baca. Berarti Yesus tidak menerima wahyu? Yesus tidak menerima wahyu. Wahyu apa yang diterima Yesus?
Yesus tidak menerima wahyu. Loh. Segala firman, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana perkataan pertama kali yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya? Mana? Jawab. Mana? Kan udah dibilangin. Apa itu? Karena firman itu sendiri adalah Yesus. Tidak bisa kayak begitu. Yesus itu penerima firman. Yesus itu diutus ke atas muka bumi ini untuk menyatakan firman. Saudara, alasan saudara apa? Kali apa? Loh, Yesus alasan saudara mengatakan di Yohanes 1 kan sudah dijelaskan. Oke, saya Siapa bacakan. firman itu? Itu bukan sabda Yesus, itu karangan orang yang tidak jelas. Sekarang begini, Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 14. Firman yang keluar dari mulutku adalah bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya Bang Suma, mana wahyu pertama, mana ilham firman pertama yang Yesus terima? Tunjukkan. Firman yang diterima Yesus yang adalah Yesus itu sendiri adalah manusia. Apa-apaan kau? Ayo. Bukankah Yesus itu nggak jadi manusia? Loh, itu konsep paganisme, itu konsep pagan yang dibawa oleh Romawi. Yang saya tanya ini Yesusnya. Konsep pagan mana yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Konsep pagan mana? Yohanes 1, Kolose 2, Filipi 2, itu. Yang menolak itu dikatakan antikristus atau anti Mesias. Kalau Anda berbicara antikristus itu adalah Kristen. Kristenlah antikristus itu. Mau bukti? Buktikan kalau Kristen itu antikristus. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Oke? Nah, Kristen kenapa menuhankan Yesus kalau Kristen menganggap Yesus itu Kristus? Kenapa Anda tuhankan? Sedangkan Kristus itu adalah manusia. Ayo. Ketika Anda menuhankan Yesus, itu sama dengan Anda anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu hanyalah perantara manusia yang diurapi yang datang kepada Bani Israel. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Lalu kenapa Anda tuhankan? Inilah yang dikatakan 2 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah orang yang bermata satu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dialah itu adalah antikristus. Yang menolak yang diurapi itu siapa? Loh, saya tidak menolak Yesus sebagai Kristus yang diurapin, manusia yang diurapin. Berarti kamu menerima bahwa Tuhan menjadi manusia. Ini kita karena katamu Kristus adalah Tuhan. Logikamu ini saya pakai. Logikamu saya pakai. Saudara, saya tanya, saudara, Kristus itu adalah jawab. Kristus bagimu tadi katanya kamu Tuhan. Saya tanya. Kenapa kamu tuhankan? Saya tanya dulu. Kita dudukkan dulu. Kita dudukkan dulu logikamu. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Pola pikirnya. Benarkan dulu pola pikirnya, baru bisa lompat Anda. Ini sama ikan teri pakai helm juga ini. Enggak. Yang saya katakan kepada saudara, antikristus itu adalah Kristen. Biar kamu bisa dudukkan sendiri perkara pikiranmu. Kenapa Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen itu antikristus? Karena orang Kristen menyembah Yesus. Dengan Anda menyembah Yesus, berarti Anda menolak Yesus itu Kristus. Kalau Anda menerima Yesus itu sebagai Kristus, mustahil Anda menyembahnya.
Karena Kristus itu sama dengan anak manusia yang Pertanyaannya, siapa yang menolak anak manusia yang diurapi? Anda. Macam mana orang Kristen menolak manusia yang diurapi? Buktinya Anda Tuhan kan? Lah, makanya karena itu saya bertanya kepada saudara, kenapa Anda menolak? Saya tidak menolaknya, saya mengakuinya. Berarti Dia Anda adalah mengakui orang. Yesus Tuhan. Bukan Tuhan. Ikan peri pakai helm. Logikamu lagi ini, logikamu lagi yang saya pakai. Dengarkan. Coba Makanya polanya coba ubah definisikan dulu. Kristus. Iya. Kristus itu apa? Kristus adalah, simpelkan dulu saudara. Nah, itu kan? Nah, tengoklah, Kristus inilah yang itu dikatakan Tuhan apa Al-Quran. bukan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Kau selalu bikin makar penipuan. Wah, makaru, kau ingin menipu di sini. Padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri. Apa itu Kristus? Kristus itu adalah manusia. Apa itu Theos? Apa itu Elohim? Apa itu Rab? Apa itu Allaha? Allaha, Theos, atau Tuhan, atau Rab, itu adalah Khalik, bukan manusia. Sedangkan Kristus adalah manusia. Barang siapa yang menyembah Kristus, berarti dia menyembah manusia. Barang siapa yang menyembah Kristus, berarti dia menteoskan Kristus. Barang siapa yang menteoskan Kristus, berarti dia menolak Yesus. Sebentar. Ini Anda masih pakai sudut pandang Islam. Saya bertanya kepada saudara, Tuhan bagi Anda itu apa? Tuhan itu pencipta. apa? Tuhan itu penciptanya Yesus. Pencipta Yang apa? menciptakan Yesus itu adalah Tuhan. Pencipta manusia. Penciptanya Yesus. Pencipta manusia. Yang menciptakan Yesus itulah Tuhan. Pencipta manusia. Yesus manusia. Dia dicipta oleh Tuhanku. Jangan kau bilang dia kodok, apalagi ayam. Jangan. Yesus itu manusia. Titik. Jadi Tuhan menurut Anda apa? Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Yesus. Yesus Itulah manusia apa? Apa ayam? Kau bilang Yesus ayam? Hah? Anak ini udah 3 kali bolak-balik masih nggak paham. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Dajjal itu? Siapakah setan itu? Setan itu adalah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengajarkan dan tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Itulah setan. Kau terima enggak Yesus itu datang sebagai manusia? Terima. Kenapa kau tuhankan? Kalau kau terima dia sebagai manusia. Pertanyaannya, siapa yang Kenapa menolak? kamu tuhankan? Loh, buktinya Anda menolaknya karena Anda menuhankannya. Saya tanya, apakah Tuhan Anda manusia? Tuhan saya bukan manusia. Nah itu Tuhan saya menjadi manusia. Saya nggak tolak. Tuhan Anda menjadi manusia. Yes. Oke. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ketika dia menjadi manusia, dia akan menjadi manusia. Nah, Gak mungkin ketika dia menjadi manusia, Tuhan. ketika dia menjadi manusia, di dalam data Yohanes 5 nomor 30, aku manusia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul? Ya, justru karena itu. Justru karena itu ikan teri pakai dalam helm. dirinya dia itu ada Tuhan. Dengarkan saya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan Anda tuh. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, makhluk manusia yang bernama Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Lidah kaku, mulai keluar darah dari mata. Tuhan menjadi manusia dan ketika dia menjadi manusia, ketika dia terperangkap dalam keadaan manusia, dengan mulutnya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini ya, saya kasih lalu manusia,
lalu kasih manusia pemahaman yang sama ini, kamu. lalu manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana caranya bisa menjadi Tuhan? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Kekuatan dari mana yang mensuplai dirinya sehingga dia bisa menjadi Tuhan? Itu Baterai polanya, merek saudara. apa? Aki Itu merek polanya. apa? Genset Bentar, merek jika- apa yang bisa mencas dirinya sehingga yang tadinya Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan? Jawab saya. Aku tidak dapat berubah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Untuk menjadi ayam saja aku tak sanggup, apalagi menjadi Tuhan. Tetapi Dia adalah Tuhan bagimu. Pertanyaan saya, siapa yang membuat Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Siapa? Tidak ada yang membuat Yesus itu jadi Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu yang bisa membuat dirinya jadi manusia. Itu Lalu yang menjadi, perlu kamu lalu menjadi pahami. Tuhan. Oke, saya ikuti alurnya. Tuhanmu jadi manusia. Nah, sekarang setelah dia jadi manusia, masuk ke kandang ayam. Masuk ke kandang manusia. Begitu dia mau keluar dari kandang manusia menjadi Tuhan lagi di luar sono, siapa yang membuatnya bisa keluar dari lingkungan manusia menjadi Tuhan? Siapa? Lidahmu kaku kan? Kaku kan lidahmu? Bentar, saya terangin lagi ya. Silakan. Tuhan menjadi manusia dan ketika dia menjadi manusia, dia mengaku apa? Tidak bisa berbuat apa-apa, berarti sah. Nah sekarang karena kalau dia bisa berbuat apa-apa, kita sudah sampai level itu. Kita sudah sampai level itu. Sekarang bagaimana Tuhanmu kalau kamu sampai level sudah itu, sampai level itu. Sekarang Tuhanmu yang manusia saya ini. uji kamu, saya uji sekarang logika kamu. setelah Saya uji sampai kamu. pada level itu, dengarkan, jangan kau seperti Rudi Yohanes kau. Ikan teri pakai helm, udah tidak ada ilmu, sombong kau. Tuhanmu yang sudah terperangkap dalam dimensi kemanusiaan, bagaimana caranya dia bisa seperti satria baja hitam berubah? Bagaimana caranya Tuhanmu yang manusia ini merubah dirinya kembali menjadi pencipta langit dan bumi sebagai penguasa, yaitu sebagai Tuhan? Bagaimana caranya? Siapa yang membuatnya? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya. Untuk sekedar makan pepaya busuk aja dia sudah nggak sanggup. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Dia sudah terperangkap jadi manusia. Dia tahu hari kiamat tak bisa. Ayo, membuat buah ara berbuah tak bisa. Ayo, bagaimana caranya dia yang sudah jadi manusia pelangak pelongok sana sini, ngok. Gimana caranya bisa menjadi Tuhan kembali? Ayo, kasih saya data. Oke, bagaimana cara dia untuk menjadi Tuhan kembali ketika dia menjadi manusia kan? Iya. Kan udah diawali dengan pernyataan tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai manusianya. Makanya karena masih ada Tuhan dalam dirinya, makanya dia bisa membangkitkan dirinya kembali. Sebab kalau dia mengaku sendiri, dia menjadi manusia, dia bisa berbuat apa-apa jadi manusia. Maka pertanyaan saudara itu berlaku di situ. Ikan teri pakai helm. Ikan teri pakai helm. Tuhanmu menjadi ayam. Oke, misalnya nih, ada ayam menjadi sapi. Sapinya ingin menjadi kembali seperti ayam. Tapi sebagai sapi dia berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaannya, si sapi ini untuk menjadi ayam, siapa yang membuatnya bisa menjadi ayam kembali? Jawab. Oke, saya ikuti. Ayam menjadi sapi. Ayam menjadi sapi, dan ketika menjadi sapi, si sapi ini mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi sapi seutuhnya. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masih ada sayap di si sapi ini. Masih ada bukan sayap. sapi itu namanya. Sapi campur ayam. Itu bukan sapi namanya, itu bom. Pengakuannya. Dasar lu. Ini konteks logikamu, begitu cara berpikirnya. Bagaimana ketika dia mungkin menjadi sapi, kamu pernah sebenarnya tidak dia melihat nggak ada sapi punya sayap? Konteksnya, ini pengambilan konteks, saudara. Pencocok logikan konteksmu. Itu makanya aku bilang kau itu tidak masuk akal. Agama kau itu akal-akalan. Bukan nggak masuk akal. Akal-akalan. Agamamu itu irasional. Mana ada sapi pakai sayap? Akalmu yang nggak masuk, saudara. Akalmu yang nggak masuk. Tuhanmu, kamu Tuhanmu mengambil datang contoh. di dalam Kolose, dengar, dalam Filipi 3, Filipi 2, nomor 6, nomor 7.
Dia tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Tuhan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba menjadi manusia. Nah tuh, bahkan taat sampai mati, dibunuh orang di atas tiang salib. Nah tuh, sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang sudah menjadi manusia ini, mulutnya sendiri yang berkata, aku Tuhannya si Gepeng ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, terus dari mana narasi yang kamu bangun? Pada dirinya masih ada sayap. Ilmu dari mana itu? Sementara dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau diriku dan aku sendiri berarti semua unsur, semua daya, semua upaya, semua kekuatan yang ada pada diriku tak bisa lagi, Cak Ayu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kemudian manusia lemah ini yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini bisa menjadi pencipta yang maha kuasa? Oke, itu pertanyaannya sama saja. Sapi Manusia bersayap. lemah ini, ya, artinya kamu udah mengerti. Artinya kamu udah mengerti manusia dan Tuhan udah kamu mengerti. Manusia yang lemah ini, artinya manusia yang lemah ini, ya, dalam pengakuannya tidak bisa berbuat apa-apa. Cocok nggak? Ya karena Tuhanmu sudah menjadi manusia, kuclok. La haula wala quwata illa billah. Cocok nggak itu? Cocok nggak? Biar masuk dalam logikamu. Cocok nggak jika manusia yang lemah pada hakikatnya? Makanya Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Cak Ayu. Kenapa bisa? Tuhan nggak menjadi? Ya tidak bisa Tuhan itu menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, itu dongeng namanya. Mana ada Tuhan menjadi manusia? Bilangan Tuhanmu yang nggak 23. bisa. Tuhanmu yang nggak bisa jadi manusia karena Tuhanmu banyak mustahilnya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, berarti Tuhan bisa menjadi ciptaan. Loh, kenapa nggak bisa? Kenapa kamu membatasi? Nah, yang menciptakan Tuhan yang tercipta tadi itu siapa? Tuhan pencipta. Ya, Tuhan menciptakan dirinya sendiri gitu. Tuhan pencipta. Bisa menciptakan dirinya sendiri. Manusianya Yesus itu loh, yang menciptakan manusianya Yesus. Berarti Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Dengarkan manusia gepeng. Kalau ada ciptaan, meski kau kasih gelar Tuhan, tetap aja namanya ciptaan. Berarti Yesus itu adalah sama dengan Tuhan ciptaan. Parah. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan ciptaan. Gimana kemana lagi Anda? Yesus bukan Tuhan ciptaan. Tadi Anda sudah mengakui Tuhan itu sendiri yang menciptakan dirinya menjadi manusia. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ciptaan. Dah selesai. Loh, memang. Memang udah diakui udah. Manusia Yesus itu diciptakan. Manusia Yesus itu diciptakan di rahimnya Bunda Maria. Berarti Kristen menyembah Tuhan ciptaan. Selesai. Kemanusiaan, ingat ya. Nabi. Ingat ya bro. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kamu sudah mengakui, Bung, Tuhanmu Yesus itu adalah Tuhan ciptaan. Satu-satunya agama yang mengakui dirinya menyembah ciptaan Tuhan hanya Kristen. Giwel. Sudah kubilang ente hanya ikan teri pakai helm biar dianggap besar. Gue mau kasih lo pertanyaan sederhana, dengerin. Udah Tuhanmu, udah Tuhan ciptaan, udah selesai. Silakan Bang. Giwel, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Jawab. Gini bro, kamu terlalu jauh tentang. Saya ulang kembali. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Jawab. Diam. Saya ulang ya. Udah selesai. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Jawab.
Logikamu gimana, bro? Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan itu ada? Kan begitu simpelnya. Iya, apakah masih ada Tuhan? Premismu gimana? Tuhan menjadi manusia. Ingat, Tuhan menjadi manusia itu ada dong. Ya, Tuhan menjadi manusia, hei. Iya, kenapa kamu bilang tidak ada? Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu cuma satu. Tuhan menjadi manusia itu tetap masih ada Tuhan dong. yang Tuhan satu yang menjadi ini, manusia itu ada. ketika Tuhan yang satu ini merubah diri menjadi manusia, Tuhan di situ ada berapa? Oh, Tuhannya itu, Tuhan yang merubah diri itu kan Tuhannya. Iya, saya tanya samamu. Nah, itu Tuhan kan itu satu. susah banget di situ. Tuhan itu satu menjadi Iya, manusia. Tuhan yang menjadi manusia itu Setelah tetap Tuhan yang Tuhannya. satu ini menjadi manusia, Tuhan pada saat yang satu ini menjadi manusia, wujud Tuhan pada saat itu apa? Wujudnya manusia. Manusia itu pintar. Nah, sekarang sekarang Tuhan yang sudah menjadi manusia ini tinggal satu, yaitu yang menjadi manusia. Nah, tak ada lagi Tuhan yang lain, tinggal Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan itu tinggal Yesus, ternyata Yesus ini adalah Tuhan ciptaan. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kemudian membuat kandang, masuk dia dalam kandang itu sendiri menurut saudara, jadi manusia dia, ternyata dia terpenjara oleh keadaan kemanusiaannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pertanyaan saya tadi, siapa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali? Jawab. Oke, ketika Tuhan masuk dalam kandang dan terperangkap di situ, ingat dia ada masuk dalam kandang itu jadi apa dulu? Jadi ayam. Oh, jadi ayam. Lihat pengakuan dari ayam ini. Lihat pengakuan dari ayam ini. Bagaimana pengakuan dari ayam ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Jadi ayam ini enggak sepenuhnya. Yang bicara tadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, Ayam. ini siapa? Ayam. Tuhanmu kan? Ayam. Tuhanmu kan? Ingat. Tadi kamu masuk kandang, terperangkat. Kau jangan Kau larikan, ceritakan itu cuma ayam. analogi supaya kau itu sehat. Tuhanmu menjadi manusia. Ya. Tuhanmu tinggal satu, memang satu katamu, yaitu Yesus. Nah, Dalam pengakuan manusianya gimana? Tuh. Memang dia menjadi manusia 100% atau 50%? 100%. Dalam pengakuannya gimana? Ya, berarti 100% manusia. Iya, pengakuan kalau 100% manusia itu harusnya gimana? Lemah dong. Ya lemah memang. Kan dia mengaku. Nah, dia kan mengaku. Dia tidak bisa karena dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti fix dia 100% manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, yang berbuat dalam dirinya Yesus siapa? Pertanyaannya adalah, manusia ini bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan kembali? Pengakuannya gimana? Kembarannya Kemanusiaan Rudi ini Yohanes. tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, saudara. Ya, kamu harus mengerti itu. Iya, terus untuk menjadi Jadi Tuhan, manusia ini sudah mengaku iya, bahwa untuk menjadi manusianya Tuhan tidak kembali, bisa berbuat apa sendiri. untuk menjadi Tuhan kembali, bagaimana caranya? Untuk dia menjadi Tuhannya kembali, ya tetap dalam dirinya dia kan bukan 100% manusia, ada Tuhan. Tadi dibilang 100%. Tadi dibilang 100%. Saya ulang pertanyaannya. Mudah-mudahan kamu bisa gila permanen. Yesus ini 100% manusia atau cuma setengah manusia? 100% manusia yang mengakui lemah. Nah, 100% manusia. Berarti sudah tidak ada lagi unsur ketuhanan pada dirinya. Betul? Loh, namanya manusia kan beda sama Tuhan. Iya, makanya saya tanya. Yesus mengaku 100% manusia. Berarti pada diri Yesus tidak ada lagi 1% pun unsur ketuhanan. Betul? Brother, namanya kalau unsur manusia nggak ada 100% pun unsur Tuhan. Nah, berarti dia tak ada unsur ketuhanan pada dirinya kan? Apa pengakuannya kemanusiaan ini? Jangan kau bertele-tele. Hei. Yesus 100% manusia, berarti tidak ada sedikit pun unsur ketuhanan pada dirinya. Betul? Pengakuannya gimana?
Kok jadi Yesus yang kau jadikan acuan? Yesus itu tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan yang jadi manusia, kucluk. Pengakuannya Yesus tidak itu pernah imanmu. mengatakan Itu imanmu. Itu imanmu yang menuduh dan memfitnah Yesus, menuduh Tuhan. Makanya dikatakan antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun yang menyangkal Anak. Sekarang saya tanya, sehat kalau dalam membaca itu menalar juga pentingnya. Ikan teri pakai helm kayak Udah gini. 100%. Kau itu hanya ibaratkan tabung gas yang dikasih roh sampai kau bisa bicara kau. Otakmu itu nggak berfungsi kau. Jadi manusia, dengarkan tanpa saya. cacat dalam pengakuan. Logikamu saja yang dibutuhkan di situ, brother. Logikamu saja. Jangan kau panggil brother sama saya. Saya tidak pernah bersaudara dengan monyet. Tuhanmu, dengarkan. Hanya disentuh sebuah akal sehat. Tuhanmu memahami itu saja. Tuhanmu Sulit bagi menjadi manusia 100%. Tidak ada lagi unsur, tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya lagi, meskipun 0,1%. Pertanyaan saya, manusia 100% ini bagaimana caranya merubah dirinya yang 100% manusia menjadi 100% pencipta langit dan bumi? Bagaimana caranya? Sebab kemanusiaanku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan? Ya Tuhan yang dalam dirinya itu. Nenekmu kiper, udah turunkan. Orang gila ini. Gila. Bilang tadi, di dalam diri Yesus apakah 100% manusia? Ya, 100% manusia. Lalu siapa yang membuat menjadi Tuhan? Dirinya sendiri, yang ada dalam dirinya itu adalah ketuhanan. Dasar pemakan babi. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat jarimu. Mungkin itu bisa jadi vitamin otak supaya otakmu bisa berfungsi dengan baik. Tak ada orang Islam yang bisa kebodohi dengan konsep paganisme yang kayak gitu. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, orang-orang kafir itu lebih hina dari seekor monyet. Di mana dalilnya? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka orang-orang kafir seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat ada hewan ternak. Ulaika humul, mereka. Kalau ayam yang saya temani ngobrol, hei ayam, kenapa kau menuhankan manusia? Wajar ayamnya bingung karena tak berakal, wajar. Ini manusia dikasih kepala, dikasih otak, dikasih kesempurnaan fisik, ditanya seperti itu, lebih bahlul daripada seekor padale. Dasar gorila. Udahlah, capek ngomong sama orang tak berakal. Dibilang sinting, gila dibilang gila, sinting. Kita pun ikut-ikutan gila dibuatnya. Dibilang gepeng sek deh. Cek dan gepeng. Emang sangat parah. Berhenti menjadi Tuhan, jadi manusia. Bahaya. Tuhan 100% menjadi manusia. Berapa persen? 100%. Berarti tak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Iya. Bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Ya itu kemanusiaannya memang tidak bisa, tapi ada unsur Tuhan di dalam. Mau kucakar temunya. Kalau dekat dari saya bicara kayak gitu, kutumbuk mulutnya pakai sandal jepit. Mestinya bukan kata-kata Tuhan menjadi manusia. Mestinya kalau dia pinter tuh, Tuhan ikut masuk ke dalam diri manusia. Gitu. Harusnya Tuhannya merasuki anak Maria. Jadi Yesus ini hanya kerasukan Tuhan. Nah itu. Itu harusnya ini jadi bulat. Tapi tidak bisa juga dia mengatakan kerasukan Tuhan, Bang Handi. Kenapa? Banyak kelemahannya. Tidak, karena di dalam Kolose 2 nomor 9 yang pada dirinya semuanya itu adalah Tuhan. Coba baca. Iya, ya betul. Iya. Apapun yang ada pada dirinya itu Tuhan semua tuh. Ya, bahkan aduh parah ini. Parah. Terus kalau dia Yesus ada Tuhan di dalam dirinya, kenapa dia
istirahat. Kenapa dia tidur, makan gitu. Ya, yang tidur kan kemanusiaannya Bang Handi. Tapi yang bahaya ini Bang Handi, kenapa dia takut? Kenapa dia takut kepada malaikat? Takut dia. Malah malaikat memberi dia kekuatan. Nah, itu dia. Pokoknya, aduh, bahas ini kita ikut-ikutan sedeng dibuatnya lah. Intinya. Ini semua gara-gara siapa? Gara-gara Santo ini. Bilang sede, dibilang gila sih, dibilang sedih gila. Ya terpaksa lah teman-teman kita katakan seperti itu kan, kita ajak diskusinya kan baik tuh. Iya. Tapi karena dia ngajak kita seperti itu ya, sedikitlah kita terapi dia kan, bagi waras sedikit. Aduh. Tapi kenapa ya Gurunda? Maksudnya pemaparan Gurunda itu kan sudah sangat jelas ya. Cuman kenapa ya mereka ini itu tadi khatamallahu ala qulubihim. Nah, sama ketika kita katakan kan, ini cincin yang kamu jual ini cincin apa sih? Cincin ini Pak, emas. Berapa persen kandungan emasnya? 100% Pak. Oh gitu. Apakah pada emas ini ada unsur besi di dalamnya atau unsur timah? Ada juga Pak. Berapa persen? 100% juga. Cuk kadama lento ulu, peda ulu, cilla ulu. Ngapa nak kule gimpe? Nupakanan jo cincin 100% emas. Di waktu yang bersamaan 100% juga karet. Lama. Anak centili petolotoloi. Anak meong. Aduh. Kan reko pada le. Balala duduk. Lanjut dulu. Saya mau makan dulu, lapar kan dengan kita hadir. Anak centili kan. Sakit terus saya. Tapi memang paling sulit ini kalau topik. Makanya topik-topik inilah dihindari oleh pendeta-pendeta yang sudah bergelar STT itu. Dia nggak mau, dia menghindari topik ini. Paling ini basic, sebenarnya basic. Piti-pitinya Isra Soru mengatakan bahwa apa salahnya Tuhan itu menjadi manusia karena dia maha kuasa. Berbeda dengan Tuhannya umat Islam itu tidak maha kuasa karena tidak bisa menjadi manusia. Gitu ya. Yang salah itu kalau manusia menjadi Tuhan. Isra Soru lupa. Waktu dia menjadi manusia, tadi pembahasannya Bang Juma, is oke lah menjadi manusia. Kemudian dia kan menjadi Tuhan lagi. Lupa Pak Isra Suruh di sana. Kenapa dia nggak stay di muka bumi ini? Dia kan udah kembali menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan sederhananya adalah siapa yang menjadikan manusia Yesus ini menjadi Tuhan kembali? Itu pertanyaannya yang sederhana. Nah, kalau mereka Bible tentu akan membaca surat Paulus. Ikan Yesus kembali menjadi Tuhan adalah tulisan Paulus, terutama yang tertulis di Roma 14:9 itu. Betul Santo? Betul. Nah, sama di Kisah 2:36 kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Jadi Tuhan menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan. Kemudian mati di tiang salib, hidup kembali menjadi Tuhan. Nah, mestinya Pak Pendeta Isra Soru juga paham itu. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan Isra Soru mendengarkan di luar sana. Bang Handi, sorry Bang Handi. Iya. Coba lihat di belakang Bang Handi itu apa itu yang besar Bang Handi? Di belakang Bang Handi itu. Kepalanya bom-bom. Bukan. Sapi terbang Bang Handi, sapi terbang. Oh. Sapi terbang. Ya malam Jumat ini. Ya, siapa tahu ada benar bom-bom. Pak, siapa ini? Eliandra. Malam Pak, pagi. Waktu diskusi kayak gini, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Dia jawabnya ada. Tuhan ada di mana waktu Tuhanmu menjadi manusia? Ada dalam diri manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan.
Saya jawab lagi, kalau begitu Tuhanmu nggak menjadi manusia, Tuhanmu masuk ke dalam diri manusia. Serba salah memang ini, serba salah. Karena Yesua Masya atau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Tamunya mau disapa. Ah, ini dia nih. Wish. Mati meja. Muslim kali ini. Bang Midi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini asli Bang Midi. Fotonya. Hah? Oh, malam Jumat jangan bikin kaget-kaget. Ini kalau naik di motor ini sebelum bertanya udah diturunkan. Ini asli apa? Bukan sapi terbang ini. Sapi bersayap. Jangan ini aku. ini kalau ditanya di remote ini Anda Muslim ya mau bertanya ini langsung diturunin ini. Bang Midi silakan Bang Midi. Ini kalau foto asli nggak apa-apa diteruskan Bang. Kalau bisa nyukur gitu. Ini nyukur semua lah Bang. Ya. Enggak, soalnya gini Bang Andi. Bang Andi yang tanya saya ini jadi keriting samping-samping. Jangan tapi terbang ini. Yes. Ini ada orang nggak kayak ini ada orang kayak gini aslinya nih ada. Enggak lah editan lah ya enggak. Mudah-mudahan nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lah. Enggak. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Aduh. Ya silakan Bang Midi ada yang mau disampaikan? Enggak, siapa-siapa aja. Ini semoga kita sehat semua, Abang Luma. Digedein. Enggak dibesar. Digedein. Aku kumis lagi. Digedein lagi. Ya silakan Bang. Udah keluar keringat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dua. Pergi. Itu Mbak D. Malam Jumat Mbak Billy naik kayak gini aku nakutin. Kayak sapi terbang. Ya Allah. Aduh. Jadi anak buah Isra Soru ini malam dari sore saya hadapi anak buah Isra Soru gitu ya. Yang selalu berprinsip Tuhan menjadi manusia. Ini loh Pak Isra Soru. Kalau sering Anda mengatakan karena dia maha kuasa terus dia bisa menjadi manusia, justru itu kemahakuasaannya terbatas Pak. Waktu dia menjadi manusia, berhenti dia menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia. Gitu loh. Kemudian dia kembali menjadi Tuhan. Siapa yang menjadiin dia Tuhan? Udahlah Pak Isra suruh itu piti-piti Anda dihapus supaya tidak banyak orang mengadopsinya masuk ke room ini. Kasihan kan kayak tadi. Itu ya Pak Isra suruh mulai didengerin lah. Gak ada itu Tuhan menjadi manusia. Manusia itu baru bener. Belum lagi prosesnya menjadi manusia. Dia melalui kandungan. Gimana itu? Kira-kira itu. Kalau udah membahas kandungan, ini Santo di ahlinya nih. Datang dari atas, keluar dari bawah. Kan terkunci dalam kandungan. 9 bulan lagi.
Tadi perumpamaannya ayam jadi sapi. Apakah ketika ayam jadi sapi, sapi ini masih ada unsur ayamnya? Ada katanya. Sapi bersayap. Bisakah kemudian sapi ini ketika dia jadi sapi dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya sapi ini bisa kembali berubah menjadi ayam? Jawabnya, ya bisa. Karena pada sapi tersebut masih ada sayapnya, kata dia. Sapi menjadi ayam, tapi di dalam diri sapi masih ada keayaman ya. Makanya sapinya bersayap. Ya kalau begitu salah argumentasinya. Ayam masuk ke dalam diri sapi. Bami lagi kurang ngajar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya sudah soknya bicara, wah so intelek kali, wah ikan teri pakai helm, itu lagi dia. Sama seperti Om Poot. Om Poot itu menyerah sebelum bertanding. Oh panjang kali dia chatnya, ujung-ujungnya kabur, nggak jadi. Kirain dia udah mualaf, Gurunda, belum? Enggak ya? Enggak lah, orang kayak gitu justru susah ya Bang Juma ya. Susah. Susah. Orang kayak gitu susah. Karena dia udah paham yang benar tapi masih ingkar. Sebenarnya dia paham bahwa Islam itu, dia ngomong yang baik. Kristen itu apa sih kata dia? Agama Islam itu sempurna, semua ada aturannya. Justru dia mengingkari udah yang sempurna yang dia tahu itu. Ini lebih sulit loh. Itu zalim namanya. Itulah yang jatuh pada posisi zalim. Innallaha Allah mengatakan ulaika hum, kepada orang mereka. Allah mengatakan terhadap mereka ini, waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kemudian tidak beri petunjuk pada orang-orang yang zalim. Zalim lah itu namanya. Dia sudah tahu yang sebelah kanan ini nasi, yang sebelah kiri ini pupuk urea. Yang dia telan pupuk urea. Adaga, dompal, kardoba. Dia sudah tahu ini yang nasi, ini yang pupuk urea. Nah, disuruh makan, makanlah. Yang menurutmu itu baik. Diambil pupuk urea dia makan. Dasar, itu namanya zalim. Lebih sulit dia itu. Kayak Pak Midi nih, rambutnya nggak mau. Ini rambutnya ini pakai anti badai ini. Ini kalau datang angin ribut ini, angin ributnya yang lari. Jadi teman-teman di follow beliau. Nanti kalau di tempat kalian itu ada angin topan atau angin badai yang kayak terjadi di Bandung kemarin, telepon segera biar datang Bapak ini. Ini Banyuma ini Bami Bini kalau ada di parkiran motor nggak bisa beda yang mana helm yang mana. Bisa-bisa orang salah ambil. Cuman pesan saya Bang Midi, ini pesan dari ya sebagai saudara ya, sebangsa dan setanah air. Itu Pak, kalau kita melihat tanah yang gundul kena air hujan, insya Allah 2-3 hari itu akan tumbuh rumput. Nah, pesan saya, kalau Anda sudah melihat ada awan gelap mau hujan, tolong berlindung Pak. Takutnya nanti kena rintik-rintik hujan, tumbuh rumput di atas kepala. Bisa nanam sawit. Ya Bang, alhamdulillah Bapak cuma nggak disuruh kasih gemuk juga ada di. Aduh. Ini lu lihat di bawahnya ada Abdul ini nengok terus ke Bami di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Abdul. Bang, itu Bang Midi Paulus tuh. Jangan Pak, jangan menyebut kayak gitu, nggak bagus. Bunda Rahma itu. Jangan, nggak boleh. Apakah ini rambut tren 2004? Iya betul.
Rambut tren 2024. Kata Mbak D ini rambut tren 24, bukan. Ini yang sering hilang sapu hijau di musola ini. Ternyata dia pelakunya. Allahu Akbar. Enggak mau nanya serius Bang Medi. Bang Medi, ini Anda pakai ini Anda serius apa kebetulan nemu apa gimana? Enggak, daripada sapinya bersayap lebih baik kepala saya Bandi. Oh, kepala bersayap. Kepala bersayap. Ya. Masuk. Luar biasa. Enggak, itu editan kan. Tapi ini foto abang. Ya betul, asli itu Bang Juma. Allahu Akbar. Masya Allah. Fotonya. Fotonya sendiri. Allahu Akbar. Oh, foto sendiri diedit. Iya, ada temannya Pak Bom. Bang panjang umur 70 tahun begini jadinya. Tinggal pasang bulu ini jadi sapu ijuk. Aduh, Masya Allah. Ya malam Jumat ini, subuh Jumat kita Mbak D tadinya tertidur, ada Mbak Midi bangun lagi Mbak D itu. Marah besar beliau marah besar. Dia bilang gini, pengen rasanya kuratakin jantungnya dan keludahin ginjalnya. Yang itu tadi yang menghujat itu, dia kan manggilnya Mamat tadi kan? Iya kan? Siapa dulunya orang Bone ini? Tumbeng orang Bone dari mana malam-malam orang Bone ini? Habis jual sukun. Saya dari pasar. Dirungkatkan. Oh gitu. Aduh. Katanya dari sini dia, ini siapa ini? Bisidikin. Mana berani dia naik ke sini. Ada tepin-tepin tadi di bawah. Itu Bisidikin dari komalnya sahabat semua. Enggak tahu lah, saya enggak perhatikan kecoa kayak gitu. Ya itu sama tata. Sebenarnya begini ya, mereka sebenarnya udah sepi peminat. Seperti Walabu semuanya gitu lah, supaya mereka punya nama lagi. Ya mereka ingin berusaha diskusi kembali dengan Banyuma, supaya mereka nanti itu akan mereaksi videonya sendiri gitu loh. Pinter dia. Jadi direkam dulu, habis itu nanti giliran Banyuma bicara dia skip, dia ngomong lagi gitu. Jadi dia debat atas rekaman itu, nanti direaksi ulang seakan-akan dia mengalahkan Banyuma. Inilah licik-liciknya si Walabu ini. Jadi dia edit ya Bang Handi. Iyalah, lihat aja di ininya, video-videonya. Nah saya pikir masih punya telinga kah Walabu? Ini Walabu dari dulu kita udah blacklist kok, mulai dari grup Zoom. Di Zoom kita udah blacklist. Saya pertanyaan saya Bang Handi, dia masih punya telinga apa tidak? Punya tapi budak. Tidak, soalnya kalau dialog andalan ini telinganya. Potong telinga saya. Sudah Walabu. Harusnya jangan potong telinga, rapikan gigi aja yang gigi depan. Potong kulup. Aku nantang Banyuma. Juma mana? Aku nantang dia diskusi debat. Ya lo yang nantang tapi lo yang dibayar, gimana sih? Mestinya kalau nantang itu gitu ya, datang ke Jakarta siapkan tempat gitu. Woi ustadz seluruh Nusantara, ya siapkan tempat saya mau lawan. Siapa lu mau disiapin tempat? Tempat lu itu di kandang babi Rudi, bukan di sini. Mungkin masuknya kandang domba Bang Handi. Nggak layak. Gak layak itu, dua itu anak Batak tuh sama Rudi nggak ada gunanya itu, teman-teman dinaikin di komal-komal Muslim, ngotorin doang bener.
Masalahnya mereka penghujat. Kalau bukan penghujat sih ya kita layani. Dalam arti kata menghujatnya itu dia tidak memahami isi Quran. Tapi so tahu dan ngotot. Iya. Pansos itu berusaha memanaskan suasana, kemudian nanti kan kalau ada yang nge-kick, nah pindahlah dia. Aku di-kick, kalah dia debat, ujungnya saya di-kick. Kan gitu nanti framingnya. Gitu. Benar Bang Handi. Betul sekali. Ya benar itu Bang Robi. Lebih parah lagi ngajak Bang Juma ke Israel debat. Gimana ceritanya? Sampai di sana nggak tahu siapa yang diludahin. Dialah. Oh dia. Coteng lah. Oteng yang diludahin. Orang Yahudi itu mana berani menghina Islam. Dia paham mbak sembahnya sama. Nah, kalau mereka di sana orang bawa salib, orang lagi ibadah, bawa salib. Diludahin. Ya diludahin sama bocah. Bocah lagi. Sapi terbang naik lagi. Ada lagi Bang Midi. Bang Midi gimana? Tanah warisan udah dijual? Belum, tunggu mati satu lagi. Waduh, kelamaan Bang. Kita mau bikin salon ini. Bikin salon. Bang Midi tinggal di mana sih? Di Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Di Langsa? Enggak, di kota Madianya. Oh, kota Madia, Banda Aceh. Tapi di sana itu benar masih berlaku ya polisi syariah? Polisi? Aceh, Bang Andi tahu kepanjangan Aceh? Canda ya, nggak boleh. Enggak bercanda. Ada cara enak hidup. Nggak boleh begitu. Mana bercanda tuh? Ada sih cara enak hidup. Nggak boleh, itu kampungmu nggak, jangan. Enggak, iya memang iya kayak itu, Bandi. Aceh, si Cina, India, Cina, Eropa, India. Bahasa Aceh kan kayak itu dia. Ada ini nih. Ada orang dari Pancur Batu nih. Ya, yang aku tunggu-tunggu ini. Ya, sekarang kita nonton Bang Midi versus Darni. Ya. Iya, versus ntar lagi aku dihantam orang. Kalau Bang Midi ini rambutnya mancur kiri kanan. Kalau Bu Darni ke bawah kiri kanan. Kalau dia bersayap. Oh iya ini. Versi ceweknya Bu Darni. Iya kan? Tuh, coba. Coba lihat Bu Darni Apa? tuh. Apa Bang Handi? Model rambutnya Pak Bang Midi itu ya melambai kiri kanan. Kalau Mbak Bu Darni kan ke bawah kiri kanan. Bukan itu kesetrum kali. Korslet itu. Korslet. Aduh. Kena puting beliung. Aku mau bertanya. Tanya apa? Tanya sama saya aja. Enggak lah. Aku mau tanya Bang Handi dulu yang jawab. Apa sih Bu Darni? Tapi kita hanya setengah jam ya, ngantuk aku. Bu Darni selalu datangnya di Mike Nexo. Enggak, aku di bawah-bawah lo nonton. Aku kan dengar-dengar. Aku mau belajar-belajar. Itu tadi topinya Tuhan menjadi manusia. Aku Dani juga. Mendarni tadi topinya Tuhan menjadi manusia. Aku kan kata teman-temanku belum bisa untuk naik ke sini. Ini aja aku entah kenapa naik lagi. Semalam udah janji. Lalat diingkari. Siapa itu? Biasalah. Biasalah teman-temanku yang seiman. Janganlah hadir ke situ katanya. Sedikit. Ya kan enggak. Ya pastilah aku dengarkan teman-temanku.
Iya juga lah, sampai di sini nanti kalian goreng-goreng aku. Tuhanku kalian hujat-hujat. Paulus Rasul kami kalian bilang palsu, kalian bilang bejat, kalian bilang ini. Enggak pernah bilang Iya iyalah bejat, orang itu. Enggak. Orang Udah, itu di jangan. bawah dengarkan panaslah hatinya, mau naik nggak dinaikkan. Bu Darni yang tolol-tolol kalian naikkan. Enggak ada permintaan. Iya kan? Kami enggak pernah menghujat kayak gitu, Bu Darni. Jangan diperinting lah, jangan. Kan aku kan dengar terus. Kan Jadi ada kan mereka ada sampai nangis katanya. Kalau Bu Darni naik ke atas, aku sampai nangis lah katanya. Karena Bu Darni asyik tenang aja, nggak mau Bu Darni melawannya. Tolong jangan naik sampai gitu loh kawanku. Ini coba lah. Bu Darni dilarang naik. Iya. Kenapa? Karena kalau aku di sini kalian hujat mati-matian semua para nabi kami. Kok hujat sih? Nggak ada yang hujat kok. Kalau misalnya gini loh, Bu Darni, dengarkan dulu ya, saya luruskan. Apa pernyataan Bang Yoma kita di sini itu? Kalau kita berbicara itu datanya di Bible ada. Ini entah kenapa aku naik, padahal aku udah janji nggak naik lagi. Aduh, kayak mana itu? Padahal Bu Darni disaksikan dengerin 9 suaraku. orang. Pasti tergoda dengan suaraku. karena kami di sini ganteng-ganteng semua, makanya Abu Darni naik. Enggak lah. Banyak kawanku ganteng-ganteng lebih dari kalian. Kayak kalian itu masih kecil lah bagiku. Sorry ya. Daripada sama Pak Bom tuh begede-gedean. Nanti kalian lihat videoku waktu nanti kami live di Danau Toba. Biar kalian tengok kegantengan sahabat-sahabatku, ya. Nanti biar ku foto kiri kananku yang paling ganteng ya. Mana lebih ganteng, Bang Juma atau kawan-kawanku? Oh, enggak dong, bukan karena itu. Entah kenapa aku sih mau naik, tapi di sebelah kiri mengatakan jangan. Di sebelah kanan jangan, di sebelah kiri naik. Datang si adik, si sahabat Bang Juma, dijambak-jambaknya aku. Ya terpaksa lah naik. Akhirnya sudah di sini. Tapi semoga aku nanti nggak diserang lagi. Tapi kayak manapun pasti aku dimarahin ini apalagi sama ibu-ibu. Yang menyerang Ibu Darni itu, dengerin dulu Bu. Yang menyerang Ibu Darni itu satu, penggiat hari Minggu, pemakan babi, dan tidak disunat. Data itu fakta. Karena nggak mungkin admin menyerang Ibu Darni. Betul apa betul? Ya nggak ada sih, kalau admin nggak ada. Karena kan di sini kan diskusi di sini kan admin paling sibilinya admin. Siapa lagi? Yang melarang Ibu Darni itu adalah penggiat hari Minggu, tidak disunat, memakan babi. Yang melarang Ibu Darni naik ke sini, betul? Iya, tapi kan mereka nggak terima kalau Bu Darni tidak menantang gitu loh. Maunya kan aku serang juga kalian gitu. Serang aja nggak apa-apa. Yang penting berdaging loh Bu Darni. Ibu Darni mau menyerang, serangan Ibu Darni itu, orang menyerang itu Bu Darni karena ilmunya ada untuk menyerang. Nah kalau orang tidak punya keilmuan yang ingin diserang, endingnya adalah hujatan jadinya. Iya. Beda dengan Bang Juma. Begini Mbak, beda dengan Bang Juma. Apa yang diungkapkan beliau itu argumentasinya berdasarkan tertulis di Bible, jadi nggak ngarang gitu loh. Ayo Bu, apa yang mau Ibu tanyakan silakan. Ya, aku mau tanya. Tapi ayatnya lupa. Bisa kalian lah nanti yang menulis datanya ya. Tapi isinya aja. Nah, aku jujur ini cuman lupa datanya. Daud membaca kitab Al-Quran. Daud membaca Al-Quran. Jadi saya mau tanya, sementara Daud itu nggak pernah mengenal Al-Quran, kenapa ada dicatat di situ Daud itu membaca Al-Quran? Dari mana pula sejarahnya itu? Gitu Bang Juma. Itu Ibu dapat dari mana? Ada datanya, cuman lupa aku di ayat mana itu.
Ada nggak tahu kalian ayatnya itu? Hadits. Jujur lah, jujur. Kalau hadis ada. Hadits mungkin. Kalau hadis ada. Nah hadis itu kenapa ada dicatat seperti itu? Daud membaca Al-Quran di bawah pohon, gitu. Kenapa bisa dia baca Al-Quran sementara Al-Quran kan ada di abad ke-8, sementara Alkitab sudah dicatat abad pertama, kedua, ketiga. Nah, jauh kali dong bedanya. Dari mana pula Daud bisa membaca Al-Quran di bawah pohon katanya? Gimana itu? Mana itu ya? Hadis, coba hadisnya tampilkan dulu Ibu. Itu maka aku bilang lupa aku ayatnya, cuman pernah aku dengar seperti itu. Oh ini bisa ditanyakan ini sama Bang Juma atau Bang Andi atau siapa gitu. Iya. Jujurlah dulu, ada kan ayatnya seperti hadits itu kan? Pernah saya baca haditsnya. Itu Daud membaca Al-Quran, ya kan? Nah itu yang mencatat itu pasti itu dari pihak teman-teman muslim kan gitu. Nah kenapa bisa dicatatnya itu sementara mana ada dikenal Daud Al-Quran? Dia membaca Tauratnya. Seluruh para nabi membaca Taurat. Itu ajanya yang saya tahu dan yang saya pelajari. Kenapa tiba-tiba Daud bisa membaca Al-Quran? Gitu dia Bang Juma. Iya, perlu ini Bu, perlu kemudian kita baca haditsnya gimana konteksnya. Gitu loh. Karena Al-Quran itu kan bacaan, iya kan? Dan Al-Quran itu kan adanya di Lauhul Mahfuz. Dan itu adalah kalam Allah. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, misalnya nih, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163 misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah-kaidah pengajaran kepada nabi-nabi terdahulu, di mana kaidah pengajaran itu ada kemiripan terkait apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya tentang pewahyuan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maksudnya bahwasanya apa yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim itu sudah pernah dituangkan kepada nabi-nabi sebelumnya, meskipun ya belum disempurnakan. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan. Artinya ilmu yang datang dari Allah itu sudah pernah kemudian diterangkan oleh Allah kepada Nabi Daud di dalam Zaburnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah menjelaskan, memberikan kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Jadi kalau saya memaknai hadis tersebut, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di, artinya apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah itu sudah pernah diwahyukan sebelumnya kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, tapi bukan berupa kitab Al-Quran yang ada di umat Islam, melainkan sebuah bacaan yang isinya adalah terkait dengan ketauhidan. Silakan. Assalamualaikum Bunda semuanya. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abangku di sini serangannya dari Bu Darmi nih, kita jarang dengar nih. Jadi Bu Darmi itu dari Sahih Bukhari 3164 itu sebenarnya salah translate. Bu Darmi ini saya boleh tunjukin ya, izin ya Bang Zuma, ustadz-ustadzku di sini. Silakan. Iya, hadis Imam Bukhari 3164. Iya. Iya, ini saya udah buka ini buat Bu Darmi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Daud sangat lincah membaca kitab. Nah, jadi kalau Ibu pakai hadis soft, ini software yang kita selalu pakai, Sahih Bukhari 3164 ya, betul ya Bu ya? 3164. Ya, telah dimudahkan bagi Nabi Daud Allahi salam Al-Quran. Ini kan di sini masalahnya kan? Ya, Al-Quran.
Al-Quran dalam tanda kurung kitab Zabur, dia pernah memerintahkan agar pelanak hewan-hewan tunggakannya disiapkan maka dia selesai membaca kitab. Nah, dicatat di sini ya Bu ya. Membaca kitab sebelum pelana hewan tunggangnya selesai disiapkan, dan dia tidak memakan sesuatu kecuali dari hasil usaha tanggapannya sendiri. Nah, jadi kalau kita baca original teksnya, ini tuh salah translate Bu. Yang sebenarnya ini itu kitabu, itu kitab. Jadi di sini sebenarnya aslinya salah membaca kitab Zabur. Dia pernah. Nah, jadi ini yang benar nih. Jadi kalau Ibu Itu baca dalam original kurung. teksnya, Nah iya, kan dalam makanya kurung. di sini, Dalam iya, kurung. makanya, iya, Ya, jadi di sini, kalau dalam kurung kan ditambah itu, ditambahin. iya, ibuku sayang, kalau ini kita nggak baca, nih kalau kita nggak baca, dan Al-Quran ini jadi kitab, nah jadi Nabi Daud alaihi salam membaca kitab. Dia pernah memerintahkan agar pelana, karena kita tahu Bu, kitabnya Nabi Daud itu Zabur. Yes, memang. Nah, iya, jadi bukan Al-Quran, ini salah translate. Jadi kalau Ibu baca originalnya, nggak disebut Al-Quran di sini, Bu. Ini di original teksnya nggak ada Al-Quran, kitab di sini. Ada yang Bang Daman nih bisa baca nih, enak banget nih. Di sini nggak ada tulisannya Al-Quran, Bu. Mau kita bacain tapi gimana? Jadi Daud memang nggak pernah membaca Al-Quran. Nggak pernah Bu, nggak Ya, pernah. betul. Nah iya Nah, di itu. sini, nah iya makanya di sini kan membaca kitab. Jadi ini salah translate Kitab Bu. Zabur, ya. Original teksnya nggak ada Al-Quran Bu. Di sini tuh nggak ada Al-Quran. Jadi Nabi Daud membaca kitab. Kenapa di sana ditaruh Al-Quran? Ya ini salah translate ibuku sayang. Kan saya ngelurusin. Enggak, karena begini, selama ini kan kalian selalu bilang Alkitab kami selalu ada kontradiksi. Sementara ini ada kontradiksi. Ini bukan Al-Quran Bu. Tapi ini kan hadis Ibu. Hadis kan perkataan Nabi Muhammad kan? Loh. Yang dikatakan Nabi Muhammad ini bukan Al-Quran Ibu, ini hadis. Iya, kalian kan percaya kepada Nabi Muhammad. Sementara hadis kan perkataan Muhammad. Terus kenapa sekarang kalian bilang itu salah? Ini translate-nya Bu, ininya bener, ininya yang salah Ibu. Indonesianya. Ininya bener, ininya yang salah. Maka nih, saya sekarang lagi coba nih, saya coba copy ini, saya translate gitu. Ya, sebentar ya. Ibu Dani pagi-pagi jangan. Nabi Daud memang lincah membaca. Oh, Daud memang iya, Raja Daud. Tapi di kitab ibu Nabi Daud direndahkan, dinistakan. Enggak itu dinistakan Bukhari ya? dah. Dinda Jibril. Iya, Bukhari 3164. Ya, hadis Imam Bukhari 3164. Iya. Mantap. Oh ya udah dapat dari tadi. Ah. Itu. Jadi berarti kan ada kontradiksi di hadis ya kan? Nah, sementara hadis sementara di hadis ini juga ada yang kita mau ambil juga penerjemahan dari yang lain-lain. Tetap juga di Al-Quran ini dikuatkan oleh hadis kan gitu sebagian. Nah sebagian ini ada yang salah translate. Kenapa ada di situ Al-Quran? Memang iya. Daud mana pernah membaca Al-Quran kan gitu. Kan udah dijelaskan tadi sama Gurunda Zuma, Al-Quran itu bacaan. Nah, di dalam di sini ditulis di sini ditulis membaca. Nah, jadi di situ dinarasikan di situ Al-Quran dalam kurung kitab Zabur gitu loh. Itu udah komplit itu penjelasan dari Bang Jibril, tambah tadi yang pertama dari jelas itu bacaan. Dan
Ya, dan kedua, nah dapat lagi ini timbul pertanyaan baru ya dari pertanyaan pertama ini. Tadi kan kita bilang semua Alkitab yang baru atau kitab yang baru harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil, ya kan? Nah, Kecilin saya. Kecilnya suara gue. Tunggu dulu. Nah, Tunggu dulu Bu Darni. Kita sepakat dulu yang tadi itu gimana? Udah ya? Ya udah, karena sudah kalian bilang Oke, seperti kalau- itu nggak ada kalau- Al-Quran, ya udah gini. jangan lagi didebatkan. Iya, Nah, itu. izin ya, Guru Ndaya izin. Nah, kalau dikatakan kontradiksi seperti misalnya begini, di dalam dua raja-raja, kita lihat ya, di dalam dua raja-raja, dua raja-raja 8 nomor 26. Nah, di situ Ahazia menjadi raja umur 22 tahun. Sementara di dalam dua Tawarik 22 nomor 2, Ahazia menjadi raja 42 tahun. Nah, itu baru kontradiksi. Betul? Iya. Itu di dalam Bible gitu loh. Nah, pertanyaan di sini, di antara dua ini yang salah ini tentang umur ini, yang mana firman Tuhan dan yang mana bukan firman Tuhan? Gitu. Paham nggak? Itu Ya, kalau ya, dikatakan kontradiksi di dalam dua raja-raja 8 nomor 26 bisa Ibu baca, baru VS 2 Tawarik 22 nomor 22, 2 Tawarik 22 nomor 2 gitu loh. Itu tentang umur itu aja udah kontradiksi gitu. Begitu kalau berbahas tentang kontradiksi. Nah di situ makanya jadi di Alkitab juga kalaupun ada seperti itu, jadi jangan terus kalian serang-serang juga. Nah kami pun kayak ginilah sudah tahu seperti itu. Daud sebenarnya tidak pernah tahu apa isi Al-Quran. Nah sekarang selesai itu. Nah sekarang pertanyaan yang timbul yang baru dari pertanyaan Entar dulu, pertama. Entar dulu, bereskan dulu. Intinya Sudah adalah beres. kesimpulannya. Entar dulu, intinya adalah kalau di Al-Quran itu Nabi Daud itu adalah nabi yang mulia, tidak ada kisahnya berzina, tidak ada mengambil istri orang untuk diprot-prot di tempat umum. Kalau di Bible Dari Anda mana? itu, kalau Bang di Andi? Bible Anda dulu, kalau di Bible Anda itu Daud itu dikisahkan sangat terhina dia, gitu. Tunggu, ya Bang Handi, dari mana tahu Bang Handi menceritakan tentang Daud kalau nggak kalian baca dari Alkitab? Kan Alkitab duluan ada, kan Alkitab duluan hadir. Seharusnya apa yang tercatat dalam Alkitab itu kan sejarah. Jadi apapun yang dilakukan Daud di dalam Alkitab itu udah sejarah. Sudah bapak-bapak gereja sudah mencatatnya Biar itu. dijelaskan oleh Banjuma bentar dulu. Gitu. Ini prasangkanya Banjuma, Ibu Darni ini dia pikir Al-Quran ini mengutip dari Ya, udah. kitab sebelumnya. Ya, jadi Kalau nggak dari mana tahu coba? Kalau Ya, nggak iya, dari tunggu kitab yang dijawab. sebelumnya. Ya tunggu dijawab dulu sama Banjuma. Al-Quran Begini. itu dari mana? Silakan. Al-Quran itu tidak pernah dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Aramaik. Dia tidak bisa membaca huruf-huruf dari bahasa-bahasa tersebut. Jadi datang kepada beliau wahyu secara berangsur-angsur. Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi sebelum beliau tanpa ada belajar. Dia hanya nerima lalu sampaikan. Menerima, menyampaikan, menerima, menyampaikan. Dan ternyata setelah disampaikan semua data-data pewahyuan ini, ya kita lihat dalam keadaannya yang sekarang ini apa yang terjadi terkait apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi keliru kalau dikatakan Nabi Muhammad mengetahui tentang Nabi Daud karena belajar kitab sebelumnya. Tidak. Rasulullah menerima wahyu langsung dari langit tentang Nabi Daud ini. Sementara kitab saudara Kristen ini kan berbeda dari hasil yang dihasilkan dari penelitian terhadap kejadian Iya. masa-masa lalu. Itu Iyalah namanya, iya kan sejarah. Iyalah harus ada penelitian dong, baru dicatatkan di buku. Nggak mungkin Allah menulis Alkitab kan, pasti manusia. Kan gitu kan Bang Juma. Udah lah itu kan. Sekarang pertanyaan yang kedua yang timbul dari pertanyaan pertamaku tadi. Nanti lupa aku, jangan potong dulu Bang Andi. Nah tadi kan Daud membaca Taurat. Nah kenapa nggak ada dicatat di dalam Al-Quran Zabur itu tadi? Sementara kan di dalam Al-Quran dikatakan kalian harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Seharusnya ada dong tercatat di situ, sama seperti kutanya-tanya dulu. Harusnya itu dicatat dan diteruskan, gitu. Supaya jangan ada yang supaya ada yang
tidak diketahui umat gitu. Nah, makanya di Zabur itu semua di situ semua sejarah, semua lengkap di situ tercatat. Kenapa di Al-Qur'an Zabur itu dihilangkan? Itu pula. Gitu. Ya. Jadi kalau ini pertanyaan Bang Juma, ini pertanyaan yang IQ-nya 40 ke bawah ya. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Daud di dalam Al-Qur'an, ada diceritakan Nabi Daud, surah Anbiya misalnya diterangkan bagaimana Nabi Daud pada masa lampau. Surah An-Namal diceritakan tentang Nabi Daud. Surah Saba juga bercerita tentang Nabi Daud. Jadi ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Namun cakupan daripada apa yang diterangkan kemudian tentang Nabi Daud ini, itu yang tadi yang saya bacakan kepada ibu. Yang pertama bahwasanya inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Apa itu isyarat tentang sama bagaimana kemudian firman Allah datang kepada mereka. Yang kedua ilham, yang ketiga insting, yang keempat kemudian bisikan kalam dari Allah. Itu sama. Nah, ketika berbicara salah satu firman yang diterima kemudian Nabi Nuh di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan misalnya wa Dawuda wa Sulaiman isyahkuma fil hauthi isnafashat spih. Seperti itu dalilnya. Ya, saya kurang hafal. Di situ dikatakan gini. Dan ingatlah ketika kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan tentang keputusan yang diberikan oleh mereka. Jadi hal-hal yang terkait tentang Nabi Daud itu terkait dengan kaidah hukum yang ada pada masa itu. Kaidah hukum yang ada pada masa itu. Jadi yang diceritakan kemudian yang berkaitan dengan akidahnya umat Islam. Tidak menceritakan secara runut, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Bukan buku yang kemudian dihasilkan dari hasil penyelidikan. Wa 'allamnahu san'ata labus lakum lituhzinakum min ba'zikum wa hal antum syakirun misalnya. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana kemudian cara membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Hal-hal seperti ini sebenarnya diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berita yang gaib, berita gaib yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada diceritakan Nabi Daud itu seperti apa, diceritakan juga di Al-Quran. Hanya saja syariat yang datang kepada Nabi Daud itu berbeda dengan apa yang datang kepada kami Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Karena Nabi Daud itu hanya untuk kaumnya. Seperti itu Bu Darmi. Itulah makanya Bu Darmi, kita izin boleh nambahin dikit nggak Bu Darmi? bisa silakan. Kalau memang Al-Quran ngopi-ngopi atau mencomot-comot Alkitab, di Alkitab itu siapa yang pertama diciptain Bu? Adam atau iblis? Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa yang diciptakan itu siapa duluan. Habis itu siapa yang diciptakan pertama kali? Di Biblos nggak diceritakan, tapi di Al-Quran diceritakan. Habis itu Alkitab menceritakan bahwa Bahtera Nuh itu di Ararat, sementara kita ketemunya di judi. Al-Quran menceritakan di judi. Habis itu mengapa di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menindas wanita karena dosa Hawa? Al-Quran tidak melakukan hal yang sama. Habis itu di mana di Alkitab menceritakan soal Nabi Nuh, Nabi Suhaib, Nabi Haidir, Nabi Lukman? Itu nggak ada di Alkitab Bu. Itu ngopi dari mana ya Bu ya? Habis itu kalau mau cerita soal mencuri comot-comot ya Bu ya, Syria 61 kitab, Protestan 66 kitab, Roman Katolik 73 kitab, Koptik 75 kitab, Krismatik 76. Ini kitab yang mana di yang mau dicocong? Saya nggak paham nih.
Itu Udah? aja sih Bu. Iya. Nah, kalau itu dari pihak kalian ya. Sekarang di Alkitab dari kami, Alkitab merupakan kitab-kitab agama Yahudi dan Kristen yang ditulis pada waktu-waktu yang berlainan dan oleh para nabi dan rasul Israel yang berbeda di lokasi-lokasi yang berbeda. Umat Yahudi dan Kristiani atau Kristen memandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan sebagai catatan geografi mengenai hubungan antara Allah dengan manusia. Teks-teks tersebut mencakup catatan-catatan sejarah yang berfokus pada teologi, himne, doa, amsal, perumpamaan, surat, epistola, terus nasihat, esai, puisi, dan nubuatan garis besar. Garis besar Alkitab memuat firman Tuhan sejarah, strip peristiwa dari silsilah. Itulah isi dari apa? Dari Alkitab ini. Jadi memang bukan Allah yang mencatat Alkitab ini, tetapi itu tadi kan para rasul dan para orang pada masa itu dicatat. Nah, Taurat itulah harus ada itu. Makanya di dalam Alkitab tetap kami catat. Baru kemudian perjanjian baru dan seterusnya. Nah, kalau memang Al-Quran juga penyempurna, seharusnya gitu juga. Ada kitab Jabur, ada kitab Tauratnya, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Nah, gitu dia. Kalau memang itu terakhir penyempurna, harusnya seperti itu. Jadi karena di Al-Quran dihilangkan semua. Nabi Yeremia, Yesaya, Mazmur itu yang paling utama. Mazmur itu Raja Daud, itu buku Daud itu Mazmur. Kalau Yeremia, Nabi Yeremia. Nah, kalau Yesaya itu Nabi Yesaya. Seharusnya ada dong di kitab Al-Quran itu. Ini kan nggak ada, berarti dikurangi. Berarti itu bukan Nabi Yahudi, penyempurna Bu. kan? Itu ya Nabi Yahudi, Bu, bukan Nabi. Ya, Ibu. Nabi kita seluruhnya itu, Nabi seluruh umat Izin Bang manusia. Jibril. Gitu. Bukan hanya Nabi orang Izin Yahudi menambahkan kan? sedikit Bang Jibril. Izin Gurunda Zuma. Nabi kita semua itu, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi seluruh umat manusia. Pertama Nabi Allah kan gitu. Nah, kita harus mengetahui itu juga. Makanya di Nabi Yesaya itu mencatat disitulah terjadi kisah-kisah tentang penyaliban dan penyiksaan Yesus ada di kitab Yesaya. Makanya kitab Yesaya kan banyak kali isinya itu. Kenapa nggak ada di Al-Quran itu? Itu sekarang. Bu Darni, saya ingin coba sedikit menambahkan ya apa yang telah disampaikan Bang Zuma dan Bang Jibril. Jadi berbicara tentang Al-Quran ini sudah disampaikan tadi oleh Gurunda Zuma bahwa itu murni pewahyuan dari Tuhan langsung kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi tadi Bu Dardi mengatakan, jika memang Al-Quran itu adalah penyempurna, kenapa tidak ada mencatat kitab-kitab terdahulu? Padahal seperti Raja Daud itu adalah salah satu raja yang paling penting. Salah satu raja yang penting, kenapa tidak ada tercatat dalam Al-Quran? Jadi sedikit saya tambahkan Bu Darni. Al-Quran itu dikatakan penyempurna itu bukan berarti mencatat semua kitab yang telah dikeluarkan kepada nabi-nabi terdahulu, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan penyempurna kitab-kitab terdahulu itu adalah mencukupi atau tidak memberikan pertentangan dengan apa-apa yang telah diturunkan Tuhan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kitab-kitab yang telah diturunkan Tuhan kepada nabi-nabi yang terdahulu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, justru apa-apa yang tidak ada, permasalahan-permasalahan yang tidak ada di dalam kitab-kitab terdahulu, itu yang dikemukakan oleh Al-Quran sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Jadi bukan berarti Bu Darni, Al-Quran itu penyempurna kitab terdahulu, bukan berarti semuanya dicatat. Ya untuk apa lagi dicatat? Itu nggak ada gunanya dicatat lagi. Karena masa dan keadaan itu sudah berubah. Tetapi masa dan keadaan itu berubah, Al-Quran datang bukan untuk merubah apa-apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi tertarik ya memberikan sanggahan kepada jawaban Bu Darni yang menyatakan bahwa Biblos itu
atau Alkitab itu sendiri adalah penelitian terhadap sejarah. Betul demikian Bu Darni? Termasuk. Nah, jadi begini Bu Darni. Coba sekarang saya tanya dulu Bu Darni, definisi dari kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi dan rasul itu apa definisinya Bu Darni? Ya, penyampaian firman Tuhan dari Elohim kepada para nabi gitu. Nah, kemudian itu yang dicatat oleh para nabi dan rasul begitu? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya ini Bu Darni, di dalam Alkitab itu sendiri ada dikenal dengan Codex Sinaiticus. Bu Darni pasti paham dengan itu. Yaitu sebuah naskah manuskrip lengkap perjanjian baru yang berasal dari abad keempat. Nah sekarang saya tanya Bu Darni, jika memang Alkitab itu dipercayai sebagai sebuah penelitian terhadap sejarah-sejarah pada masa lalu, saya mau tanya Bu Darni, itu Codex Sinaiticus itu yang meneliti siapa? Yang menulisnya siapa? Ya, para bapak gereja lah dan para orang Yahudi pada zaman itu. Ya, bisa nggak dispesifikkan siapa nama penulis? Nah, ini catatan Alkitab ya. Alkitab nanti kalau dibacakan panjang loh. Alkitab kanonik bervariasi tergantung pada tradisi ataupun kelompok sejumlah kanon Alkitab. Alkitab Ibrani dikenal dalam agama Yahudi dengan sebutan Tanak. Nah, perjanjian lama. Perjanjian baru merupakan sekumpulan tulisan karya para rasul yang diyakini sebagai para murid Yesus Kristus. Alkitab awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Abad pertama, tulisan Yunani Kristen awal ini terdiri dari berbagai narasi, surat dan tulisan apokaliptik. Di antara dominasi Kristen terdapat beberapa perbedaan panjang sebetulnya. Nah, di DM aja linknya Bu, ntar saya baca sendiri. Itu. Jadi kan nanti kalau poin aja. Tadi kan Bu Darni sudah mengatakan bahwa Codex Sinaiticus itu ditulis oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja, ya. Bisa nggak dikasih tahu satu aja deh di antara bapak-bapak gereja siapa nama penulis ini dari Codex Sinaiticus ini? Ada nggak satu nama yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, sebagai data gitu? Nggak ada Bu. Nggak ada itu sampai kiamat pun Bu Darni nggak akan ketemu. Nah, jadi pertanyaan saya gini Bu Darni, pertanyaan saya, bagaimana Bu Darni bisa meyakini suatu penelitian? Kan tadi sudah sepakat tuh bahwa Alkitab itu atau Biblos itu murni dari penelitian para rasul terhadap sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana Bu Darni bisa mempercayai suatu karya, suatu penelitian yang tidak jelas siapa yang menelitinya? Nah, bagaimana cara mempercayainya? Ya itu Bu. Udah 2 menit ya, jangan dipotong ya. Ini saya mau jawab untuk Bu Darni. Flash, Dana, OVO itu namanya e-money saja. Dengar, berbagai kalangan Kristen menyikapi Alkitab secara berbeda. Kalangan Kristen Katolik, Roma dan semua bapak-bapak gereja didudukkan di situ. Udah, setelah mereka didudukkan maka buku itu bukan sembarangan dicatat ini, Alkitab ini. Itu bapak-bapak gereja dari segala dominasi itu dikumpulkan, mereka sepakat. Nah, setelah sudah sepakat mereka di kursi, di meja bundar, maka ini dicatat dan dicetaklah buku ini. Ini sudah disahkan ini. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, bukan ejeknya aku sendiri aja mencatat sendiri, bukan. Ini semua dominansi gereja itu berkumpul itu di suatu rapat mereka. Nah, dikumpulkan nanti dari segala penjuru dan mereka mensahkan bahwa ini harus dicatat. Gitu. Coba jadi kalau ada pun satu di antara yang lainnya, siapa nama bapak-bapak gereja yang melakukan meja bundar, konferensi pers untuk menulis kitab Codex Sinaiticus ini? Satu aja di antara yang banyak itu. Saya tadi mendengar bahwa bapak-bapak gereja berkumpul di berbagai penjuru, kemudian untuk melakukan riset ya, lalu dicatat menjadi sebuah buku. Nah, satu aja deh namanya siapa?
Ayo. Nah, begini loh teman-teman. Ini kan buku ini, Alkitab ini, kan ini sudah disahkan dunia. Jadi kami ini sudah menerima dan sudah mengimani. Kalian bertanya seperti itu, mana namanya, mana ini namanya, mana ini. Itu kan, itu pertanyaan kalian itu kurasa sangat menganehkan. Nanti kalau kutanya seperti yang kutanya seperti tadi Daud itu kenapa ada di situ, kalian bisa menjawabnya. Oh itu salah tulis, Itu kan hadis, itu salah Bu. translate. Itu kan hadis. Al-Quran kan kita ngebandinginnya sama Al-Quran. Mau saya tunjukin Al-Quran abad pertama Hijriah. Saya cocokin sama Al-Quran sekarang. Mau saya cocokin, Bu? Nah itu kan di pihak kalian lah itu saya. Sekarang ini Alkitab kami ini. Nah, Tadi Ibu kan nggak sudah bisa saya bacakan. digituin. Biblos Ibu nggak bisa digituin. Bukan, aku kan menerangkan. Kalian kan bertanya, nah aku terangkan bahwasanya kenapa Alkitab ini sudah terbukukan dan sudah tercatat. Ini sudah didudukkan semua para bapak-bapak gereja dan mereka sudah duduk di suatu tempat dan rapat mereka di suatu tempat dan dikumpulkan dan dari berbagai dominasi Kristen. Mereka itu membuat buku ini seperti sekarang ini ada lagi Alkitab yang baru contoh. Nah itu nggak bisa itu asal dicetak sendiri itu satu orang, tidak. Itu semua dikumpul lagi tuh bapak-bapak gereja itu. Maksudnya bapak-bapak gereja pendiri ketua-ketua organisasi Kristen ini dipanggil, didudukkan mereka, dan kalau ada pun perubahan itu semua hadir di situ. Nggak boleh sembarangan satu orang memindahkan itu, mencetaknya itu di mesin cetak. Oh tidak bisa, tunggu dulu dipalu, dicatat, baru ditulis ini Alkitab, baru beredarlah dia seperti itu. Itu yang kami imani, yang saya tahu. Nah kalau masalah siapa namanya, nanti saya carikan lagi namanya. Nah itu. Tetapi jelas gitu. Sampai kiamat pun Bu Darni nggak akan bakalan ketemu. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa dulu. Iya kan banyak dia loh, namanya juga sini kan sudah bertahun-tahun, beribuan tahun, ya kan. Jadi kan ini sudah disepakati ini semua, makanya ini terdapatlah jadi Alkitab, dituliskanlah di sebuah Alkitab. Nah ini bukan satu orang mencatatnya ini kan. Nah sudah saya baca tadi dari bervariasi gereja. Sudah dikumpulkan itu Alkitab ini dan dicatatkan. Itu dia. Pertanyaannya udah dijawab ya. Pertanyaan Ibu Dani kami sudah jawab ya. Ya toh. Sebenarnya kalau Ibu Dani membawa pertanyaan itu, berarti di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kisah Daud. Ternyata banyak di dalam Al-Quran menceritakan tentang Daud. Quran surat As-Saba ayat 10, Quran surat Al-Anbiya ayat 80, Quran surat Al-Imran ayat 191, Quran surat Al-Hajj ayat 73. Banyak sekali menceritakan tentang, malah di situ menceritakan tentang baju baju besi gitu loh. Nah di dalam Al-Quran Quran surat Yusuf 11 di situ Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu terdapat pengejaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 78, di sini Allah menceritakan sebagian dari nabi-nabi dan rasul dan sebagian tidak diceritakan gitu loh. Nah, kalau Ibu membawa narasi, sebenarnya Ibu membawa tentang Nabi Daud tadi, padahal banyak di dalam Al-Quran. Sekarang pengajaran Nabi Daud ini di dalam Mazmur 5, 7 dan 8, Mazmur 138 nomor 2 dikerjakan Kristen atau enggak itu? Dia sujud mengarah ke arah bait. Nah, sujud menyembah ke arah bait, Mazmur 138 nomor 2, Mazmur 5, 7 dan 8 gitu loh. Ibu kira-kira Kristen mengikuti itu enggak? Ya, Kristen tunjukkan dua leksikografi dari kekristenan yang mengatakan Allah adalah gelar. Silakan. Gimana nunjukinnya? Saya follower aja 0. Oke, aku bukain di sini. Silakan. Aku ketik di sini. Aku ketik. Silakan Bro. Saya bantu, Bro. Sebutin aja. Di mana leksikografinya? Saya buka di sini. Silakan, Bro. Gimana? Saya minta leksikografi ya. Silakan. Kalau nggak sanggup, di depan ada kamera, lambaikan tangan, Bro.
Enggak, ini melebar kemana-mana. Ini melebar kemana-mana. Ardiansah kalau udah buka laptop itu memang berbahaya.